Setelah selesai, kita bisa mencontek untuk kita menyatakan kesediaan kita, lalu bisa diklik tombol masuk. Selanjutnya, nah setelah itu akan muncul informasi bahwa kita sudah berhasil mendaftar. Setelah kita klik OK, kita bisa login ke aplikasi tersebut dengan cara memasukkan username dan password yang sudah kita buat sendiri tadi. Oke, setelah itu selanjutnya, nah setelah itu akan diminta lagi memasukkan data diri yang lengkap. Jadi memohon bantuan Bapak Ibu, barangkali pagi hari ini semuanya bisa melakukan screening mandiri terhadap diri kita masing-masing. Setelah kita selesai memasukkan semua data yang diminta, kalau Bapak Ibu memerlukan informasi lebih banyak tentang TB, itu juga ada tulisan kecil di paling bawah, disarankan baca informasi tentang tuberkulosis di sini. Itu kalau diklik akan muncul seluruh informasi dasar tentang penyakit tuberkulosis. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita mulai screening, akan muncul halaman selanjutnya adalah lembar persetujuan bahwa kita bersedia memberikan informasi yang tepat dan benar. Setelah kita klik ya saya setuju, akan muncul tombol lanjutkan. Kita bisa klik lanjutkan, seterusnya. Setelah itu akan muncul pilihan usia. Jadi aplikasi ini bukan hanya bisa mendeteksi screening pada TB pada orang dewasa, tapi juga membantu kita men-screening anak-anak. Seperti tadi saya katakan, anak-anak adalah kelompok yang rentan karena daya tahan tubuh yang masih rendah untuk terpapar TB. Biasanya mereka itu menjadi orang-orang yang sudah punya kuman TB di tubuhnya, tapi kuman TB-nya belum bermanifestasi menjadi penyakit. Sampai suatu usia, dia di usia dewasa, usia produktif, mulai sakit, dan itu juga tentunya merugikan perekonomian kota karena produktivitas yang menurun. Oke, lanjut. Setelah kita pilih usia yang sesuai, lebih dari 15 tahun itu di bawah, ada pilihan jenis screening, pilihlah jenis screening umum yang di atas. Lalu tujuan screening, seperti tadi saya katakan, kita bisa men-screening diri kita sendiri atau juga men-screening orang lain. Silakan dipilih yang sesuai. Kita mulai dengan men-screening diri kita terlebih dahulu. Klik diri sendiri. Lalu setelah itu akan muncul pertanyaan yang tinggal Bapak Ibu jawab pilihannya ya dan tidak sesuai dengan pertanyaan yang muncul di sana. Setelah nanti Bapak Ibu menyelesaikan seluruh rangkaian pertanyaan ya dan tidak, akan muncul kesimpulannya. Apakah bukan terduga TB, apakah terduga TB, terduga TB kebal obat. Jadi TB punya level yang lebih tinggi, yaitu TB kebal obat yang lebih sulit disembuhkan, dan juga punya resiko tinggi sakit TB. Sehingga nanti kita bisa secara untuk memeriksakan diri kita lebih baik di fasilitas kesehatan. Mungkin demikian sedikit pemaparan dari kami, Forum Multisektor Eliminasi Tuberkulosis Kota Makassar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Feni yang telah menyampaikan sosialisasi aplikasi Sobat TB. Selanjutnya kembali kami persilahkan kepada seluruh peserta rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan karena acara akan segera dimulai. Terima kasih.
informasikan sesaat lagi Wali Kota Makassar beserta rombongan akan memasuki ruangan. Kami persilakan untuk seluruh peserta rapat koordinasi khusus untuk bisa berada di posisi masing-masing. Terima kasih.
Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, dan juga Wakil Wali Kota Makassar. Ucapkan kesempatan kepada Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Haja Fatimawati Rusdi MM yang patut hadir di pagi hari ini. Kami persilakan Ibu Haja Fatmawati SMM juga untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan, dan juga Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Indira Yusuf Ismail SE untuk menempati tempat yang telah disediakan. Hah? Tidak, biar masih dia dulu. Mau tinggiin nih. Turun. Kami persilakan untuk rekan-rekan media untuk mengabadikan momen ini. Kami berikan kesempatan beberapa menit untuk rekan-rekan media memfoto untuk peliputan media masing-masing. Betul sekali. Jadi sekali lagi kami persilahkan kepada rekan-rekan media yang patut hadir di pagi hari ini. Silahkan untuk bisa memberikan momen spesial. Kami berikan waktu sejenak, yang nantinya setelah ini kami persilahkan untuk bisa mendapat tempat yang telah disediakan. Rekan media yang telah mengabadikan momen dan mengambil foto di pagi hari ini, kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat karena sesaat lagi acara akan segera mulai. Saya saja tiba-tiba istri keluar langsung bina diri makan pasang aja di sini. Apa? Dari mana nih? Di sini. Pikir
sini dulu di atas ya. Sehat dan nih. Dan Sulit tuh. Hah? Cerita. Masalah diri tadi. Bentar. Mau kan naik sebenarnya cerita tapi nanti dah. mana? Ngetan 6 kali tuh. Hadirin sekalian berbahagia, para peserta dari rapat koordinasi khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2022
Kota Megafax adalah perwujudan kecepatan dan adaptasi Kota Makassar menuju kota tengah yang sama dan smart city. Dengan keunggulan masa depan, inilah Makassar. What if you
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, SSI, MSI, MA. Yang turut kami hormati, Eksekutif Chairman Wir Group, Bapak Daniel Sorira. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Dr. Haji Aslam Patonagi, SH, MSI. Yang kami hormati seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta para anggota DPRD Provinsi Dapil Makassar 1 dan 2. Yang kami hormati dan cintai Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Komando, dan Ketua DPPKK Kota Makassar, Ibu Indira Yusuf Ismail SE. Yang turut kami hormati dan kami banggakan Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Hajah Fatmawati Rusdi SEMM. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Makassar beserta Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD Kota Makassar. Yang kami hormati seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pimpinan Perbankan Sekota Makassar. Yang kami hormati para Rektor Universitas Negeri Sekota Makassar. Yang kami hormati para tim ahli Wali Kota Makassar. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar. Yang kami hormati para Kepala Balai Besar Seprovinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati para asisten staf ahli Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Makassar. Yang kami hormati dan banggakan para camat dan lurah sekota Makassar. Yang kami hormati para direksi Perusda sekota Makassar. Yang turut kami hormati para tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat. Para awak media lokal maupun nasional dan seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan selamat datang di acara Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2022 menuju Makassar Kota Metaverse Makassar. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dari sekalian. Luar biasa sekali tentunya di pagi hari ini. Baik, tentunya sangat luar biasa sekali kita bisa sama-sama berkumpul hari ini, di mana kita bisa melihat betapa Kota Makassar selalu berusaha untuk menjadi kota yang penuh dengan solusi dan inovasi. Betul sekali, seperti juga yang disampaikan oleh Wali Kota Makassar, keunggulan masa depan adalah kecepatan dan adaptasi kota. Sementara kota metaverse adalah loncatan kecepatan dan adaptasi kota Makassar menuju kota dunia yang software dan smart di keunggulannya masa depan. Boleh kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian untuk Wali Kota Makassar yang selalu mengerahkan segenap daya dan upayanya untuk bisa membuat Kota Makassar menjadi kota yang tanggap dengan kondisi, dengan situasi, dan juga berusaha untuk bisa nantinya menjadi kota yang siap untuk masa depan seperti Makaverse, Makassar Metaverse. Luar biasa sekali tentunya. Dan juga untuk acara kita di hari ini tentunya masih diadakan di tengah pandemi COVID-19 ya. Jadi kami mohon kerjasamanya untuk tetap menaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selama acara ini berlangsung. Mohon kiranya untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer. Kami berdua, Sekretaris Veno dan rekan saya,
Mohon izin untuk tidak menggunakan masker demi memberikan Anda informasi yang jelas dan tepat. Betul sekali. Dan saya yakin semua yang ada di sini juga bisa berkumpul bersama-sama tentunya telah melewati atau melengkapi dosis dari vaksin ya. Jadi sudah ada yang bahkan mendapatkan booster vaksin yang ketiga ya. Betul sekali. Jadi insya Allah kita semua aman dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di acara yang berbahagia. Amin, amin. Baik, dan agar apa yang kita harapkan dari berlangsungnya acara ini dapat terwujud, marilah kita bersama-sama memulai acara rapat koordinasi khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2002 ini dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan untuk doa akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dengan hormat kepada Bapak Dr. Haji Arsyad Amboto MA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang terhormat, mari kita berdoa dan izinkan kami untuk memandunya sesuai dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasudul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasudus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin falillah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi kafil muhimmat mujibid da'wat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin arfadul makhluqat wa ala alihi wa ashabihi sabiqina ila khairat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha pengasih dan penyayang. Segala asma kebesaran-Mu kami agungkan, segala puji kami sanjungkan dengan rasa syukur dan tafakur. Seiring dengan pelaksanaan rapat koordinasi khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2022, kami panjatkan doa kehadiran-Mu. Semoga acara ini senantiasa mendapatkan berkah, rahmat, hidayah, dan ridha. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, betapa besar nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Karena ya Allah, ya Rabb, lapangkan nurani kami agar senantiasa bersih dan suci dalam meraih rahmat dan karunia-Mu. Tanamkan dalam diri kami kecerdasan, kearifan, dan kecermatan untuk senantiasa menjaga semangat kebersamaan, merekatkan rasa persaudaraan dan kesatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa, masih panjang jalan yang harus kami lewati, masih terbentang luas tantangan yang kami hadapi. Karenanya ya Allah, karuniakanlah kepada kami keluasan ilmu dan wawasan. Hiasi hidup kami dengan kesabaran dan kelembutan, sertai hidup kami dengan kesehatan dan keafiatan, serta tebarkan pada kami nilai-nilai agama dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghafar, ampunilah kehilapan dan dosa kami, kedua orang tua kami, kehilapan dan dosa para pemimpin dan para pendahulu. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Arsyad Amboto MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, yang telah memimpin jalannya doa di pagi hari ini.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Sangat luar biasa sekali kita telah memulai rangkaian acara pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian dilanjutkan dengan meningkatkan tentunya semangat nasionalisme kita yang ada di acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Betul sekali, dan tentunya kita berharap bersama untuk seluruh rangkaian dari rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022 ini dapat berjalan dengan lancar dan tetap semangat hingga seluruh rangkaian acara selesai. Amin ya robbal alamin. Baiklah, dan di awal dari rangkaian rapat koordinasi khusus pada hari ini ada baiknya kita mendokumentasikan. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin setiap acara justru disembunyikan dokumentasinya. Betul, ditahan dulu. Nah, untuk sekarang kita akan mengajak untuk seluruh Bapak Ibu para peserta rapat koordinasi untuk bisa mengeluarkan handphone sekarang juga untuk kita selfie sama-sama. Tapi tentunya kenapa juga kami ajak untuk bisa mendokumentasikan acara ini, karena kita semua betul-betul menerapkan protokol kesehatan yang membuktikan bahwa apapun acara yang akan digelar di Kota Makassar dapat berlangsung selama penerapan protokol kesehatan tetap dijaga. Betul sekali. Silakan boleh dikeluarkan handphonenya masing-masing untuk kita melakukan selfie. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pastikan untuk memorinya tidak full juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan mohon pasti maskernya tetap digunakan ya. Pastinya, kan mohon kerjasamanya. Kita juga berikan percontohan untuk daerah-daerah tempat lainnya di Indonesia bahwa Kota Makassar mengadakan event yang luar biasa di hari ini karena kita mengikuti protokol kesehatan. Betul sekali. Silahkan untuk di-upload di sosial media nantinya. Boleh diangkat dulu handphonenya Bapak Ibu. Silakan, nanti kita akan berikan awal kita selfie bersama. Rame-rame ya. Baik. Bahkan bapak-bapak, Pak Wali, Ibu Fatmawati, semuanya juga ikut berfoto bersama, sangat luar biasa sekali. Jadi ini adalah momen yang dapat kita banggakan ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Pada hari ini Makassar menggelar acara dengan protokol kesehatan yang terjaga dan didokumentasikan dan dipost di sosial media. Betul sekali, tapi sekali lagi kita hitung aba-aba bersama. Ya. Boleh diangkat sama-sama ya handphonenya Bapak Ibu sekalian. Kita itu sama-sama ya. 3, 2, 1. Iya, silakan foto semuanya. Luar biasa sekali. Sekali lagi silahkan di-upload di sosial medianya, tapi sekali lagi mohon untuk tetap menggunakan
boleh pakai hashtag Makassar. Betul. Hari ini kita viralkan ke seluruh penjuru dunia. Betul sekali. Makassar akan menjadi kota metaverse atau Makaverse. Makaverse. Boleh minta suara tepuk tangannya untuk kota Makassar. Tentunya sebagai warga kota Makassar kita juga berdua sangat turut bangga ya Bu Betul ya. sekali. Yang juga pastinya penasaran ya, akan seperti apakah yang disebut dengan Makassar kota metaverse atau Makaverse. Nah, untuk Anda juga mungkin yang memiliki rasa penasaran yang sama dengan kami. Betul sekali. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan laporan dan gambaran rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar oleh yang kita banggakan. Langsung saja kita undang bersama Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Komanto. dan tepuk tangan yang paling meriah dan sekalian. Berarti Bapak Wali Kota ini Mark Zuckerberg-nya Kota Makassar ya. Betul. Dan membangun Kota Makassar sehingga menjadi kota dunia yang kita banggakan di seluruh dunia tentunya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Komanto. Disilakan. Saya lihat hari ini SKP ini agak tegang. Apakah karena habis pandemi atau tegang karena rakorsus baru kita mulai? Tepuk tangannya tadi tidak terlalu semangat. Kita tepuk tangan untuk kita semua yang semangat. Yang semangat, sebelah sini yang semangat. Di tengah yang semangat. Sebelah sini yang semangat. Ini kalau yang tidak tepuk tangan ini agak takut-takut sama metaverse kayaknya. Oke, kalau sudah semangat, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakorsus itu tujuannya kompak. Jadi kalau awalnya tidak kompak, saya kira rakorsus bisa tidak berhasil. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita hormati, turut hadir bersama kita Kepala Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro. Beliau ada di samping Ibu Wali, mewakili Bapak Mendagri. Yang saya hormati, inilah orang yang begitu susah kita dapat waktunya bisa luring di sini. Beliau dipakai di mana-mana. Setiap saat ada zoomnya karena begitu dunia membutuhkan beliau. Bapak Eksekutif Chairman Wir Group, Bapak Daniel Surya. Ini berdiri Pak Daniel Surya. Sebentar kita akan diberikan pencerahan tentang apa itu metaverse. Tadi malam kontroversi tentang metaverse begitu ramai. Saya monitor di percakapan media sosial. Saya dapat laporan tiap jam berapa yang masih negatif, berapa yang sudah netral, berapa yang sudah sangat positif. Jadi termonitor semua. Yang saya hormati Bapak Astin 1, Bapak Aslam Matunagi yang mewakili Bapak Gubernur. Terima kasih Pak Aslam sudah hadir. Yang saya hormati jajaran Forkompinda Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta para anggota DPRD Provinsi Dapil Makassar 1 dan 2.
Di sini banyak legend-legend hadir saya lihat. Ya, ini Pak Adi, ya, ini semua nanti saya sebut satu-satu, nanti ada yang saya lupa ini. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK dan seluruh jajarannya, yang saya hormati, yang kita cintai, wali kota tidak akan kuat tanpa wakil wali kota. Dan wakil wali kota perempuan itu jarang. Ibu Fatmawati Rusdi. Yang saya hormati, ini juga kalau tidak lengkap, selalu pakai jas, tambah gagah, Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalo beserta seluruh teman-teman anggota DPRD Kota Makassar yang sempat hadir. Yang saya hormati para Forkompinda Kota Makassar. Sini ada Ibu Kajari, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolrestabes, ada mewakili Dalan Tamal dan seluruh jajaran yang saya tidak bisa sebutkan persatu, Pak Kapolres Pelabuhan. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan pimpinan perbankan sekota Makassar. Yang saya hormati para rektor Universitas Negeri Sekota Makassar, para tim ahli Wali Kota Makassar, Pak Sekda serta Ibu, para kepala balai besar seprovinsi Sulawesi Selatan, para asisten staf ahli, kepala OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar, para camat dan lurah, para direksi pusat daerah, para tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, para awak media, baik nasional maupun teman-teman di Makassar. Izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu sekalian di acara Rakorsus ini. Kenapa pemerintah kota setiap tahun membuat Rakorsus? Rakorsus adalah kependekan dari Rapat Koordinasi Khusus. Kuncinya adalah koordinasi. Salah satu kelemahan mendasar pemerintahan adalah koordinasi antara seksi, dulu masih seksi, sekarang sudah fungsional, dengan seksi yang lain, tidak saling mengetahui apa yang dibuat. Padahal kita satu sistem perkotaan, satu sistem pemerintah kota. Bidang yang satu cuek dengan apa yang dikerjakan bidang yang lain. Padahal semua bidang, semua seksi saling berkaitan. 5 tahun yang lalu, Rakorsus merupakan tradisi kita. Sehingga 5 tahun yang lalu, pemerintah kota mendapatkan juara 1 penyelenggaraan pemerintahan daerah 2 kali berturut-turut dan 1 kali nomor 2. Dan satu-satunya pemerintah di Indonesia yang mendapatkan Prasamya Purna Karya Nugraha dalam 1 periode. Yang lain-lain 2 periode. Surabaya 2 periode, Banyuwangi 2 periode, ya, dan Makassar hanya 1 periode. Pak Aslam juga dapat juga Prasamya Purna Karya Nugraha. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, karena menyadari kekurangan pemerintah kota, maka kami menyelenggarakan Rakorsus. Maka yang hadir di sini adalah, kalau di depan ini Pak 2 itu adalah kepala dinas dan sekretaris dinas atau badan. Di belakangnya adalah bidang-bidang. Di belakang bidang adalah fungsional, koordinasi fungsional. Semua hadir. Di lapisan tengah ini adalah para lurah. Coba angkat tangan semua lurah. Berdiri para lurah. Berdiri semua lurah. Jadi lurah ini melingkari kayak sabuknya Neptunus. Kalau planet Neptunus itu ada sabuknya, ya. Karena lurah adalah ujung tombak pemerintah Kota Makassar. Silakan dulu. Dipimpin oleh camatnya masing-masing. Dan di depan kita semua yang berhubungan dengan pemerintah kota. Karena kita ingin men-share. Dan hari ini juga seluruh 6.000 RT/RW menyaksikan, dan seluruh anak sekolah, ya, lebih 100.000 bahkan 200.000 anak sekolah swasta dan negeri, kita wajibkan mengikuti acara ini, apalagi
paparan dari Pak Daniel Surya, karena kita ingin mendapatkan pengetahuan tentang kota kita, apa itu metaverse. Banyak yang belum tahu. Saya lihat di monitoring video sosial saya, hanya 8% penduduk Makassar yang tahu tentang metaverse. Sisanya 56% mau tahu, dan 36% ini masih keras bahwa metaverse itu belum menjadi bahagian penting bagi mereka. Nah, inilah gunanya kita semua baik data. Kenapa kami libatkan semua? Karena visi misi saya dengan Ibu Fatma adalah percepatan Makassar menuju kota dunia yang sombere dan smart city dengan imunitas kuat untuk semua. Kata untuk semua inilah kunci bahwa kota Makassar ini milik semua. Jadi semua wajib mengetahui, wajib berpartisipasi, dan wajib juga memberi input. Maka keterbukaan menjadi bagian yang penting. Rakorsus adalah jawabannya. Dalam sejarah Rakorsus, kami pun sampaikan pada saat pemerintah kota berhubungan dengan banyak kota-kota di dunia, maka Rakorsus pada saat itu kami mengundang ahli di dalam hubungan internasional. Kami menghadirkan Bapak Dino Patijalal. Beliau adalah duta besar Indonesia untuk Amerika. Kami ingin mempelajari bagaimana hubungan luar negeri. Pada saat kita membangun city branding, pada saat F8, kami menghadirkan Hermawan Kertajaya. Dan hari ini, pada saat dunia, pada saat Pak Jokowi lagi mempersiapkan metaverse Indonesia, IKN lagi di set up untuk masuk dalam metaverse, maka Makassar, kota pertama Indonesia, berespon untuk ikut serta dalam metaverse Indonesia yang kita singkat dengan Makassar Metaverse, Makaverse. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, ada 3 agenda hari ini. Yang pertama, pembekalan tentang kota metaverse. Ini menyangkut masa depan. Sore hari, siang hari, kita akan mendapatkan pembekalan mental oleh Ustaz Dasar Latif. Jadi kita mental juga kita bekal, bukan hanya kalau ini pikiran, visi. Siang hari mental, spiritual. Sore hari saya akan menerangkan 15 pekerjaan besar yang sudah ada dananya, yang akan kita sampaikan ke publik sebentar sebagai pertanggungjawaban dan transparansi pemerintahan. Anggarannya sudah ada, kita bikin tahun ini, dan bagaimana gambarnya. Jadi silahkan beri masukan, silahkan beri kritikan, dan silahkan memberi penyempurnaan. Malam hari setiap SKPD, 51 SKPD menyampaikan kesiapan melaksanakan percepatan program 2022, menyiapkan apa yang dia temukan di bawah tentang isu-isu yang besar dari lingkup tanggung jawabnya, dan inovasi apa yang mereka siapkan. Dan yang terakhir, respon setiap SKPD terhadap metaverse. Dinas Kesehatan kalau membuat metaverse dalam pikirannya seperti apa? Sebentar malam ini sampai jam 2, Pak. Di situ kalau tidak enak juga kalau kita bilang sampai jam 2 sampai jam 00. Nanti sudah di luar beri kepolisian nanti kalau jam 2. Tapi kalau kita hitung jam 2 baru selesai. Dan memang selalunya seperti itu. Karena harus fokus. Kalau tidak, pasti tidak fokus. Maka dengan itu, izinkan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh narasumber, terkhusus Pak Daniel Surya. Insya Allah sebentar kami langsung MOU. Kami ingin ikut Metaverse Indonesia Pak Daniel. Beliau yang buat Metaverse Pak Jokowi. Yang kemarin kami sama-sama satu podium sama beliau. Terima kasih kepada Pak Aslam, Asisten 1. Terima kasih kepada Pak Eko. Terima kasih kepada seluruh yang sempat hadir. Insya Allah Rakorsus hari ini sangat strategis. Pasca pandemi banyak pelajaran yang kita harus
ambil, termasuk digitalisasi pemerintahan atau smart city menjadi solusi, dan pandemi mengajari kita dan membuktikan bahwa digitalisasi atau smart city menjadi solusi bagi kita semua. Terima kasih. Selamat kepada seluruh SKPD. Makanya kenapa saya rubah dress code-nya jadi putih. Setelah saya lihat, karena ini warna metaverse gelap. Kalau kita pakai coklat banyak menghilang nanti. Ya, karena kita sebenarnya seperti Pak Eko pakaian kita hari ini. Kalau putih semua termonitor karena ada kamera saya pasang. Ya. Jadi jangan pikir nanti ada Pak Ibu Wawali sama saya ada di sini dan tidak monitor. Tempat duduknya sudah ada namanya. Jadi kalau kosong di absen nanti dianggap tidak hadir. Jadi semua by digital mulai dari ruangan ini. Jadi hati-hati Ki. Ya. Nanti dikasih Pak Cinta Ki nanti. Ya. Saya kira demikian, terima kasih. Semoga insya Allah menjadi berkah bagi kita semua, berkah bagi Kota Makassar, berkah dari Indonesia untuk Indonesia, dan semua itu menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat tepuk tangannya untuk Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Luar biasa sekali, tentunya membuat kita semakin semangat untuk menyambut Makaverse di Kota Makassar. Betul sekali, betul-betul dengan sangat cepat dan sigap menyambar program yang tentunya akan betul-betul nantinya akan membuat Makassar menjadi kota yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih maju, dan jauh lebih canggih pastinya. Dan jangan sampai nanti heran kalau nanti setelah Makaverse nanti akan ada lagi Jakaverse. Betul. Jadi Jakarta juga akan bikin kota metaverse, kemudian juga Bekaverse, Bekasi juga bikin kota metaverse. Semuanya diawali dari Makaverse. Boleh minta suara tepuk tangannya untuk Kota Makassar. Yang selalu menjadi yang pertama dan terdepan Indonesia. Karena kita memiliki pemimpin Kota Makassar yang sangat inovatif, memiliki inovasi-inovasi yang sangat maju ke depan tentunya. Betul sekali. Baiklah, dan untuk selanjutnya kita akan terlebih dahulu mendengarkan laporan hasil survei kepuasan masyarakat Kota Makassar. Dan untuk itu akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Celebes Research Center dengan hormat kepada Bapak Imam Suyuti. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Bapak Ketua DPRD, Bapak-bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Menghantarkan secara khusus pada pagi hari ini sampai menjelang tengah malam nanti, kami dari CRC Celebes Research Center yang sekarang bermetamorfosis menjadi Campaign Research and Consulting diminta untuk melakukan riset survei yang kita lakukan pada bulan Februari lalu. Survei ini diharapkan akan membantu kita semua di dalam memahami bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kota Makassar, bagaimana masyarakat memotret isu-isu, memotret aspirasi, dan kemudian menyampaikannya di dalam putaran di dalam hasil survei ini. Kita harapkan hasil survei ini akan memberikan informasi pada kita semua sehingga ketika program-program disusun di dalam rakorsus nanti akan relate dengan apa yang menjadi aspirasi kita. Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita akan menyimak beberapa data. Memang agak panjang, tapi akan kita highlight saja beberapa hal yang memang penting untuk bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Saya rasa tidak perlu untuk kita sampaikan metodologinya, karena itu sudah relatif baku dan terstandar secara nasional.
Proses pengambilan sampelnya menggunakan multi-stage random sampling. Jumlah sampel yang kita ambil sebanyak 600 responden, dan proses pengumpulan datanya dilakukan pada tanggal 17 sampai 27 Februari yang lalu. Next. Langsung saja. Next. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita ingin menyampaikan apa isu-isu yang penting yang terpotret dari hasil survei ini yang menjadi aspirasi dan pandangan dari masyarakat Kota Makassar. Next. Pertama-tama kita selalu menanyakan di dalam setiap survei bagaimana masyarakat memotret kondisi perekonomian rumah tangganya. Mereka mempersepsi perekonomian rumah tangganya sendiri. Ini yang disebut sebagai retrospeksi egosentrik. Jadi kita ingin tahu menurut masyarakat Makassar bagaimana kondisi perekonomian rumah tangganya, dan data menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih menganggap bahwa situasi perekonomian rumah tangganya dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan situasi sebelum COVID. Dan ini wajar karena memang situasi COVID cukup memukul situasi perekonomian kita, bukan hanya di Kota Makassar, akan tapi secara nasional dan bahkan global. Lanjut. Bukan hanya persepsi mereka terhadap ekonomi rumah tangganya, akan tapi persepsi mereka terhadap ekonomi Makassar secara umum itu juga relatif masih kurang begitu baik. Jadi ini adalah PR yang memang menjadi PR pemerintah Kota Makassar untuk bisa membenahi persoalan perekonomian yang memang betul-betul memukul akibat dari COVID-19. Next. Situasi itu dikuatkan dengan hasil data yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat juga relatif menurun pada waktu setelah COVID ini, sepanjang pandemi ini, di mana mereka yang berpendapatan tinggi itu menurun hampir, berpendapat di atas 4 juta, menurun hampir 50%-nya, sementara mereka yang berpendapatan rendah semakin meningkat setelah situasi COVID-19. Jadi ini menegaskan apa yang menjadi persepsi masyarakat tadi itu, bahwa situasi ekonomi memang dalam kondisi yang tidak begitu baik, bahkan cenderung menurun. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah top 5 issues. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota, nanti akan setiap OPD diminta untuk mengidentifikasi isu. Kita membantu dalam survei ini mengidentifikasi apa isu-isu yang paling penting dirasakan oleh masyarakat Kota Makassar. Dari data bisa digeneralisasi di agregasi kota, di mana 5 isu yang paling utama, 3 diantaranya adalah isu yang berkaitan dengan ekonomi. Ya. Pertama, kita bisa lihat kondisi perekonomian warga, 23,8% menyatakan masih buruk. Kemudian ada juga 2 isu yang lain yang menjadi tipikal isu perkotaan, yaitu isu kemacetan dan isu banjir. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, dengan 5 isu utama yang menurut masyarakat penting, dan 3 diantaranya adalah isu ekonomi, sementara 2 yang lainnya adalah isu banjir dan kemacetan, maka program mendesak yang diusulkan oleh masyarakat yang menjadi aspirasi publik itu juga kurang lebih relate dengan itu. 3 diantaranya adalah isu-isu ekonomi, dan 2 diantaranya adalah isu kemacetan dan isu banjir. Lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, karena di sini berkumpul semua birokrasi, kita ingin mendapatkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap layanan umum yang diberikan oleh birokrasi Kota Makassar. Nah, kalau berbicara tentang layanan umum birokrasi Kota Makassar, frontlinernya itu ada 3. 1, kantor kelurahan yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat, tentu di dalamnya ada RT dan RW. Yang kedua, kantor kecamatan, dan yang ketiga adalah puskesmas. Nah, mari kita lihat bagaimana feedback persepsi publik terhadap layanan umum di 3 kantor tersebut. Pertama, di kantor kelurahan, kita tanyakan pernah datang di kantor kelurahan atau tidak. 40% menyatakan dalam 6 bulan terakhir ini pernah datang, dan dari 40% itulah kemudian kita analisis bagaimana persepsi mereka terhadap pelayanan di kantor kelurahan. Kita tanyakan kalau kantor kelurahan bayar enggak, 90% menyatakan, 95% menyatakan enggak. Jadi sudah free. Kebijakan untuk memberikan pelayanan tanpa memberikan
biaya itu ternyata dikonfirmasi oleh publik ya. Jadi ini data dari masyarakat yang di agregatnya itu disimpulkan secara umum di tingkat kota. Jadi 90,5% menyatakan tidak ada pungutan di tingkat kelurahan. Hanya 4,2% yang menyatakan pernah ada pungutan. Next, mari kita lihat. Nah, dari 4,2% yang menyatakan masih ada pungutan itu menyatakan 20%-nya itu digunakan untuk biaya administrasi, 20% lagi uang bensin. Jadi ini catatan untuk kita, tapi dari angka yang kecil Bapak Ibu sekalian ya, dari angka 4,5%. Next. Itu pun masyarakat Makassar sebenarnya relatif baik hati, relatif bertoleransi. Jadi dari yang 4,5% yang menyatakan masih membayar itu, ketika ditanya wajar nggak sih itu gitu, ternyata sebagian besar 60% menyatakan yang wajar-wajar saja. Jadi dari 60% dari 4,5% menyatakan wajar-wajar saja. Jadi masyarakat Makassar adalah masyarakat yang bukan hanya sumber akan tapi juga berlapang hati untuk bisa berbagi ya, untuk bisa berbagi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika ditanya bagaimana tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan di kantor kelurahan, itu kita bisa lihat kalau kita jumlahkan 70 dan 20% sekitar 90% lebih masyarakat Kota Makassar puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantor kelurahan. Jadi kita harus memberikan kredit di sini terhadap para lurah dan berikut jajarannya. Bapak Ibu sekalian, itu adalah garda terdepan dari pelayan publik, yaitu kantor kelurahan. Bagaimana kalau kita tarik agak sedikit ke atas, kantor kecamatan yang juga banyak berinteraksi dengan masyarakat. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ditanyakan berapa banyak yang kenal dengan camatnya, 31,7% yang menyatakan kenal dengan camatnya. Jadi secara umum di Makassar ini, kalau ditanya kurang lebih baru 1/3 masyarakat yang kenal dengan camatnya, gitu ya, yang kenal dengan camatnya. Nah, ditanya lagi, pernah nggak datang ke kantor kecamatan supaya kita tahu nanti responnya bagaimana terhadap pelayanan yang diberikan di kantor kecamatan? 32% menyatakan pernah datang ke kantor kecamatan. Nah, mari kita dalami dari 32% yang datang ke kantor kecamatan. Bapak Ibu sekalian, ketika ditanya apakah mengeluarkan biaya ketika datang ke kantor kecamatan, 90% lebih, 99% bahkan menyatakan nggak ada biaya. 99% nggak ada biaya, hanya 1% saja yang menyatakan pernah ditarik biaya. Nah, mari kita lihat yang 1% ini, karena bagaimana ini harus sudah ada ya, ada sebenarnya datanya, kita next saja. Nah, ketika kita tanyakan bagaimana tingkat kepuasan terhadap pelayanan di kantor kecamatan, 90% lebih menyatakan puas dengan pelayanan di kantor kecamatan. Next. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, wajah birokrasi kita, baik atau buruk, itu juga akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pelayanan di sektor kesehatan dalam konteks ini adalah di puskesmas dan rumah sakit. Nah, mari kita lihat, pernah nggak datang ke puskesmas, masyarakat Kota Makassar dalam 6 bulan terakhir mengkonfirmasi 48% itu pernah menyatakan datang ke puskesmas. Nah, mari kita lihat bagaimana persepsi mereka terkait dengan fasilitas yang ada, apakah sebagian besar di atas 80% menyatakan fasilitas yang ada di puskesmas sudah cukup memadai. Kemudian kita tanyakan juga bagaimana pelayanan di puskesmas itu, apakah baik. Tentu dari basis responden 48%, juga 90% lebih menyatakan pelayanan yang ada di puskesmas sudah baik. Lanjut. Nah, ditanya, kan judulnya ini program kesehatan gratis di puskesmas. Ditanya apakah mengeluarkan biaya, 97% menyatakan tidak mengeluarkan biaya. Jadi kebijakan untuk menerapkan pendidikan kesehatan gratis berjalan dengan baik, hanya kurang lebih sekitar 2% sekian yang menyatakan pernah mengeluarkan biaya, dan itu pun oleh masyarakat dianggap biaya dikeluarkan sangat-sangat terjangkau. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, kita akan memaparkan ini indeks kepuasan masyarakat di tiap kantor kecamatan. Mohon maaf. Jadi ini kalau kita lihat dasarnya, itu adalah dasarnya Permen PAN RB nomor 14 tahun 2017 tentang survei kepuasan masyarakat.
seyogianya ini dilakukan di setiap kecamatan berdasarkan Permen RB nomor 14 tahun 2017. Akan tapi atas inisiatif Bapeda ini kita ambil dari 600 responden yang kemudian tersebar di semua kecamatan. Kita ingin lihat bagaimana persepsi masyarakat di tiap kecamatan masing-masing terhadap pelayanan di kantor kecamatannya. Nah, proses pengukurannya itu sudah baku diatur di dalam Permen RB nomor 14 tahun 2017 dengan kategorisasi nilai A, B, C, D, kayak kuliah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mari kita lihat. Next. Ada 9 aspek yang diukur di dalam Permen RB nomor 14 tahun 2017 itu, sejak dari persyaratan, mekanisme, kemudahan pelayanan, biaya tarif, kesopanan pelayan, sarana prasarana, fasilitas, ya, dari 9 itu kemudian dibuat indeks nilai konversinya, dan kemudian ada dikategorikan berdasarkan Permen RB itu dalam kategori A, B, C, D. Minimal seyogianya pemerintah itu di tingkat kecamatan itu berada di level B atau C, begitu ya. Nah, mari kita lihat. Ini pertama dari Kecamatan Biringkanaya, itu setelah dilakukan scoring pada 9 indikator yang memang menjadi ketetapan dalam Permen RB itu, skornya 77,96 dan itu nilainya adalah B. Jadi lulus biru, Pak. Lulus biru. Nah, berikutnya Kecamatan Kecamatan Bontoala itu skornya agak lebih baik, 80,56 dan itu juga kategori B untuk 9 aspek indikator yang diukur. Kemudian berikutnya Kecamatan Kepulauan Sangkaran itu 77,76, itu juga B. Jadi untuk diketahui yang bernilai C itu kalau di bawah 76,08 ya, itu di bawah 76,08 itu di nilai C sampai sekitar sampai di angka 65. Lanjut. Kecamatan Makassar juga B dengan nilai 77,16. Lanjut. Kecamatan Mamajang B juga dengan nilai konversi 77,78. Lanjut. Kecamatan Manggala B juga 78,34. Next. Kecamatan Mariso 75,79. Nilainya C. Nah, kalau ditanya kenapa nilainya C, aspek apa saja, itu nanti bisa dilihat, laporannya akan kita share. Dari 9 aspek itu mungkin hanya ada 1-2, mungkin kalau kita lihat di situ misalnya terkait dengan kompetensi petugas atau kesopanan petugas atau perilaku petugas. Nah, kalau itu bisa lebih dibikin lebih sombere, lebih ramah, mungkin itu akan memperbaiki nilai di sektor itu dan kemudian bisa meningkat. Lanjut. Kecamatan Panakukang juga B dengan nilai 79,12. Lanjut. Nah, ini Kecamatan Rapoci ini sedikit lagi sebenarnya sudah hampir A karena dinilai berdasarkan persepsi publik itu 87,73. Lanjut. Kemudian Kecamatan Talo C, beberapa aspek yang perlu ditingkatkan nanti bisa dilihat dalam laporannya. Lanjut. Kecamatan Tamalan Raya itu B dengan nilai 81,14. Lanjut. Kecamatan Tamalate B dengan nilai 78. Lanjut. Kecamatan Ujung Pandang 78,12 juga B. Dan Kecamatan Ujung Tanah B juga dengan 77,78. Dan terakhir Kecamatan Wajo juga nilainya cukup tinggi, sedikit lagi sampai di grade A itu 83,33. Bapak Ibu sekalian, lanjut. Nah, bukan hanya kantor kelurahan, puskesmas, dan kecamatan yang kita nilai, akan tapi juga masyarakat memberikan feedback bagaimana penilaian mereka terhadap bidang-bidang yang memang menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah Kota Makassar. Tidak semua OPD yang kita nilai tidak berdasarkan OPD, akan tapi berdasarkan bidang. Ada 18 bidang yang kemudian kita tes
ke masyarakat dari 600 responden yang memberikan feedbacknya itu. Mari kita lihat next. Ini adalah data dengan menggunakan cara analisis important performance analysis. Jadi masyarakat diminta untuk menilai dengan skala 1 sampai 4, di mana 1 sangat tidak puas dan 4 itu puas, terhadap aspek-aspek dan indikator-indikator per bidang yang ditanyakan. Dan kemudian masyarakat ditanya juga bagaimana urgensinya menurut mereka. Itulah yang disebut sebagai indeks harapan. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, pada beberapa aspek hampir memenuhi ekspektasi publik. Ya. Jadi kalau kita lihat itu ada kesehatan, pendidikan, Disduk Capil, kemudian KB, kemudian pelayanan satu pintu, itu adalah bidang-bidang yang relatif hampir memenuhi ekspektasi publik. Kalau Bapak Ibu sekalian bertanya, apa saja memang variabel yang diukur? Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini misalnya di aspek bidang kesehatan, itu ada 5 variabel yang diukur. Sejak dari sarana dan prasarana di puskesmas, sarana dan prasarana di rumah sakit umum, pelayanan di tingkat puskesmas, sistem pendaftaran secara online, itu semuanya diukur per variabel yang kemudian nilai indeksnya tadi itu di rata sebenarnya sudah cukup baik, karena dari skala 1 sampai 4 nilainya itu secara rata-rata 2,8-2,9, ya, sudah baik. Akan tetapi memang ekspektasi publik masyarakat Makassar ini tinggi, rata-rata di angka 3,02 gitu. Jadi itu tentu menjadi tantangan bagi Bapak Ibu sekalian, bagi semuanya, kita semuanya, untuk bisa memenuhi ekspektasi publik masyarakat Makassar. Kalau dari sisi kinerjanya sudah berdasarkan Permen RB, akan tapi ternyata itu belum memenuhi ekspektasi publik secara keseluruhan. Lanjut, next, terus ini variabel di bidang pendidikan, jadi clear setiap variabel apa saja. Next, terus pekerjaan umum, ini variabel yang kita ukur. Next, perhubungan, ini variabel yang kita ukur. Next, lingkungan hidup, ini variabel yang kita ukur, ada 4. Next, kependudukan dan catatan sipil, ada 3 variabel yang diukur. Next, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ada 4 variabel juga yang kita ukur. Next, kemudian ini sosial, 4 variabel yang kita ukur. Next, tenaga kerja dan transmigrasi, ada 4 variabel juga yang kita ukur. Next, koperasi dan usaha kecil menengah, ada 4 variabel juga yang kita ukur. Next, terus lanjut, terus next. Bapak Ibu sekalian, di sini berhenti aja dulu sedikit. Mohon waktu 3 menit lagi. Ini kemudian kalau kita lakukan analisa kuadran, kemudian menjadi clear bidang-bidang apa saja yang berada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu dianggap urgent oleh masyarakat, akan tetapi kinerjanya masih dianggap kurang. Kuadran 2 itu dianggap urgent oleh masyarakat dan kinerjanya sudah baik. Kuadran 3 dianggap kurang urgent dan kinerjanya kurang. Kuadran 4 itu dianggap kurang urgent dan kinerjanya baik. Nah, kalau kita lihat di kuadran 1 itu hampir semua bidang-bidang yang terkait dengan ekonomi. Disitulah ada dinas UKM dan koperasi, di situ ada dinas tentang bidang ketahanan pangan, di situ ada dinas transmigrasi dan tenaga kerja, gitu. Jadi ini aspek-aspek yang memang ekonomi ini masih menjadi concern terbesar masyarakat Kota Makassar. Next, lanjut, terus saja terkait dengan penanganan COVID ini secara umum bagus. Kemarin kita sudah pernah melakukan survei pada bulan Agustus dan kemudian kita konfirmasi lagi survei pada bulan ini dan itu secara umum bagus. Lanjut. Ini saja saya ingin highlight. Jadi menurut hasil survei kita, masyarakat yang mengaku sudah menerima vaksinasi itu sejumlah 71%. Sebelumnya kita pernah melakukan survei juga atas permintaan Pak Wali Kota, bahkan melakukan proses pengukuran imunologi bersama dengan
Prodia, bersama dengan Prodia, dan hasilnya pada bulan Agustus lalu di Makassar sebenarnya sudah terbentuk herd immunity karena hasil tes imunologinya antibodi masyarakat Makassar 80% sudah terbentuk. Meskipun pada waktu itu baru 47% yang divaksin. Artinya apa? Artinya ada yang terbentuk secara alami menurut kesimpulan dari Prodia, gitu ya. Dan itu mungkin mereka yang tertular tapi tidak merasa atau tidak terkonfirmasi. Jadi mudah-mudahan ini semakin menguatkan dengan sudah di 71% divaksin dan ada yang terbentuk secara alami, maka herd immunity di Kota Makassar sudah relatif terbentuk. Next, terus saja. Halo, next. Terus saja kita sampai ke indeks kepuasan di slide terakhir. Next. Nah ini berbagai program Makassar Recover, kerumunan segala macam dan nanti bisa dilihat. Nah, kepuasan terhadap pemerintahan sedikit lagi. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian dengan berbagai angka yang tadi itu kita tanyakan bagaimana tingkat kepuasan masyarakat Kota Makassar terhadap kepemimpinan Wali Kota Makassar Bapak Dari Pomanto, dan data menunjukkan kalau kita total antara yang sangat puas dengan puas itu jumlahnya persis 80%. Kita perlu memberikan kredit yang baik kepada Bapak Wali Kota yang sudah bekerja keras dan itu kemudian mendapatkan feedback berupa kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya. Bapak Ibu sekalian, tentu tidak banyak kota-kota di Indonesia ini yang tingkat kepuasan terhadap wali kotanya itu mencapai 80%, karenanya kita memberikan apresiasi itu. Terus lanjut, bagaimana tingkat kepuasan terhadap wakil wali kota Ibu Fatmawati Rusdi? Tingkat kepuasannya juga tinggi, di atas 70%, mencapai sekitar 75%. Di atas rata-rata sebagian besar tingkat kepuasan kalau kita melakukan survei di kota-kota dan kabupaten lain di Indonesia. Lanjut. Bagaimana tingkat kepuasan terhadap pemerintah Kota Makassar secara umum? Jadi persepsi publik terhadap pemerintah Kota Makassar secara umum, artinya ini adalah atribusi terhadap Bapak Ibu sekalian yang menjadi pelayan publik Kota Makassar, itu juga nilainya mencapai 80%. Lanjut, bagaimana kepuasan terhadap DPRD Kota Makassar? Secara umum, jadi ini institusi tidak menilai orang per orang, akan menilai institusi. Tingkat kepuasan publik terhadap DPRD Kota Makassar kurang lebih di angka 60%, gitu ya, kurang lebih di angka 60%. Lolos Pak, akan tetapi mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Kadang-kadang karena ini survei persepsi, ini soal juga bagaimana diseminasi informasinya. Lanjut. Terakhir, bagaimana tingkat kepuasan terhadap kinerja kepolisian resort Kota Makassar, itu juga tingkat kepuasannya relatif tinggi di atas 81%. Bapak Ibu sekalian, menutup presentasi kami, mudah-mudahan data survei ini bisa membantu kita memberikan gambaran bagaimana aspirasi dan persepsi publik terkait dengan agenda-agenda yang seyogianya dituntaskan oleh pemerintah Kota Makassar. Dan sekali lagi, mengakhiri presentasi ini, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada CRC untuk selalu melakukan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap Kota Makassar. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Imam Suyuti selaku Direktur Eksekutif Salabes Research Center yang tadi telah menyampaikan juga ini hasil survei dari warga masyarakat Makassar terhadap kinerja dari pemerintah Kota Makassar. Betul. Dan rata-rata semuanya merasa puas dengan. Betul sekali. Boleh minta suara tepuk tangannya untuk Kota Makassar. Luar biasa sekali tentunya. Indeks kepuasannya cukup tinggi. Betul. Dan ini sangat penting sekali ya kita mendengarkan hasil survei seperti tadi supaya ya kita bisa tahu dan bagaimana kira-kira langkah seterusnya evaluasi setelah kita mendengarkan hasil survei supaya yang sudah bagus nilainya tidak bisa cepat puas. Betul. Tetap harus memberikan pelayanan sebaik mungkin dan yang mungkin nilainya kurang bisa semakin memacu kinerjanya supaya memberikan pelayanan bisa yang lebih baik lagi. Untuk lebih memuaskan
sekali lagi untuk warga masyarakat Kota Makassar Betul. agar kita semua lebih baik lagi ke depannya. Betul sekali. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini akan diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Dr. Haji Andi Aslam Patonangi SH MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Wali Kota Makassar, tentunya beserta Bapak Kepala Badan Kebijakan Strategis Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan juga tentunya para anggota Sulawesi Selatan yang kami hormati Ibu Wakil Wali Kota beserta seluruh forum koordinasi pimpinan daerah Kota Makassar, Bapak Ketua DPRD beserta seluruh anggota DPRD Kota Makassar, nanti masuknya Ketua Tunggal PKK yang kami hormati, Ketua Komunitas seluruh pimpinan DPD, hadirin dan hadirat para peserta rapat koordinasi khusus yang kami hormati. Sebelum membawakan sambutan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, perkenankan kami untuk menyampaikan salam hormat serta permohonan maaf dari Bapak Gubernur. Sekiranya beliau yang akan hadir pada rakorsos ini, namun karena masih dalam perjalanan dari IKN Makassar sehingga pada kesempatan ini dibuka kepada kami. Satu hal yang sangat menarik Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami banggakan bahwa Makassar menjadi pionir dalam implementasi metaverse, satu digital loncatan digital yang sudah dilakukan dan diinisiasi oleh Bapak Wali Kota Makassar serta Bapak Ibu Wakil Wali Kota serta segenap jajaran pemerintah Kota Makassar. Insya Allah Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, digital link ini, loncatan digital link ini akan lebih meningkatkan kesiapan Kota Makassar untuk menjadi kota dunia, kota yang menjadi semakin atraktif bagi warga internasional untuk datang ke Makassar untuk berbagai keperluan, investasi, turisme, serta hal lain yang insya Allah akan mendongkrak perekonomian Kota Makassar. Perekonomian Kota Makassar sangat berpengaruh secara signifikan terhadap total perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami banggakan. Karena Kota Makassar adalah kontributor terbesar dalam produk domestik regional bruto Kota Makassar. Makassar jatuh, Sulawesi Selatan akan jatuh. Tapi Makassar naik, apalagi dengan distimulir oleh metaverse ini, loncatan digital ini lebih meninggalkan hal-hal yang konvensional dan analog sebelumnya, itu akan membuat Makassar semakin maju. Tapi luar biasa Bapak Wali Kota yang kami muliakan, bukan hanya sekedar logik dan kognitif, tapi siang hari nanti akan ada siraman kembali spiritual juga diperlukan. Oleh karena itu, insya Allah dengan rakorsus ini akan membekali seluruh jajaran Pemkot Makassar secara komprehensif, baik logik maupun spiritualnya serta religiositasnya. Alhamdulillah, insya Allah akan terisi melalui acara ini. Dan yang sangat menariknya Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin karena komprehensif tersebut sehingga kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Kota Makassar sudah di atas 80%. Ini evidence based, ini scientific based karena dilaksanakan oleh lembaga independen.
dan satu base value yang sudah tersedia. Alhamdulillah luar biasa Pak Wali. Base value tersebut adalah integriti. Sebagian besar layanan masyarakat kita, public service kita sudah tidak biaya. Dengan kata lain, integritas sebagai nilai dasar sudah tershare kepada teman-teman, para lurah, para camat serta puskesmas juga seperti itu, sudah tidak ada biaya lagi dan masyarakat puas dengan kinerja. Insyaallah, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Ketua DPRD, serta seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, dengan rapat koordinasi khusus ini, kinerja akan lebih terintegrasi, semua program akan lebih diintegrasikan, dan pada akhirnya nanti, apalagi di digital link tadi, loncatan digital link tadi, insya Allah kinerja masyarakat Makassar terhadap pemerintah Kota Makassar dari perspektif masyarakat akan semakin baik, lebih 90 nantinya, dan masyarakat Makassar akan siap dengan konsep metaverse ini untuk mendapatkan layanan yang lebih baik. Masyarakat yang luar pun akan melihat Makassar, bahwa Makassar adalah kota dunia yang sangat atraktif di Indonesia, apalagi kita adalah hub untuk Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sudiro. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang telah disampaikan dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Andi Aslam Fatonagi, SH MSI, mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Betul sekali, dan tentunya juga sekali lagi hadirin sekalian yang telah hadir, kembali kami mengingatkan Anda untuk bisa tetap menaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selama acara ini berlangsung. Sekali lagi mohon kerjasamanya untuk tetap menggunakan masker apabila Anda sedang tidak makan dan minum. Betul sekali, dan mohon untuk tidak memindahkan posisi tempat duduk yang telah disusun, tentunya sesuai dengan jarak yang aman untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan pengarahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Republik Indonesia. Dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Dr. Eko Prasianto Purnomo Putro, SSI, MSI, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Haji Muhammad Rangga Muhammad, yang kami hormati Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Cepat Mawar di yang kami hormati Bapak Ketua DPRD serta jajaran, yang kami hormati Eksekutif Chairman Group Bapak Daniel Surya, yang kami hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Dr. Haji Aslam Fatonagi, yang kami hormati para Forkominda Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan beserta para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, ibu-ibu PKK, kalau ada orang hebat pasti ada orang di belakangnya yang lebih hebat.
Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Makassar beserta para wakil ketua, para Forkominda Kota Makassar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan pimpinan perbankan Sekota Makassar, para rektor Universitas Negeri dan Sekota Makassar, para tim ahli Wali Kota Makassar, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar dan Ketua dan Wanita Persatuan Kota Makassar, para Kepala Balai Besar Provinsi Sulawesi Selatan, para asisten, staf ahli, Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Makassar, para camat dan lurah Sekota Makassar, para direksi Perusda Sekota Makassar, para tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat, para awak media lokal maupun nasional, serta hadirin semua yang berbahagia. Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan salam hormat Bapak Menteri Dalam Negeri kepada Bapak dan Ibu semua. Sekaligus mohon maaf tidak bisa hadir langsung pada kesempatan yang berbahagia ini karena ada penugasan yang tidak bisa diwakilkan. Marilah kita bersama-sama mengajarkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita hadir pada rapat koordinasi khusus tahun 2022 ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya kira rapat koordinasi khusus pada hari ini adalah rapat yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak. Pertama kali saya hadir pada rapat yang luar biasa. Ada evaluasi, sekaligus ada masa depan yang luar biasa yang harus kita sambut dengan tema menuju Makassar Kota Metro. Yang bingung mungkin bukan Bapak Ibu semua, saya juga bingung Pak. Sebagai generasi X, kita bertanya-tanya, apa itu metaverse? Dan pada pagi hari ini ada ahlinya yang akan menjelaskan kepada kita semua mengapa itu penting. Hidup itu konon adalah sebuah inovasi. Kalau tidak ada inovasi dalam hidup kita, perjalanan hidup kita berarti kita tidak akan pernah bisa mengikuti dinamika hidup ini. Pada pagi hari ini, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bapak DPRD Kota Makassar mengajak kita berpikir sekaligus mengevaluasi. Saya bangga dengan bapak-bapak dari kelurahan, tepuk tangan Bapak Wali Kelurahan, dari kecamatan, tepuk tangan ya. Bahkan ujung yang paling bawah RT RW, tepuk tangan. Hari ini menunjukkan kita bisa melihat kehebatan Kota Makassar. Ada 98 kota di Indonesia ini. Mari bersama-sama kita sebarluaskan keberhasilan. Kita jadikan 98 kota di Indonesia, 416 kabupaten di Indonesia ini maju semua. Setuju Bapak Ibu? Dari Kota Makassar kita maju. Luar biasa pembinaan yang dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Luar biasa Pak Aslam. Kita bisa melihat bagaimana sekarang ini kita bisa dalam rapat koordinasi khusus ini mengevaluasi. Kita bisa melihat tanpa peran dari 4.964 RT tidak akan maju.
tanpa peran dari 996 RW tidak akan maksimal. Dan hari ini kita melihat dengan koordinasi Bapak Wali Kota beserta Ibu, kita bisa melihat Kota Makassar yang maju. Kita syukuri bersama. Yang lebih penting lagi bagaimana kita sebarluaskan menjadi kekuatan bagi bangsa kita untuk menuju tahun 2045 sebagai kado emas bangsa kita. Setuju betul? Mari bersama-sama menuju Indonesia emas. Saat ini Bapak dan Ibu, pandemi memang melanda bangsa kita. Saat ini kita memang dihadapkan pada permasalahan ekonomi. Namun bukan berarti ini kita akan menjadi bangsa yang tidak cantik. Kita akan menjadi bangsa yang maju, mandiri dan sejahtera. Tapi kita melihat evaluasi. Evaluasi bukan berarti kita menjadi rendah tinggi. Wah, nilai saya kok rendah. Tidak. Saat ini memang mungkin masih kurang. Tetapi masa depan akan lebih baik. Itu yang menjadi kekuatan kita semua. Bapak Menteri Dalam Negeri menekankan kepada kita melihat dua hal untuk memudahkan, melihat prestasi dan permasalahan. Kita semua harus punya semangat yang sama. Prestasinya tinggi, permasalahannya rendah. Jangan permasalahannya tinggi, prestasinya rendah. Bagaimana kita mempunyai prestasi yang tinggi, permasalahan rendah? Kalau semua dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, ya, provinsi, nasional, demikian, niscaya kita akan menjadi bangsa yang maju. Bapak Presiden menekankan kepada kita saat ini mempunyai core value namanya berakhlak. Dengan employer brandingnya bangga melayani bangsa. Mari kita lakukan. Berakhlak itu ada berorientasi kepada pelayanan. Dan tadi implementasinya sudah diberikan kepada Bapak Wali Kota, kepada kita semua. 80% puas. Berarti kita sudah memberikan pelayanan. Hanya aku tahu apa yang kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Hanya kompeten. Mari kita semua punya kompetensi. Memang kadang-kadang kiri kita dimutasi dan sebagainya. Tapi bagaimana kita kompeten dengan tugas-tugas kita? L-nya loyalitas. Orang itu kalau tidak punya loyalitas tidak ada arti. Loyalitas integritas penting. Hanya adaptif, adaptatif. Sekarang perusahaan begitu cepat. Ya. Sering disebut VUCA. Perubahannya cepat sekali. Ya. Tidak menentu, kompleks, tidak jelas. Bahkan hari ini pun kita melihat sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan. Seperti apa yang dikatakan tadi akan dijelaskan oleh Pak Daniel Surya nanti. Mungkin tak pikir metaverse itu apa. Kita punya cita-cita seperti itu. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Mari kita bersinergi.
Tidak mungkin kita bekerja sendiri-sendiri. Tidak mungkin. Kalau kita ingin optimal, kita harus kolaborasi dengan berbagai pihak atau yang sering kita sebut pentahelix. Mulai dari pemerintahan, dari tingkat pusat, daerah, sampai ke desa kelurahan, dengan akademisi, bagaimana kita bersinergi, saling melengkapi, bagaimana membentuk kota yang kita visi. Kemudian dengan masyarakat, dengan mass media, dan dengan para pengusaha. Bapak dan Ibu, sekali lagi kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih. Ini memberikan teladan yang baik bagi kota-kota dan kabupaten Indonesia. Kita sebarluaskan bagaimana cara-cara seperti ini. Kita evaluasi, kemudian kita ajarkan pada hal yang masa depan yang perlu kita lakukan. Artinya kita tahu gapnya, permasalahannya, apa yang perlu kita lakukan. Tadi dikemukakan juga 5 top isu strategis. Ini penting. Hidup tidak mungkin bahwa semua akan bisa kita lalui. Perlu ada skala prioritas. Isu-isu apa yang perlu kita hadapi, yang perlu kita selesaikan, solusinya apa. Kita punya potensi, kita punya masalah. Dari 153 kelurahan di Kota Makassar ini, tentu potensinya masalahnya berbeda-beda. Sekali lagi, ini hal yang sangat penting bagi kita dan Ibu bersinergi bersama-sama, berkolaborasi menuju masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Setuju Bapak Ibu? Untuk anak cucu kita. Jadi bukan hidup ini selesai, tapi untuk anak cucu kita. Sekali lagi kami sampaikan salam dari Bapak Menteri, dan beliau selalu menekankan kepada kita menjaga harmonisasi baik ke atas, ke samping maupun ke bawah. Kita jaga harmonisasi Kota Makassar. Kalau saya mendengar cerita Bapak Wali Kota semalam, di mana-mana dimonitor, itu kita semua, kenyamanan kita semua. Hal ini sangat baik sekali. Demikian kepada Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kami bangga dengan kegiatan ini dan semoga diikuti oleh semua kabupaten kota seluruh Indonesia di awal-awal tahun gitu ya, bisa bersama-sama kita memberikan hal-hal yang terbaru, rapat koordinasi khusus sekaligus untuk mengevaluasi. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, dan mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Kasih Tuhan menyertai kita. Terima kasih. Dr. Eko tetap berada di atas panggung sejenak. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa sekali, memberikan motivasi dan semangat untuk semua lapisan pemerintah Kota Makassar untuk bisa lebih harmonis lagi. Itu yang kayaknya bisa di-highlight dari sambutan Bapak Dr. Eko, harmonisasi. Itulah tujuan dari acara rapat koordinasi khusus ini, adalah untuk mengharmoniskan visi, menyeragamkan langkah, merapatkan barisan untuk kita semua menuju Makassar, kota yang jauh lebih baik lagi, kota metaverse. Baik sekali, dan tentunya kami mengajak Anda bersama-sama untuk menyaksikan opening ceremony dari rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022. Dengan ini kami mengundang kepada
Wali Kota Makassar bersama dengan Bapak Haji Andi Aslam Fatonagi selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, bersama juga tentunya dengan Bapak Daniel Surya untuk ikut bergabung ke atas panggung bersama dengan Ibu Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Fatmawati Rusti, silahkan. Kami terkurang Bapak Rudianto Lalo, silakan Ketua DPRD Kota Makassar juga turut serta untuk menyaksikan sesi opening ceremony dibukanya rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022. Betul sekali, yang nantinya akan ditandai dengan pemukulan gendang. Silakan untuk memegang pemukul gendang dengan tangan sebelah kanan. Bapak Daniel Surya, Bapak Dr. Eko dan Bapak Haji Andi Aslam Fatonagi yang akan melakukan pemukulan gendang. Kita akan sama-sama menghitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 1. Baik, kami persilakan untuk berfoto bersama. Silakan. Silakan Bapak Rudianto Lalo ikut berfoto bersama Bapak Daniel Surya, Ibu Fatmawati Rusti, Bapak Dr. Eko, Bapak Haji Muhammad Ramdan Pomanto dan juga Bapak Haji Andi Aslam Fatonagi. Kami persilakan rekan media untuk bisa mengabadikan momen spesial di siang hari ini. Kita bersama-sama telah menyaksikan opening ceremony dari rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022. Sekali lagi boleh memberikan suara tepuk tangannya yang telah sama-sama kita saksikan. Telah resmi dibuka rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022 menuju Makassar, Kota Metaverse. Luar biasa sekali tentunya, dan yang pasti ini menjadi kebanggaan untuk kita semua. Itu juga nantinya akan dilihat oleh kota-kota lain yang saya yakin Makassar selalu menjadi pertama dan terdepan di Indonesia Timur, bahkan Indonesia akan satu inovasi yang luar biasa. Betul sekali, Makassar akan menjadi kota yang ditoladani oleh kota-kota lain yang tentunya juga insya Allah nanti melihat keberhasilan dari kota Makassar dan juga ingin ikut untuk bisa berhasil seperti kota Makassar menjadi kota Metaverse. Betul sekali, dan mungkin kita akan break sejenak terlebih dahulu. Jadi kami persilahkan kepada Bapak Ibu para peserta dari rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022. Nantinya silahkan untuk menikmati mengambil coffee break di ruangan sebelah dan mohon untuk dinikmati di dalam ruangan ini. Sekali lagi mohon kerjasamanya untuk hanya mengambil coffee break di sebelah dan menikmatinya di dalam ruangan ini. Dan tentunya juga mohon untuk tidak berkerumun dan memindahkan kursi yang telah disediakan dan diatur oleh panitia. Betul sekali. Sebelum kita memasuki sesi pertama dari rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar 2022 ini, terlebih dahulu kami akan mempersilahkan untuk seluruh peserta rapat untuk bisa menikmati coffee break yang ada di ruangan Lili Ballroom 2 ya, di sebelah. Dan mohon untuk nanti coffee break tersebut dibawa ke ruangan ini untuk dinikmati di sini. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Andi Aslam Fatonagi SHMSI yang bersama-sama melakukan opening ceremony di acara kita di siang hari ini, dan selamat melanjutkan untuk agenda berikutnya. Betul sekali, dan sekali lagi untuk sesi pertama nanti ini akan sangat luar biasa. Nanti akan ada capacity building yang nantinya akan kita sama-sama saksikan langsung dari Bapak Daniel Surya. Jadi jangan ada yang melewatkan sesi yang pertama sampai sesi yang terakhir nanti ya. Semuanya sangat penting, semuanya pasti akan bisa membuka wawasan dan cakrawala dari para peserta rapat koordinasi. Baik, sambil menikmati. Betul, sambil Anda mengambil break dan menikmatinya nanti dalam ruangan ini. Sekali untuk waktunya 15 menit. Jadi mohon untuk dapat kembali ke dalam ruangan ini tepat 15 menit dari sekarang, yaitu pukul 10.40. Sekali lagi pukul 10.40 sudah berada dalam ruangan ini. Dan langsung saja untuk menemani hidangan coffee break Anda, tentunya juga sudah ada yang siap untuk
kau harus tunjukkan. Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Mungkin saja cinta akan menghilang selamanya, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Kemanapun kau acuh, cinta tak pernah rapuh, berpaling pun tak mampu hilangkan cinta. Percayalah, jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata. Mungkin saja cinta akan menghilang selamanya, dan semua yang tersisa hanyalah air mata, hanya air mata, hanya air mata, hanya air mata. Cinta, jikalau kau sayang, benar-benar sayang, tak hanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Thank you. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Memang serba salah rasanya, tertusuk pada cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya,
Baik, kami persilakan kepada seluruh peserta rapat koordinasi untuk bisa kembali memasuki ruangan dan menempati tempat yang telah disediakan. Karena kita akan langsung masuk ke sesi pertama dari rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar. Sekali lagi, silakan semuanya untuk bisa menempati tempat yang telah disediakan. Untuk kita memulai sesi pertama. Semesta di malam pertama sejoli memadu cinta, oh terasa nikmat dan sejuknya bila kekasih tidur di pelukan. Sekali lagi kami persilakan kepada seluruh peserta rapat untuk bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Karena kita akan segera mulai sesi yang pertama. Kami informasikan kepada seluruh peserta rapat koordinasi khusus untuk bisa kembali memasuki ruangan dan bisa segera menempati tempat yang telah disiapkan untuk kita memulai sesi yang pertama dari rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022. Sekali lagi kami persilakan semuanya, baik yang masih berada di luar ruangan ataupun juga yang sudah berada di dalam ruangan untuk bisa segera kembali ke tempat masing-masing untuk kita segera memulai sesi yang pertama. Terima kasih. Cek. Cek. Akbar monitor cek. Sekali lagi untuk seluruh peserta rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar. Untuk Anda yang masih berada di luar ruangan, mohon untuk dapat segera masuk ke ruangan dan menempati tempat duduk yang telah disediakan karena acara akan dilanjutkan kembali. Ismi
Baik, seperti yang kita telah sama-sama saksikan, Bapak Wali Kota Makassar telah berada kembali di dalam ruangan ini dan telah berada di tempat duduk beliau. Jadi kami persilakan untuk seluruh peserta juga untuk bisa segera menempati tempat yang telah disediakan. Jadi kita akan segera memulai dan melanjutkan acara rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar untuk memasuki sesi yang pertama. Oke, saya absen satu-satu. Ya, cek setiap SKPD. Mana daftar absennya? BKP SDM, berdiri semua, hadir semua. Satpol PP. Mana daftarnya dulu? Daftar absen. Daftar absen. Daftar absen. Balik Bangda berdiri. Kes Bangpol, mana Kes Bangpol yang lain? Bapeda, BPKAD hadir. Sekretariat daerah, masih ada yang kurang saya lihat di situ. Bapenda, Inspektorat, Keluarga Berencana, DP2A, apa ini? Dispora, PTSP, Dinas Pendidikan, Lingkungan Hidup, Dukcapil, Sekretariat DPR, seluruh lurah, mana seluruh lurah? Lurah seluruh. Kenapa belum banyak lurahnya? Panggil lurahmu sekarang, 5 menit. Cik. Ya, 5 menit. Ya. Arsip, Dinkes, Disdak, Tenaga Kerja, Dispar, Perpustakaan, Ketahanan Pangan, Perikanan, Pertanian. Kenapa kurang? Lengkap. Dinas Koperasi, Pertanahan, Kebudayaan, angkat. Ketahanan Pangan, Kominfo, Perumahan, Tata Ruang, Dinas PU, Perhubungan, Damkar, Dinsos. Ini apa ini di sini? Angkat. BKP SDM. Oke. Lurah semua berdiri. Lurah semua berdiri. Pak Camat, siapa lurah yang tidak hadir? Lapor segera. Lurah yang tidak hadir. Yang saya tanya yang tidak hadir. Camat Tamalan Ria, berapa lurah? Lengkap. Manggala, berapa tidak hadir? Ya? Mana lengkap? Ada lengkap? Ada. Tamalate? Lengkap. Mamajang? Lengkap. Makassar? Lengkap. Talo? Lengkap. 1. Bontoala? Lengkap. Propocini? Berikanaya lengkap. Panakukang? Ujung Pandang? Sangkarang? Wajo? Mariso? Ujung Tanah? Oke, semua lengkap. Silakan mulai. Biar saya yang absen sendiri supaya cepat-cepat daripada terlalu lama. Terima kasih Bapak Wali Kota Makassar yang secara langsung telah menyapa ya para keluarga besar dari pemerintah Kota Makassar. Kita akan bersiap-siap memulai untuk sesi yang pertama.
beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Cuma par Ale sajalah cinta ni abadi selamanya. Terima kasih. Dan kebanyaklah Tuhan, sok kasih dia par beta. Ini tulang rusuk yang Tuhan ambil dari beta. Bahagia sono naye, beta bahagia sayang. Dan kebanyak sayangnya, mau hidup dengan beta selamanya. Beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma par Ale sajalah cinta ni abadi selamanya. Dan kebanyaklah Tuhan, sok kasih dia par beta. Ini tulang rusuk yang Tuhan ambil dari beta. Bahagia sono naye, beta bahagia sayang. Dan kebanyak sayangnya, mau hidup dengan beta selamanya. Beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari lelung hati jiwa. Cuma parale sajalah cinta yang abadi selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Telah sama-sama kita saksikan penampilan dari Jiten Sugi. Apa kabar tuh Bu Nining dan rombongan di sebelah sana yang cantik-cantik juga pastinya ya. Luar biasa Selamat sekali datang. Baik, Oke. dan kita akan segera untuk memulai sesi yang pertama. Betul sekali, jadi sekali lagi kami mengajak untuk Bapak Ibu sekalian para peserta dari Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar. Ya. Untuk bisa kembali ke tempat Anda masing-masing saat ini juga. Betul sekali, karena ini adalah sesi yang merupakan salah satu sesi yang utama. Sebelumnya Betul. kami undang juga untuk semua yang ada di sini supaya bisa masuk absennya. Jadi ada QR code yang ada di layar, itu bisa di-scan sebagai bukti kehadiran dari para peserta di sesi yang pertama ini. Bisa Anda saksikan Betul sekali, ada QR code. ditampilkan di semua layar yang Ya. ada di sini. Jadi mohon langsung di-scan dan nantinya akan masuk langsung ke websitenya untuk melakukan pendaftaran atau absensi. Betul. Baik, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama memasuki sesi yang pertama di mana sesi capacity building yang akan langsung dibawakan oleh Bapak Daniel Surya selaku Executive Chairman dari Weir Group. Namun sebelumnya kita akan mengundang terlebih dahulu yang akan memandu jalannya capacity building. Dengan ini kami persilakan kepada Ibu Indira Mulyasari Paramastuti untuk memandu jalannya capacity building sebagai moderator. Boleh minta suara tepuk tangannya untuk Ibu Indira Mulyasari Paramastuti.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak yang mewakili Kementerian Dalam Negeri, yang kami hormati Bapak yang mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar, yang kami hormati jajaran Forkompinda, yang kami hormati Ibu Wakil Wali Kota Makassar, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kota Makassar, para pimpinan DPRD Kota Makassar, serta seluruh anggota DPRD Kota Makassar yang juga sempat hadir. Yang kami hormati Pak Sekda, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, yang kami hormati seluruh kepala SKPD yang juga sempat hadir beserta seluruh jajarannya, para asisten, para tim ahli, dan seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indira Mulyasari Paramastuti yang akan memandu Bapak Daniel Surya untuk membawakan materinya pada siang hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kami mempersilahkan Bapak Daniel Surya untuk naik ke panggung. Selamat datang di Makassar, Pak. Undangannya. Terdengar suara saya? Apa kabar, Pak? Kabarnya baik sekali, saya senang sekali berada di Makassar, luar biasa sekali, sebab beberapa saat yang lalu memang kesini belum kesempatan. Baik. Udah makan apa aja, Pak, di Makassar? Kemarin baru makan seafood sama sahabat saya, Pak Anto. Berarti masih Ya. banyak. Dan sama Pak Wali Kota juga. Masih banyak makanan Makassar yang harus Masih. Bapak coba berarti. Masih. Baik, kita akan berbicara tentang metaverse, tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan sedikit, membacakan sedikit biografi dari Pak Daniel Surya. Beliau adalah sosok futuristik yang memiliki kepercayaan serta visi besar terhadap teknologi di masa mendatang. Beliau adalah inovator, pengusaha, ahli brand, entrepreneur di bidang teknologi dan interaksi digital. Dan selanjutnya beliau adalah Executive Chairman dari Weir Group yang telah, kalau di sini saya melihat biografi Bapak dan saya juga sempat googling, Pak. Jadi Weir Group ini Asia's leading integrated augmented reality technology company. Betul. Featured by Forbes Georgia as one of the metaverse technology companies to watch in 2022, right? Dan perusahaan Weir Group ini over 1,000 projects, sudah serve over 20 countries dan 5 patent registered under PCT dan juga global award winning company. Dan sekedar informasi, istilah metaverse ini sebenarnya bukan baru, betul ya Pak? Betul. Jadi kalau kemarin kita sebutnya digital reality. Betul. Baik, untuk hari ini kita akan mendapatkan pencerahan tentang metaverse dari Bapak Daniel Surya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya yakin para tamu undangan yang hadir juga sudah tidak sabar sebenarnya seperti apa sih metaverse itu. Waktu dan tempat kami persilahkan, kita beri tepuk tangan untuk Bapak Daniel Surya. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya senang sekali bisa berada bersama teman-teman. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Kalau saya lihat stage saya, sebetulnya ini sudah semi metaverse, cuma belum 3D. So hari ini apresiasi juga ke Bapak Wali Kota dan jajarannya, Ibu Wakil Wali Kota yang sebetulnya apresiasi sekali luar biasa dengan hasil survei yang tadi. Sebetulnya hasil survei seperti itu adalah menjadikan kalau di dunia kami fundamental untuk membangun yang namanya O2O platform di internet. Saya hari ini dapat tugas dari Pak
Dhani untuk menjelaskan apa itu metaverse. Saya sebelum memulai, saya mau tahu dulu nih audiens saya. Ada 2 pertanyaan aja. Siapa di sini yang tidak punya social media? Bisa angkat tangan. Jangan malu-malu. Tidak ada yang akan menganggap Bapak Ibu ketinggalan. Jadi semua punya sosmed. Baik. Pertanyaan satu lagi supaya saya bisa memetakan nih audiens saya. Siapa di sini yang masa mudanya memiliki di rumahnya layar televisi yang bingkainya kalau digabung lebih tebal dari layarnya dan bisa ada tutup di depan layarnya? Boleh angkat tangan? Oh, punya juga, semuanya punya. Jadi kira-kira kasih. Kenapa saya memulai dengan pertanyaan itu? Nanti saya akan jelaskan perjalanan metaverse technology. Kita sejak 2009 membangun teknologi ini. Mungkin Dedi bisa bantu next slide-nya sampai sini enggak? Ya, oh sorry, saya balikin dulu. Sejak 2009 membangun sebetulnya sebuah teknologi yang merupakan fundamental, salah satu fundamental metaverse, yaitu augmented reality yang di-back oleh artificial intelligence. Sejak kapan? Sejak 2009. Jadi saya izin ceritakan dulu perjalanan WIR sejak awal sehingga dapat bayangan kok bisa nyampai ke sebuah teknologi yang namanya metaverse. 2009, 20 anak Indonesia, semua partner saya yang lebih pintar dari saya membangun tech platformnya dan juga memfiling namanya paten untuk global. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di slide di depan, WIR ini memiliki sebagai tech company Indonesia 5 global PCT patent di augmented reality dan aplikasinya yang di-filing di 150 negara lebih. Kita sudah deploy 1000 plus project di 20 negara. Waktu saya memulainya, rambut saya lebih banyak hitamnya daripada putihnya, dan bersyukur kita memenangkan banyak sekali award. Salah satunya adalah 2 tahun berturut-turut sebagai Best Augmented Reality Company tahun 2015, tahun 2016 di Silicon Valley. Jadi kalau film itu Oscar, kalau AR itu ada namanya AWE, Augmented World Expo. Nanti saya akan jelaskan apa itu augmented reality. Sebab pasti dari Bapak Ibu ada yang mikirin, apa bedanya augmented reality dan virtual reality? Nanti saya akan ke sana. Kita sempat juga dianugerahkan 40 perusahaan terinovatif versi London Stock Exchange, dan 2 kali berturut-turut tahun 2019, 2020 mewakili pemerintah Indonesia, kebetulan bersama Tokopedia tahun 2019 di Davos di World Economic Forum. Kalau di situ ada tulisannya 10 tech entrepreneurs you should keep your eye on, itu bukan saya, tapi CEO kami ya, jadi supaya nggak salah. Kita sudah deploy di 20 negara project yang berbasiskan metaverse. Mulai dari presidential campaign di Nigeria sebelum Bapak Muhammad Buhari dan wakilnya Yemi Osinbajo jadi presiden Nigeria, kita sempat kirim tim kita ke sana. Kebetulan salah satu leadnya ada di ruangan itu, yaitu Yasha Hattab, International Business Development Director-nya WIR yang hadir bersama saya hari ini. Terima kasih Yasha. Jadi kita pure Indonesian company, tapi ada di project deployment di 20 negara. Salah satu di US, yaitu klien kita adalah Pharrell Williams yang nyanyi lagu Happy. Kalau ke butiknya di New York,
bisa mengenjoy AR platformnya atau Metaverse platformnya, itu kita semua yang kerjain. Oke, so ini sedikit mengenai kita. Tadi sudah di-mention oleh moderator, baru saja kita dinoted sebagai Metaverse Tech Company oleh Forbes Europe tahun ini bersama dengan Apple, Facebook, Microsoft, dan yang lain-lainnya. Mohon didukung sebab yang paling mungil kita, Pak Wali Kota. Nah, ini tugas saya yang paling utama, menjelaskan apa itu Metaverse. Jadi waktu saya sempat ketemu sama Pak Dani di Jakarta, saya nggak menyangka jujur kalau Makassar sangat responsif, Pak. Dan setelah saya lihat, ini luar biasa sekali. Jadi saya akan mencoba menjelaskan dengan simple. Sebab tadi dilihat dari hasil surveinya sebetulnya bisa menjadikan sebuah fundamental Metaverse yang baik. Ya. Dunia Metaverse itu cuma ada 3 komponen. Komponen yang paling utama, yaitu yang di tengah, itu namanya dunianya, dunia virtual. Apa itu dunia virtual? Bisa nggak kita mengunjungi dunia tersebut? Bisa. Nah, komponen dunianya itu cuma ada 3 teknologi. Yaitu yang pertama, augmented reality. Yang kedua, virtual reality. Yang ketiga, artificial intelligence. Nanti saya akan demokan sedikit-sedikit supaya ada bayangan. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah tahu yang namanya VR glasses, yang handphone layarnya dipakai di sebuah goggle, nempel di mata seperti ini. Anda bisa masuk ke dalam dunia virtual. Tetapi kalau Anda memakai VR, Anda nggak bisa jalan kemana-mana. Sebab Anda mesti duduk dan stay di sebuah tempat atau di satu titik. Tapi kalau augmented reality, Anda bisa memakai kacamata seperti saya, Anda bisa bawa konten di sini, dan Anda bisa kombinasikan kehidupan virtual Anda inside the VR dan keluar dengan AR. Bingung kan? Nanti saya demokan pelan-pelan. Lalu di sebelah kiri saya, yang warna lingkaran merah, itu adalah lingkaran yang kami sebut dengan hardware, peralatan. Kalau saya suka mengatakan hardware ini sebagai alat transportasinya menuju dunia virtual. Apa saja yang kita bangun ekosistemnya? Yang pertama adalah layar handphone Bapak Ibu sekalian, dengan keterbatasannya tentu saja. Kedua, layar desktop, komputer yang ada di rumah, yang mungkin sekarang banyak dipakai oleh generasi berikutnya untuk duduk dan masuk ke dalam dunia game. Yang ketiga, sebuah kacamata yang namanya virtual reality. Yang keempat, alat transportasi satu lagi yang lumayan canggih, namanya kacamata augmented reality. 4 ini memungkinkan kita mengunjungi namanya dunia Metaverse. Oke, saya pelan-pelan. Yang ketiga, yang kuning, itu adalah konten. Apa ini konten? Buat saya simple sekali. Konten adalah penghuni dunia Metaverse. Bentuknya apa? Digital. Kalau kita masuk gimana? Kita semua harus menjadi avatar atau digital human. Bentuknya bisa animasi, ya, dan Anda bisa masuk ke dalam dunia Metaverse. Lalu apa yang menjadi infrastruktur dunia ini? Sebab dengan 3 komponen utama saja dunia Metaverse sudah kejadian, ya. Anda bisa masuk, bentuknya 3D.
Nanti pasti ada pertanyaan, kenapa kok mesti 3D? Yang 2D aja, yang pakai Instagram sudah happy sekarang. Tunggu dulu. Ada sebuah teknologi supporting, namanya blockchain, yang mendecentralize semua server yang ada, dan tujuannya adalah membangun awalnya efisiensi dan transparansi. Saya sudah menikmati secara nggak langsung teknologi blockchain 5 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Ketika ibu di rumah menerima uang transferan nggak lagi lewat Western Union dari anaknya di Middle East, tetapi seseorang mengantarkannya langsung dikasih uangnya dan cuma kepotong $2, Pak. Sebab sebelumnya dipotong $10. Entah kenapa semua generasi berikutnya bilang kalau $100 dipotong $10 dan si ibu saya terima cuma $90, itu namanya daylight robbery, perampokan siang bolong katanya. Makanya anak-anak muda bikin desentralisasi server bank katanya gitu kan, bikinlah kripto. Tapi blockchain bukan hanya kripto, tapi juga ada sertifikat kepemilikan digital komoditasnya yang kita sebut dengan nama NFT. Kalau teman-teman lihat metaverse NFT, ya nggak salah, tapi juga nggak benar 100%, sebab metaverse dunianya, Anda bisa transaksi NFT tanpa harus masuk ke dunia metaverse. Ya, ini basis. Masih bingung, saya akan kombinasikan dengan kondisi dunia kita yang sekarang. Ini dunia nyata. Kita hidup di dunia ini, lihat langit, laut, tanah yang indah, dan selalu melihat sesuatu dengan mata kita. Untuk menuju ke dunia offline, kayak saya misalnya mau ke Makassar, ya saya naik pesawat. Ini alat transportasinya. Penghuninya siapa? Kita semua. Offline. Kalau saya punya rumah di dunia nyata, offline, saya punya SHM-nya, Pak. Saya bayarnya pakai mata uang resmi, rupiah ataupun yang lain. Sistemnya centralized governance. Kalau saya punya rumah digital, di metaverse dunia virtual, saya nggak pegang SHM, saya pegang kasarnya NFT-nya. Ya jangan kaget, perdagangan NFT bisa seperti sekarang ini, cuma hati-hati sebab ini masih perjalanan awalnya. Ya. Jadi tidak ada hubungannya sebetulnya dunia metaverse secara langsung dengan blockchain, tetapi mereka saling mendukung satu sama lainnya. Lalu pertanyaannya, WIR itu di mana? WIR itu letaknya adalah di platform. Dari awal kita membangun platformnya. Lalu perusahaan lain seperti Meta, Microsoft, Google, mereka ada di platform kebanyakan dan juga ada di hardware. Jadi kalau Bapak Ibu kapan-kapan bisa lihat video YouTube kita sudah mencoba 5-6 tahun yang lalu kacamata augmented reality yang sangat tebal, nanti mungkin ada videonya, yang bisa melihat sebuah konten muncul tanpa handphone lagi. Yang 5-4 tahun yang lalu saya sudah mencoba contact lens, soft lens, augmented reality. Dipakai, nyalain konten, langsung muncul depan mata saya. Lalu content player siapa? Semua perusahaan, semua kota, semua content maker. Ini kayak kalau zamannya web 2.0, YouTuber itu yang bikin konten. Nanti di web 3.0 metaverse ada content maker khusus metaverse. Sebab semuanya akan 3D. Ya. Kenapa kok dunia metaverse sebagai basic tadi menjadi penting? Ini kembali ke pertanyaan awal saya. Ini perjalanan dari sebuah evolusi metaverse. Ya.
Kita ke sisi yang tahun 23 dulu, ketika internet belum ada. Ketika ngelihat konten itu harus langsung dengan mata sendiri. Kalau saya mau melihat menara Eiffel di Paris, zaman nggak ada internet dan nggak ada kotak TV, nggak ada opsi kecuali saya mungkin harus naik kapal ke Prancis dan berdiri di depan menara Eiffel, saya lihat langsung kontennya. Jadi interaksi mata saya dengan konten itu langsung real, yang kita sebut dengan realita yang sesungguhnya. Tapi pada masa dulu tidak semua orang punya uang untuk ke Paris, betul nggak Bapak Ibu? Jadi apa yang mereka lakukan? Ada beberapa orang pandai membawa konten yang namanya Menara Eiffel ke dalam sebuah kotak yang namanya television. Bedanya dulu sama sekarang apa kotaknya? Kalau dulu lihatnya hitam putih, betul nggak? Habis nonton ditutup, saya masih ingat banget di rumah saya. Lalu muncul TV berwarna, ya kontennya lebih bagus, bisa berwarna. Lalu yang menjadi significant change itu adalah bingkainya, kita sebut frameless. Frameless itu masa depan tanpa bingkai. Bingkai TV menjadi semakin apa Bapak Ibu? Kecil, tipis, betul. Semakin tipis, layarnya menjadi semakin besar. Dulu mana ada, ketika saya masih kecil, LED 50 inch Pak. Nggak ada sama sekali. Lalu datanglah sahabat kita yang namanya internet, yang dimana percepatan konten untuk bisa ada di muka dan mata kita itu luar biasa, just a matter of seconds. Apalagi kalau kita lihat Telkom selalu mempush ke arah sana sekarangnya untuk cepat. 5G is a foundation buat metaverse. Ya. Bahkan ada studi dari sebuah electronic brand yang besar di Korea yang mengatakan seperti ini. Teman-teman, mata kita itu tidak dilahirkan untuk melihat segala sesuatu atau segala konten yang ada dalam bingkai. Sebab mata kita harus melihat segala sesuatu yang real. Makanya mereka mencoba membangun layar semakin besar dan dilengkungin layarnya, namanya Samsung Curve. Ada juga yang beli, Pak Eko. Lama-lama, kalau saya kan di masa ini nih, kira-kira saya on the Gen X, ketahuan deh Pak usianya. Ibu saya suka bilang waktu saya masih kecil, jangan nonton TV apa dekat-dekat layarnya. Kebetulan saya termasuk anak yang agak patuh Pak. Jadi kalau naik pohon nggak patuh Pak, tapi kalau disuruh nonton nggak boleh deket TV, saya patuh. Tapi yang terjadi adalah layarnya semakin besar, semakin mendekati mata saya. Dan tidak lama kemudian layarnya nempel di mata anak saya, namanya virtual reality. Kenapa? Sebab teknologi metaverse itu akan mendrive experience mata human dengan konten akan menjadi real, dan kontennya yang Anda lihat, kalau Anda lihat biasanya cuma Menara Eiffel atau penyanyi A, itu Anda sekarang bisa milikin dengan NFT dan Anda bisa hidup di dalamnya. Sudah kejadian. Kita semua hidup di semi metaverse. Semua orang sekarang foto pakai Samsung aja. Saya nggak promosi handphone ya Pak, maaf. Kebetulan kelepasan aja. Kalau foto, otomatis di fotonya gambarnya kulitnya lebih bagus. Itu avatar tingkat awal. Lalu ada selebgram China, mungkin teman-teman juga udah lihat, viral.
nyanyi-nyanyi, ngomong-ngomong sama followernya, tahu-tahu filternya copot. Apa yang kejadian? Followernya ninggalin dia. Ada sisi yang namanya secara kita nggak sadar yang kita sebut dengan second life. Nah, ibu, terutama ibu-ibu harus melihat ini untuk membangun positivity dalam pengembangan generasi berikutnya. Makanya saya salut. Ini sesi di luar kota saya pertama di Indonesia. Ya. Kalau semua orang punya avatar, oh saya nggak main filter seperti selebgram Cana. Tenang Bapak Ibu. Yang punya sosial media banyak kan? Kalau upload foto di Instagram, ya saya anggap contoh yang lebih mudah lah Pak ya. Foto makanan temennya upload seakan-akan makanan sendiri. Foto atau diulik-ulik dikit seakan-akan ada di luar, masukin Instagram. Foto dekat mobil kerennya temen seakan-akan punyanya sendiri. Ada kehidupan online di generasi berikutnya yang lebih nyaman daripada offline mereka. Mungkin nggak buat generasi kita. Tapi kalau kita mencoba mempotret diri kita di Instagram ataupun di sosmed menjadi lebih baik, lebih nyaman, nggak salah juga. Cuma bayangin nanti foto-foto yang saya sebut itu yang gambarnya 2D jadi 3D. Dan bisa Anda milikin, kalau nggak kita, generasi berikutnya. Dan mereka bisa bawa keluar, nggak hanya pakai VR. Contohnya, sahabat saya, tim IT Wir yang handal, Mas Dedi, bisa kita tunjukin ada monster duduk di sebelah Mas Dedi. Ini saya mau tunjukin demo augmented reality dulu ya, supaya bukan bermaksud. Nah ini dia, ini live ya. Dan mungkin ada bapak yang bisa menyentuh ya. Ini live dan dilihat pakai webcam biasa. Terima kasih, biarin dulu deh. Nah ini kita ketemu, nanti ngelihatnya nggak pakai webcam atau handphone, tapi ngelihatnya menggunakan kacamata augmented reality, bukan VR ya. VR itu ketutup. Si monster tahu-tahu bisa ngomong sama saya. Daniel, yuk saya ajak kamu ke dunianya si monster. Otomatis kacamata saya akan berubah jadi VR. Dan saya langsung ada di dunianya dia. Saya bisa ajak si monster jalan-jalan. Loh, kayak orang aneh dong, Dan. Bener. Tapi siapa yang pakai Bluetooth di sini ngomong sendirian? Aneh nggak? Nggak sadar aja, gitu kan? Nah ini bisa saya milikin dengan meng-NFT-kannya. It's mine. Saya bisa jual mungkin ke Pak Wali Kota, ke Ibu Wakil dengan harga yang lebih tinggi. Kenapa? Kalau si monster view-nya banyak, viewernya. Loh, viewer banyak, iya udah biasa YouTube membangun sistem itu. Ya, makasih. Tunjukin contoh kalau kita sekarang pakai sekolah bahasa. Ada satu sekolah bahasa yang selama pandemi menggunakan metaverse platform augmented reality. Jadi waktu itu dia mencobanya menjualnya seperti ini, ngajarin macan gitu. Dia pakai daripada hanya cuma Zoom. Ini bisa dinyalakan. Jadi kalau misalnya ya, si macan bisa bawa kita ke hutannya pakai kacamatanya VR. Jadi bisa convergent. Ya. Ini kita sudah kebetulan develop sejak 2009. Ya. Jadi bahkan kita sudah tidak perlu marker lagi, yaitu sebuah alat bantu. Jadi bisa pakai geolocation. Kita bisa munculkan nanti suatu hari avatarnya Bapak atau Ibu atau Pak Wali Kota dimanapun menggunakan handphone. Lalu apa hubungannya dengan artificial intelligence? Sudah lihat bentuk kontennya, gambarnya bisa lebih bagus dari itu. Kenapa? Sebab Bapak Ibu
saya yakin pernah lihat film King Kong nggak? Ada nggak King Kong aslinya? Nggak ada. Tapi kalau Bapak lihat animasinya bagus nggak? Bagus sekali. Bayangin King Kong dengan animasi yang bagus itu secara 3D muncul di sini, digunakan sekarang masih bisa handphone. Oh, saya nggak punya kacamata AR, belinya mahal. Nggak apa-apa, pakai handphone juga bisa. Nah, King Kong Avatar berdiri depan kita, dilihat dengan kacamata AR. Apa hubungannya dengan AI? Simple. Anda ketik deh sekarang King Kong di Google, muncul semua datanya. Kasarnya ditranslate jadi voice. Ada kan teknologinya Siri, Pak, disambungin ke avatarnya. Jadi kita ini bisa ngomong sama King Kong. Dan kita bisa connectkan King Kong dengan semua API commerce dan payment misalnya. Dan kita bisa milikin si King Kong, bisa di NFT-kan. Udah kejadian nggak seperti ini? Sebagian besar di next generation yang lagi heboh-hebohnya main game, itu awal. Generasi kita, secara nggak sadar di-push sedang membangun avatar kita. Nanti setiap orang akan punya avatarnya sendiri-sendiri, Pak. Dan tampangnya bisa aja lebih ganteng, lebih cantik, atau muncul di dunia metaverse, modelnya bukan manusia, tapi kayak monster itu. Alter egonya keluar. Jadi sudah transition. Lalu apa itu metaverse? Metaverse buat saya tuh very simple. Itu adalah interaksi internet masa depan yang mengubah cara mata kita berinteraksi sama konten. Dan ini bukan aplikasi, ini bukan sebuah channel baru, bukan. Ini fondasi internet yang fundamental berubah. Oh, saya nggak akan pakai, Pak. Ya udah nggak apa-apa, nanti generasinya kita kalau nggak disiapin bahaya. WIR dibangun 2009 melihat masa depan ini susah banget. Kita bangun singkatan dan WIR, yaitu adalah W-nya We, I-nya Indonesian, R-nya tuh Rocks, kita Indonesia Jaya, Pak. Kita mau supaya bisa masukin nilai positif dulu buat Indonesia dengan kalau teknologi ini datang. Tahu-tahu Facebook klaim Meta, Microsoft muncul dengan metaverse-nya, Amazon juga. Jadi all the big giants itu udah shifting ke sini, mempersiapkan platform buat supaya anak-anak generasi berikutnya bisa masuk. Nah, kalau sudah advance, kayak gimana sih hidup kita nanti dengan contact lens AR ataupun kacamata AR yang combine dengan VR? Kira-kira seperti ini. Saya tunjukin satu video. Ini ada seseorang di dalam base memakai kacamata AR. Jadi dia bisa pilih konten apa saja yang dia mau lihat. Seperti layaknya Anda semua melihat layar handphone Anda sekarang dengan semua aplikasinya. Semuanya data, makanya siapa yang paling duluan bisa megang metaverse adalah yang punya data. Nah, ini kalau di supermarket. Jadi Anda bisa bawa virtual pet Anda yang Anda milikin dan sudah connected sama AI-nya dan bisa terkonek dengan seluruh API environment-nya supermarket. Jadi dia bisa kasih tahu, jangan lupa beli ini, makan ini, gitu ya. Nah, ini sedang kami develop soon di bulan November yang akan kami launching. Ya. Lalu saya tunjukin yang pakai paling sederhana, handphone, udah kejadian. Bahkan 2D ini kita buat mungkin tahun 2014, ya, 2014. Mungkin videonya bisa di play.
Ini ada 3 lukisan. Ini 2014, Bapak Ibu. Udah lama sekali. Saya bisa konekin data animasi avatarnya Bung Karno dengan AI di Google atau AI manapun yang ada. Bahkan nanti bisa muncul secara 3D di dunia metaverse. Ya. Lalu kita tunjukkan juga mediumnya bisa dimanapun, misalnya di KTP kita semua. Saya belum boleh rilis apps-nya. Selamat datang di KTP Augmented Reality. Aplikasi ini dapat ini udah lama sekali, objek-objek udah lama sekali. seluruh tanah air. Di kantor saya nggak ada medium apa-apa, pakai geolocation, Pak Presiden juga bisa dimunculkan. Dan lihatnya bukan pakai kacamata, lihatnya dengan handphone yang 2 juta ke atas udah bisa. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam. Ini 3 dimensi. Jadi kalau Bapak Ibu kelilingin bisa lihat belakangnya. Bangsa dan setanah air. Ya. Nah, konsepnya akhirnya semua kita dengan avatar kita itu tidak bisa, maaf, saya balik kata-katanya. Kita semua dengan avatar kita akan tanda petik kekal di dunia metaverse. 24 jam 7 hari, makanya digunakan untuk hal-hal yang positif. Misalnya pelayanan publik, 24 jam 7 hari dengan avatarnya. Ya. Saya tunjukin ini kasus kampanye presiden di Nigeria. 2015. Election in Nigeria. Kita diundang, kebetulan yang pergi Bapak Yasha Hatab yang ada hadir bersama kita. Semua logo partai di Nigeria itu kita hidupin dan yang muncul Muhammad Buhari dan Yemi Osinbajo berpidato di semua. Kalau kampanye di koran, di billboard, di mana-mana kan. Lalu generasi muda bisa bercakap-cakap dengan beliau. Cuma yang menariknya kita dari pihak mereka minta semua logo partai termasuk logo oposisinya juga dihidupkan dan munculnya Muhammad Buhari gitu Pak. Nah ini dengan kacamata HoloLens. Sebuah exhibition painting 2018-2017. Ini punyanya Microsoft, tapi platformnya kebetulan kerjasama sama kita untuk production. Kacamatanya tembus pandang, bukan VR. Tangan kita jadi remote-nya. Sekarang kacamatanya udah kayak gini. Nanti di G20 sekecil ini dan Anda bisa langsung tekan AR, tekan VR, satu kacamata. Dan kita termasuk salah satu perusahaan di Asia yang terima pertama kali kacamata seperti ini. Dan pemainnya itu nggak hanya Amerika, terima kasih. Tetapi juga ada negara seperti China, UK, dan yang lain-lainnya. Kalau di Indonesia kita memikirkan gimana sih supaya bisa ketemu avatar nggak pakai handphone tapi nggak pakai kacamata dan dengan konektivitas yang terbatas. Kan pasti teman-teman bilang, wah kalau konektivitasnya terbatas susah nih. Ya kita pernah bikin buat BTS Tokopedia. Jadi kita taruh layar besar, Bapak Ibu tinggal berdiri depan layarnya, lalu dikerumutin langsung sama BTS. Ya, bentuknya kayak begini. Ya, jadi berdiri aja. Langsung bisa foto. Nanti Anda bisa ketemu BTS dimanapun. Ya, dan kita udah kerjakan ini juga sudah cukup lama. Kita membangun metaverse platform yang penting ya, key-nya adalah metaverse platform itu harus jadi milik semua orang. Kedua, metaverse harus kredibel dan harus bisa divalidasi siapa penggunanya. Makanya beberapa tahun belakangan kita sempat meletakkan layar O2O kita
di minimarket. Ini salah satu contohnya. Cuma belum avatar manusia, tapi avatarnya kemasan. Apa kabar semuanya? Aku mau nyobain mesinnya DAF 2.0. Pasti kalian semua penasaran kan? Yuk langsung ikut aku aja. Nah, teman-teman, ini dia. Ya, ini layarnya, bukan layar biasa. Promo, ada di Jakarta sudah ada. Hilo School. Yang jadi avatarnya siapa? Packaging, kemasan yang ada di Alfa. Tapi apa yang terkoleksi? Interaktivitas dan data. Contohnya seperti ini. Kita scan dulu. Nah, itu avatarnya muncul. Kita pilih Ya. fun foto. Lalu Anda bisa pilih karakter, berinteraksi, main, Fun aja deh. dan yang lain-lainnya. Kalian bisa Ya. temukan di Alfamart tertentu. Ya, Untuk makasih, informasi lebih lanjut tentang lokasinya, kalian Nanti sebentar lagi Bapak Ibu bisa datang ke layar ini di minimarket, bisa milih jadi avatar. Seragamnya bisa milih nanti Visit Makassar misalnya, kaosnya. Digital ya. Habis itu setelah jadi avatar, bisa Bapak Ibu min NFT-nya. Dan Ibu memiliki dan Bapak memiliki avatar Bapak Ibu. Lalu ada satu tombol lagi, Ibu tekan, Bapak Ibu jalan langsung masuk ke dunia Metaverse Indonesia. Semuanya real time. Ya. Jadi OTO-nya harus jalan. Ya. Saya izin mau menutup saja terakhir dengan video sebelum saya kasih summary perjalanan WIR selama hampir 12 tahun. Augmented reality is indeed the future. I did not know that this is applicable today. Such big users, why not also be the ones to develop it? Their solutions are highly relevant to the market. It is no longer conceptual. The future is today. They are the market leader, set to explode global interest in this space. Nigeria's presidential candidate Muhammadu Buhari used this app to attract young voters. I think they will shape the future. For the first time ever, AR plays a role so significant, no longer a gimmick. The biggest challenge for AR is really not taking it that high and really to see all the opportunity that are available in the market. Many can start their own business. Now they have more incomes to support the family. So small investment to be store owner. Unbelievable. Now, we have more incomes to support the family. This really disrupts marketing and Ini toko franchise Metaverse pertama 4 tahun lalu oleh Alfa. Can really use it and experience it. By empowering women in emerging markets, this is about investing in the futures of an often ignored and overlooked population. Women in less developed It's near and dear to my heart is able to make its DAF mark is really on a changing global the landscape scale. of media placement industry. With DAF, every investment on media can be measured. Unlimited content and imagination. this is a real game changer. Brands can And reconnect with consumers in a new and more meaningful The technology will be able to get the maximum level of the value. Yeah, that's an easier way for the consumer to experience augmented reality. Across industries, the MID shall provide full support for marketing through strategic solutions. And combine both worlds to build a virtual world and future lifestyle of humans. AR & Co won Best Campaign for this app, the Augmented World Expo or Augie Awards in Silicon Valley. By doing that, we actually create a legacy through the technology. Because we want to make augmented reality an actual reality for the world. This is a new era of metaverse. A new world to live in. A new you. And a new universe to come. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan. Baik. Baik, terima kasih pencerahannya kepada kami Pak Daniel. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab dan yang pertama kami memberikan kesempatan untuk Bapak Wali Kota Makassar memberikan pertanyaan kepada Pak Daniel. Terima kasih Pak Daniel, teman-teman sekalian yang saya hormati.
Saya mencoba menyampaikan beberapa poin-poin dari hasil apa yang beliau sampaikan. Yang saya tangkap yang pertama, kalau kita punya avatar, dia akan kekal. Boleh kita sudah meninggal, maka avatar itu akan bisa bercakap-cakap dengan cucu kita atau cicit kita. Betul Pak ya? Betul Pak, betul. Jadi bikin semua avatar tak? Kalau kita mau ditahu sama cucu tak? Ini serius loh, ini teknologi baru. Bahwa salah satu warisan kita, selama ini kan cuma fotonya kita punya kakek sama nenek, kadang-kadang kita tidak tahu namanya siapa. Nah saatnya sekarang dengan teknologi, kalau kita punya avatar, walaupun kita terbatas umur kita, tapi avatar itu tidak terbatas umurnya. Dia bisa berbicara betul Pak ya? Bisa. Jadi dia bisa berbicara kalau kita sudah meninggal, terus cucu kita mau ketemu kakeknya di avatar, di metaverse, dia bisa bercakap-cakap dengan kakeknya. Betul Pak ya? Betul sekali Pak. Nah, itu yang pertama. Jadi ini perlu para alim ulama juga memberikan fatwanya soal ini. Yang kedua, ini pertanyaan Pak. Kalau saya ingin memperkenalkan kota saya, seperti apa yang kita berdiri di tempat ini. Ini adalah peta kota Makassar yang sudah direvisi. Kami akan 3 dimensikan ini. Dan setiap orang yang ingin jalan di kota Makassar sampai ke seluruh lorong, itu tidak perlu mengunjungi di situ, tapi dia masuk dunia metaverse. Apa bisa seperti itu Pak? Tepat sekali Pak. Jadi nanti kalau Makaverse jadi, kita semua bisa berkunjung ke kota Makassar 24 jam 7 hari, persis perbandingannya 1:1, dan kita bisa memiliki bahkan lahannya. Dan kita bisa mengisinya dengan konten-konten yang positif, sehingga kita bisa berinteraksi di dalam kota virtualnya secara 3D Pak. Walaupun manusianya sudah istirahat, tapi avatarnya bisa melayani kalau ada yang tanya. Bisa. Nah ini teman-teman sekalian, ini hal baru, saya perlu mempertegas saja. Kalau kita sudah bikin avatar, misalnya Pak Sekda bikin avatar, Pak Sekda lagi tidur, kemudian ada yang tanya kepada Pak Sekda, itu bisa. Karena dia tanya ke avatarnya. Cocok begitu Pak ya? Betul Pak. Jadi ini perlu kita tahu bahwa, jadi kalau Pak Erik lagi tidur, ada teman-teman partai mau ketemu saja di metaverse. Biar Pak Erik lagi tidur. Jadi kalau ada yang suka tidur siang, ini paling menolong ini. Ya. Ini bisa tidur siang. Bikin cepat kita punya avatar, supaya kita bisa tidur siang. Ya. Jadi tidak dihalangi tidur paginya kita. Kira-kira begitu. Jadi yang suka tidur pagi ini menolong sekali, cepat kita bikin avatar tak. Cocok Pak ya? Nah. Betul. Nah, yang ketiga, ini banyak pertanyaan saya nih Pak. Pendidikan tadi. Tadi pendidikan itu anak-anak saja tidak pernah ada, anak-anak tidak pernah lihat ayam. Tidak pernah tahu ayam itu bertelur. Avatar bisa menolong kita dengan reality, dengan virtual reality tadi. Bahkan anak saya juga Pak, waktu tes TK, ada isian, maksudnya dimasak, dia tulis air dipencet. Dia tidak pernah lihat air dimasak. Dia hanya lihat dari kecil air dipencet. Beda dengan kita, kalau air dimasak. Ini saya kaget juga anak-anak tulis, air dipencet. Nah, artinya ini sebuah perkembangan pikiran generasi. Pertanyaan berikutnya Pak, ini banyak-banyak ini. Kalau kita tidak bikin metaverse, maka orang lain akan memetaversekan Makassar, suka tidak suka. Apa betul itu Pak? Betul Pak. Berarti data kita akan diambil oleh orang lain. Kenapa kita berinisiasi bikin metaverse dan ikut metaverse Indonesia? Supaya tadi Indonesia ini tidak dijajah lewat metaverse. Betul Pak ya? Betul Pak. Maka Makassar menjadi mudah-mudahan kota pertama yang respon terhadap metaverse Indonesia. Di pelayanan publik bisa 7 hari 24 jam. Semua pelayanan front desk boleh sudah tutup karena kita tutup jam 5, tetapi pelayanan tetap bisa 24 jam karena lewat metaverse. Dan itu sah Pak ya?
Sah. Sah menurut hukum. Nah, kenapa kita mesti metaverse? Karena kita ingin Makassar 24 jam. Dinosaurusnya tadi biar dicoba ya. Biar dicoba sampai dekat-dekat situ supaya real. Bahwa inilah teknologi. Kita suka tidak suka, kalau kita tidak isi ruang metaverse ini, maka kita akan dijajah secara informasi metaverse. Jadi, kota metaverse atau Makaverse adalah bahagian dari gerakan nasionalisme Kota Makassar untuk Indonesia dalam rangka menembus masa depan. Kira-kira seperti itu. Dari saya cukup, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wali Kota Makassar. Selanjutnya kami mempersilahkan 2 penanya lagi. Satu dari Bapak di depan, satu lagi. Sama yang di belakang sana ya Pak ya. Cuma 2 penanya. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Yang pertama, karena saya dari Forum Kerukunan Umat Beragama, satu hal yang kami khawatirkan jangan sampai bagi kita umat Islam ini bisa terganggu rukun iman kita. Kalau dulu ada rukun iman kita kan percaya kepada malaikat, salah satunya Rakib dan Atid. Dan hari ini kita bisa mendengar bahwa logika dan fakta terkait dengan percaya kepada malaikat Rakib dan Atid ini itu seharusnya semakin kuat karena manusia saja bisa membuktikan hal itu. Jadi jangan sampai justru terbalik bahwa tidak ada lagi dogma agama karena temuan-temuan teknologi maju seperti ini. Untuk membuktikan itu mungkin pertanyaan saya, apa avatar ini sudah tahu juga bahwa kapan kita meninggal? Belum ya? Belum Pak, belum. Oke, supaya ini masih tetap ada Allah yang maha tahu segalanya dibandingkan dengan avatar yang diciptakan itu. Makasih Pak. Ya, ini untuk membentengi tadi. Yang kedua, saya kira apa yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa ini tentu akan diiringi dengan aspek hukum dari agama masing-masing. Soal kawin melalui avatar saya kira nanti harus dibahas di MUI juga Pak Wali itu. Iya, ini nanti akan dibahas karena tidak mungkin kemajuan teknologi seperti ini lalu kemudian kita hanya fokus pada fikih klasik itu. Pasti akan kita usahakan dan terima kasih informasi ini. Saya Pak Daniel ini sengaja untuk hadir sekalipun saya harus mengajar juga tetapi makasih, Pak. Ini informasi baru jadi kami harus tahu. Kami bersama dengan Basnas dengan ormas yang lain tentu ini akan menjadi satu kajian ke depan dan mudah-mudahan kajian itu kemudian semakin mendukung bahwa Makassar akan menjadi kota pertama untuk menerapkan metaverse. Yang kedua, tentu karena ini adalah suatu kemajuan teknologi, maka ke depan kita berharap bahwa data-data yang ada ini bagaimana kalau misalnya terjadi perubahan-perubahan. Nah, apakah setiap data itu kemudian harus ada pembaruan setiap saat? Karena menurut saya ketika yang kami paham ya, data yang sekarang ketika itu dihubungkan hanya yang seperti itu. Nah, bagaimana kalau kemudian big data ini tidak ada perkembangan terus? Apakah itu kemudian harus terus? Ataukah memang karena real time lalu kemudian itu bisa tanpa diubah data-data yang ada itu yang terjadi perubahan? Mungkin ini yang menjadi tanggapan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak atas masukan dan concern-nya. Saya setuju banget Pak, sebab salah satu alasan WIR bangun ini sejak awal kita nggak mau kejadian ketinggalan masa ketika internet masuk Pak. Ketika internet masuk, mereka itu langsung di 100% ditentang, mungkin 95% ditentang, sama
banyak sekali lembaga keagamaan. Di Metaverse Indonesia Platform yang kita siapkan, itu ada tata kelola. Tata kelolanya diawasin, Pak. Dan kita sudah bersiap memasukkan 5 bahkan rumah ibadah secara virtual di Metaverse Indonesia Platform. Penting sekali justru dari dua sisi, keagamaan dan edukasi, itu masuk duluan, Pak. Bayangkan kalau platform ini, Metaverse misalnya Makassar, dibikin sama seseorang dari Eropa, persis, dan daya tariknya yang lebih negatif, Pak. Pasti semua akan ke sana. Nah, ini yang saya lihat concern paling utama dalam menjaga nilai-nilai kita, Pak, sebagai orang Indonesia. Apalagi perjalanan consumer yang sekarang aja udah berubah dan mereka bisa memproduksi kontennya sendiri seperti YouTube. Di dunia Metaverse mereka fully producer, Pak, tidak hanya consume, jadi prosumer, Pak. Data yang ada dikelola di AI dan blockchain itu akan membangun kepintarannya sendiri, Pak. Tentu saja akan tetap di fit in oleh para prosumer, Pak, tetapi akan menjadi lebih pandai. Dan bahkan sekarang pun kita bisa, pada saat kita menggunakan Google Map, kita udah bilang ini aplikasi canggih banget, Pak, dan itu akan lebih dari itu, Pak, berpuluh-puluh, beratus kali lipat. Terima kasih, Pak, menyampaikan concern-nya. Kami menjadikan ini sebagai perhatian yang sangat utama, Pak, pada saat kami. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya untuk penanya yang kedua kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Saya selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, yang dalam pemaparan awal itu salah satu kategori dinas atau OPD hot issue kategori 5, sehingga dalam rangka menjamin terlaksananya transportasi yang aman, tertib, lancar, tentu dengan adanya Metaverse ini memberikan peluang kepada masyarakat lebih luas aksesibilitasnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, mungkin saya juga baru mendengar, tapi mungkin beberapa percakapan kami dengan teman-teman bahwa mungkin juga Metaverse ini ada dulu film namanya Snow Crash, ya, kalau tidak salah, Pak. Betul. Stepson, ya, itu menceritakan bagaimana AR atau VR itu dari dunia nyata kemudian bisa diwujudkan secara visualisasi dengan mudah. Banyak hal keuntungan. Mungkin ada beberapa multivalensi yang kita hadapi, tapi saya yakin dalam Islam juga itu memberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq fa innakum la taqdiruna qadrah. Jadi ada dulu teori sebelum kita menemukan revolusi sains, ada namanya teori geosentris. Geosentris itu dipahami suatu dogma bagi Katolik yang ada di Romawi sehingga tidak orang tidak bisa berpikir. Kemudian ada Nicholas Copernicus, kemudian Galileo menemukan namanya teori heliosentris. Kalau kita runutkan dengan sejarah perjalanan, mohon maaf, dalam dunia Islam, memang dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa pusat daripada tata surya itu adalah matahari, bukan bumi. Yang selama ini kita salah menggunakan teori geosentris. Saya pikir suatu keberuntungan bisa bersama dengan Bapak, karena kita bisa berbagi ilmu, dan saya berharap apa yang menjadi harapan kita bersama menjadikan kota Metaverse ini menjadi salah satu solusi terbaik. Saya ingin mengatakan bukan hanya breaking through, tapi lebih daripada itu mile and leap, lompatan. Kalau akselerasi biasa, karena Bapak Wali Kota saya itu lebih senang lompatannya jauh ke depan, Pak. Cuman kita berharap kami semua OPD itu bisa mengikuti lompatan-lompatan Bapak Wali Kota. Saya pikir ini selaras dengan pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh Forkopimda, karena terus terang kami yakin dan percaya selama kata kunci koordinasi ini kita jaga dengan baik, maka kita bisa berharap menuju Makassar, kota Metaverse.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pak Daniel atas pencerahannya tentang Metaverse pada hari ini. Dan saya baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Daniel Surya yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua tentunya tadi. Dan juga terima kasih kepada Ibu Indira Mulyasari yang telah menjadi moderator memandu jalannya sesi tanya jawab juga tadi antara Bapak Daniel Surya dengan para peserta dari acara rapat koordinasi khusus hari ini. Bahkan kita sama-sama telah saksikan Bapak Wali Kota juga tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa sekaligus juga mungkin membuka cakrawala dari semua yang hadir di acara ini untuk bisa lebih mengenal mengenai Metaverse itu sendiri. Baik, dan untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan penandatanganan MOU. Ini adalah untuk mengenai pengembangan teknologi dalam Metaverse Indonesia ya. Dan untuk itu kami mengundang kesediaan dari Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, dan juga Eksekutif Chairman WIR Group, Bapak Daniel Surya yang nantinya akan menandatangani untuk MOU ini. Dan kami juga turut mengundang kepada Wakil Wali Kota Makassar, Ibu Fatmawati Rusdi, bersama dengan Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalo, dan juga Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, yang kebetulan telah meninggalkan tempat ini, betul beliau. sekali. Dan baiklah hadirin sekalian, para tamu undangan dan peserta dari Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2022. Kita akan bersama-sama menyaksikan kesepakatan bersama antara pemerintah Kota Makassar dan WIR Group tentang pengembangan teknologi dalam Metaverse Indonesia. Khususnya Kota Metaverse Makassar ini ya, untuk Makaverse ini ya. Jadi boleh kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Semoga kerjasama ini berjalan lancar dan tentunya dapat dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Makassar. Jadi semoga tadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Daniel Surya dan juga contoh-contoh analogi yang juga tadi telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota Makassar bisa memberikan inspirasi untuk semua yang hadir di acara ini untuk nantinya menggunakan teknologi Metaverse. Betul sekali. Untuk dinasnya masing-masing Dan ya. kami persilahkan rekan-rekan media untuk bisa langsung mengabadikan momen spesial di siang hari ini. Dan dengan ini telah resmi pemerintah Kota Makassar dan WIR Group bekerja sama dalam pengembangan teknologi dalam Metaverse Indonesia. Suara tepuk tangannya semua. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan bisa tentunya membuat Makassar menjadi kota yang 2 kali tambah baik. Terima kasih Bapak Wali Kota Makassar, terima kasih Wakil juga. Wali Kota Makassar, Dan terima kasih kepada Eksekutif Chairman WIR Group Bapak Daniel Surya. Dan juga terima kasih juga kepada Ketua DPRD Kota Makassar yang juga tadi telah menyaksikan ya proses penandatanganan kesepakatan bersama atau MOU antara pemerintah Kota Makassar dan WIR Group tentang pengembangan teknologi dalam Metaverse Indonesia khususnya untuk mengembangkan Kota Makassar menjadi Makaverse. Betul sekali, saya tidak sabar juga menantikan untuk semua yang ada di sini, khususnya para ASN-ASN yang sudah turut hadir, ini nanti semuanya punya avatar sendiri. Betul. Jadi bahkan nantinya walaupun sedang tidur tetap dapat melayani warga masyarakat Kota Makassar. Betul sekali, jadi semoga tadi apa yang telah disampaikan bisa memberikan inspirasi untuk semua yang ada di acara rapat koordinasi khusus ini, baik mulai dari SKPD sampai ke pemerintahan atau ke pelayanan masyarakat
sampai ke kecamatan dan ke kelurahan nanti bisa mengadaptasi teknologi metaverse ini ya. Betul sekali, dan berikutnya sebelum kita memasuki waktu Isoma, kami akan mengundang kesediaan dari Bapak Wali Kota Makassar untuk melakukan press conference bersama rekan-rekan media yang berada di area foyer dari 4 Points Makassar. Iya, kami persilakan Bapak Wali Kota Makassar bersama dengan Bapak Daniel Surya dan Ibu. Iya. Jadi sekaligus untuk press konferensinya. Oh iya, jadi ternyata untuk press konferensinya akan dilaksanakan sekaligus bersama dengan Ustadz Dasat Latif nanti. Setelah ini acara. Oh setelah kita. Ya. Jadi setelah ini Pak Ustadz Dasat memberikan materi. Jadi supaya habis Isoma kumpul di sini semua. Oh iya. Baik Pak. Baik, jadi kami informasikan bahwa setelah ini akan ada Ustadz Dasat Latif tentunya untuk memberikan siraman rohani untuk kita semua yang ada di sini. Jadi kami harapkan untuk semua rekan-rekan, semua peserta dari rapat koordinasi khusus yang hadir di acara ini untuk bisa segera berkumpul setelah istirahat untuk nantinya mendapatkan siraman rohani dari Ustadz Dasat Latif. Betul, jadi yang tentunya juga untuk pemerintah Kota Makassar ingin meningkatkan juga dari sisi teknologi, tapi juga ingin meningkatkan akhlak dari para pekerja yang ada di Kota Makassar. Betul, untuk sekarang ini kami akan mempersilahkan untuk seluruh peserta rapat koordinasi khusus untuk bisa menikmati hidangan santap siang sekaligus juga untuk bisa menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan kami informasikan bahwa tepat jam 12.50, mohon untuk semua peserta rapat koordinasi khusus untuk bisa kembali lagi berada di area acara ini. Betul sekali. On time 12.50 ya. Jadi kami mohon kerjasamanya sebelum jam 12.50 sudah berada di sini agar tepat pukul 12.50 acara akan dilanjutkan kembali. Betul sekali Bapak. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu sekalian, sekali kami persilahkan untuk dapat keluar dari ruangan ini dengan tertib tentunya. Jangan sampai ada barang yang tertinggal nantinya. Dan jangan lupa untuk kembali ke sini dan tetap menaati protokol kesehatan. Sekali lagi 12.50 untuk seluruh peserta rapat koordinasi khusus. Mohon untuk bisa kembali berada di acara ini untuk melanjutkan acara. Tepat waktu ya. Betul sekali, dan nanti juga akan dipimpin oleh rekan kami, akan ada Irfan Ince dan juga Faniji yang akan menemani kembali seluruh peserta dari rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022. Dan dengan ini kami persilakan sekali lagi untuk semuanya menikmati hidangan santap siang dan menunaikan ibadah sholat zuhur. Nanti kita kembali lagi tentunya masih di acara rapat koordinasi khusus pemerintah Kota Makassar tahun 2022.
istilah yang mendekati pemerintah Kota Makassar yang sudah mendunia. Seperti yang dikatakan Pak Wali tadi bahwa kursus ini bagaimana bukan pemerintah kota saja, dengan provinsi, pusat, dengan swasta, semua kita undang. Ada perbankan di dalam tadi, bagaimana seluruh berkolaborasi, ya, bekerjasama. Pemerintah kota tidak bisa kalau sendiri. Ya, di dalam itu ada hadir ada RW, ada RT, ada semua. Tanpa itu kita tidak bisa melakukan. Jadi hal yang bakalan dilanjutkan itu sebenarnya itu tetap ditekankan ya Pak ya. Itu ciri khas Makassar. Kita Bugis Makassar itu sumber. Jadi itu apalagi yang bakalan ditekankan ke depannya apa memang secara digital mungkin yang menguasai melakukan segalanya secara digital. Sebenarnya memang sumber smart city itu kan sudah digital ya. Cuma ada istilah baru yaitu metaverse. Secara umum survei memang belum banyak tahu itu metaverse. Tapi sebentar ini akan dimulai ya, ahlinya akan menjelaskan apa itu metaverse. Ya, ini tidak lama lagi, tinggal beberapa menit lagi. Oke. Oke, siap. Iya, kegiatan ini sebenarnya sejak periode pertama Pak Wali Kota sudah dilaksanakan, yaitu rapat koordinasi khusus, sudah dilakukan. Memang 1 tahun terakhir tidak dilaksanakan. Itu Pak Wali masuk, ya aktifkan kembali. Nah, kali ini yang beda dengan yang lalu. Kali ini ada tema adalah Makassar menuju kota metaverse, disingkat Makaverse, yang sumber dan smart city. Tetap sumber dan smart city-nya ada. Sumbernya ini juga istilah yang mendekati pemerintah Kota Makassar yang sudah mendunia. Seperti yang dikatakan Pak Wali tadi bahwa kursus ini bagaimana bukan pemerintah kota saja, dengan provinsi, pusat, dengan swasta, semua kita undang. Ada perbankan di dalam tadi, bagaimana seluruh berkolaborasi, ya, bekerjasama. Pemerintah kota tidak bisa kalau sendiri. Ya, di dalam itu ada
Cik. Cik. Hey. C. Cik. Cik. Hey. Cik. Cik. Le. Cik. 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 Cik.
dari Makassar sendiri. Yang kedua dari pemerintah kota sendiri, persiapan anggaran yang menjadi banyak pertanyaan dari masyarakat umum. Apakah kesediaan anggaran sudah memadai? Terus nanti titik-titik mana saja yang menjadi pusat metaverse di Kota Makassar? Terima kasih. Atas pertanyaannya, jadi kalau metaverse itu sebetulnya sebuah fundamental internet dari yang sekarang 2.0 menuju ke 3.0. Kalau internet shifting ini bukan hanya sebuah aplikasi, tapi sebuah fundamental. Opportunity-nya luas sekali. Nah, cuma yang menjadi menarik adalah pertanyaannya adalah kita siap apa enggak. Jadi kalau potensi Makassar di mana-mana akan shifting. Kalau 4 big giant dan yang gede-gede di Amerika tidak berubah shifting ke sini, kita harus siap. Nah, keunggulan yang mempersiapkan duluan, dia tidak akan ketinggalan mengambil banyak benefit yang lebih dulu dibandingkan yang ketinggalan. Dan Makassar ini yang pertama. Oke, yang pertama soal anggaran. Anggaran ini masuk di visi misi kami di program strategis. Yang pertama adalah pembuatan infrastruktur software dan smart city. Kita sebenarnya punya anggaran, nanti besarnya nanti kita konsultasikan sejauh mana kita akan mengikuti hal-hal yang fundamental dulu. Karena baru sebentar malam kita akan melihat respon SKPD. Kesehatan mau bikin apa? Pendidikan mau bikin apa? Pelayanan publik mau bikin apa? Dinas sosial mau bikin apa? Inilah yang kita ingin dengar sebentar malam. Tapi yang jelas, platform budgetingnya ada di pembangunan infrastruktur smart and software and smart city, sistem IT kita. Yang kedua, dasar pembiayaan kita juga masuk pada pembangunan city branding. Metaverse adalah salah satu strategi yang paling baik dan cepat untuk membangun city branding kita. Bagi siapa kota yang mempunyai city branding yang kuat, maka dia akan menjadi magnet yang kuat. Bagi siapa kota yang punya magnet yang kuat, maka ekonomi akan tertarik di sini. Kita akan ukur nanti dalam pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi kita. Kita sekarang 4,47% dari minus 1,27% dengan tingkat inflasi sekitar hampir 3%. Kita bangkit 5,7% dan insya Allah dengan Metaverse akan memperbaiki itu. Jadi anggarannya jelas, visi-visi kami jelas. Silakan ada lagi. Tes. Untuk publik Makassar sendiri bagaimana Pak Wali? Apakah diterima atau gimana? Mengenai publik, karena ini barang baru, sama tadi disampaikan beliau, waktu internet muncul, lebih banyak yang menolak internet daripada menerima. Itu biasa dalam hal baru. Sekali lagi, karena ini hal baru, maka yang kita utamakan adalah pendidikan tentang metaverse seperti hari ini. SD, SMP, swasta negeri, hampir 200.000 anak-anak hari ini menonton. RT RW, walaupun mereka bukan lagi millennials, tetapi mereka juga menonton sebagai bahan untuk pengetahuan. Contoh, Metaverse merubah budaya kita seperti tadi. Ternyata avatar itu bisa menggantikan kita dari perilaku kita yang bisa di-scan daripada perilaku kita di media sosial. Dan akan dikelola oleh artificial intelligence yang mengolah itu, ya sama dengan teman-teman. Kenapa tiba-tiba sepak bola terus muncul di HP-ku? Padahal yang algoritma itu bekerja. Kebetulan kita pergi nonton sepak bola, di location service-nya ketemu di situ, langsung dikirim kita gambar-gambar seperti itu. Makanya kalau mau dilihat perilaku kita, lihat di Instagramnya kita. Jadi kalau banyak makhluk halus di situ, berarti kita sering berinteraksi dengan makhluk halus. Kira-kira begitu. Itu namanya artificial intelligence. Jadi
Saya kira masyarakat itu harus kita terus didik tentang paradigma baru ini. Kenapa kami terbuka hari ini? Kami ingin mengajak semua orang. Karena kota Makassar itu untuk semua. Bukan untuk wali kota dan wakil wali kota saja. Tapi untuk semua. Jadi semua berhak tahu, semua juga berhak mengkritisi, dan semua juga berhak untuk mendukung. Terima kasih. Ya, tapi Pak, untuk Pak Daniel Surya, tadi sudah dijelaskan sama Pak Wali ya, di Makassar itu baru 8% warga Makassar yang tahu terkait metaverse. Nah, mungkin ini boleh dijelaskan dulu Pak secara jelas apa sih itu metaverse, dan sebenarnya untuk menuju metaverse itu apa saja yang perlu dipersiapkan khususnya pemerintah Kota Makassar ini Pak. Dan kalau melihat sanggup atau siapkah Makassar untuk menuju kota metaverse itu, dan kalau kira-kira dimulai dari sektor mana dulu nih Pak, melihat potensi Makassar, apakah dari sektor pariwisata, pendidikan, atau bahkan yang lain-lain? Terima kasih. Sangat memungkinkan Makassar menjadi kota metaverse. Yang penting dimulainya cuma satu, yaitu edukasi. Edukasi menjadi kata kunci tidak hanya di Makassar, tidak hanya di Indonesia, tapi di semua global market. Untuk setiap kota bisa masuk ke metaverse. Metaverse bukan dimiliki oleh satu orang. Metaverse itu merupakan fundamental internet yang lebih dahsyat daripada konsep prosumerisme yang akan dimiliki oleh masyarakat banyak. Edukasi adalah entry awal metaverse. Semakin mengerti, maka akan terciptalah anak-anak generasi berikut yang menjaga platform metaverse tersebut. Kalau itu nggak dilakukan, itu akan sangat sulit dalam membangun sebuah metaverse ekosistem. Sebab ekosistem metaverse tidak hanya online, tetapi offline juga. O2O-nya harus jalan. Nah, kota mana yang bisa handal setelah itu adalah kota yang sudah ready platform data, seperti Makassar. Makanya penting sekali edukasi dimulai duluan. Terima kasih. Saya tambahkan, seperti tadi penilaian CRC terhadap kondisi pelayanan publik, itu dasar-dasar metaverse. Bahwa metaverse itu real data yang bisa dilihat di virtual verse-nya, di dunia virtual yang 3 dimensi. Jadi tinggal kita mentransformasikan data-data tadi dalam kenyataan yang bisa kita lukiskan dalam ekosistem tadi. Jadi misalnya tadi pelayanan publik di Talok, dilihat Talok, di mana dari empat yang dinilai, ya di mana, bahkan kalau perlu sampai front desk-nya di situ. Ya, jadi semua nilai scoring itu bisa dibagi sampai orang per orang. Jadi semua berbasis data. Jadi metaverse, kota metaverse ini kita tujukan sekaligus mengupdate big data kita, termasuk memformat kembali big data kita. Jadi sekalian, makanya ini kerja keras teman-teman media, perlu pengawasan teman-teman media. Intinya tadi edukasi. Jangankan masyarakat, saya saja dengan Ibu Wali ini masih seperempat tahun, belum 1/2 tahun. Tadi mulai, ternyata tadi bisa masuk dinosaurus di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, orang pikir ini metaverse film kartun. Padahal metaverse ini mempercepat kehidupan, mempercepat pelayanan publik, mempermudah hidup, dan sekali lagi meningkatkan quality of life kita. Slogan kami berdua adalah terus Makassar terus 2 kali tambah baik. The quality of life. Inilah metaverse mempercepat dan mencapai. Satu lagi barangkali Pak Wali, ini menarik karena ini kan sesuatu yang baru. Biasanya kan ada 2 hal, sekali mengerti atau sekali tidak mengerti. Nah, kondisi yang terjadi mungkin saat sekarang ya taruhlah, syukur kalau 10% di dalam tadi paham. Nah, yang namanya target pencapaian pasti juga ada sebagai tolok ukur keberhasilannya. Bahwa metaverse ini bukan hanya sekedar angan-angan, tetapi dia membumi. Nah, tentunya ada infrastruktur yang harus ikut mendukung. Kira-kira target pencapaian yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk mendapat target-target pembumian tadi itu dengan infrastruktur yang ikut mendukung berapa lama Pak Wali? Menarik sekali pertanyaannya.
Makanya tadi CRC memaparkan kondisi existing sebelum kita bermetaverse. Kalau kita bermetaverse, mestinya satisfaction index atau indeks kepuasan warga harus lebih baik. Happiness index harus lebih baik. Performa masing-masing camat, jangankan B, mesti A. Dan dalam ukuran kesejahteraan, namanya GDP income atau PDB kita harus lebih baik. Ada ukurannya. Pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi. Inflasi, pengendalian inflasi harus lebih terkendali. Dan kemiskinan, tadi pengangguran kita cukup tinggi sekarang 17% dari 12%. Jadi kita main angka-angka. Jadi teman-teman sekalian, silakan diawasi. Kami akan terus bekerja dan kecenderungannya adalah biasanya orang mengerti setelah dia mencoba. Persis waktu internet muncul. Apa ini internet? Ya, Bluetooth muncul, kita bingung-bingung juga. Apa ini Bluetooth? Ternyata mempermudah kita. Bisa kita main dengan musik dimanapun. Ya, dulu kan muncul Bluetooth 2 kita bingung-bingung juga. Apa ini? Sama kira-kira seperti itu. Tapi kenapa saya mengambil momen seperti ini? Kalau kita tidak cepat mengisi ruang kosong ini, maka orang lain akan mengisinya. Maka anak-anak kita akan terjajan dengan kepentingan orang lain. Saya dengan Ibu Fatma mengambil inisiasi, tentunya atas bantuan Pak Daniel Surya, untuk mengisi ruang kosong itu demi ketahanan nasional kita. Oke, cukup. Oke, ya, cukup. Dengan adanya menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Nah, bagi saya, pemerintah kota mengundang ini tadi disebutkan oleh Pak Wali, ini bagian dari city branding. Artinya, dengan Makassar mencanangkan sebagai kota metaverse, maka dia akan menjadi perbincangan di mana-mana, termasuk di dunia barangkali, sehingga dia ada brandingnya. Dan kalau ini dimanfaatkan, maka saya yakin ke depan kita akan dapat manfaatnya. Masyarakat Makassar akan dapat manfaatnya, termasuk dari sektor pariwisatanya sendiri. Hari ini mungkin belum ada kurang yang mengetahui, tetapi dengan di launchingnya ini kerjasama, saya kira warga Makassar akan makin tahu bahwa metaverse ini penting untuk proses pembangunan ke depan. Oke? Belum kita mulai. Ya, tapi Kak, tanggapan tak mengenai ini dengan adanya Makassar. Yang pertama, saya kira saya pun datang ke tempat ini karena ingin mencari tahu apa sebenarnya metaverse ini. Setelah saya mendengarkan secara seksama, mendengarkan secara langsung dari Pak Daniel, memang begitulah mungkin sinatulah bahwa akan ada perubahan, termasuk soal teknologi, soal IT dan digital. Karena kalau kita lihat paparannya jelas sekali bahwa ke depan semua bisa akan ada dunia nyata gitu kan, hanya melalui misalkan kacamata atau apa. Ini mengarahkan kita untuk kita senantiasa menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Nah, bagi saya, pemerintah kota mengundang ini tadi disebutkan oleh Pak Wali, ini bagian dari city branding. Artinya, dengan Makassar mencanangkan sebagai kota metaverse, maka dia akan menjadi perbincangan di mana-mana, termasuk di dunia barangkali, sehingga dia ada brandingnya. Dan kalau ini dimanfaatkan,
dilaksanakan, maka saya yakin ke depan kita akan dapat manfaatnya. Masyarakat Makassar akan dapat manfaatnya, termasuk dari sektor pariwisatanya sendiri. Hari ini mungkin belum ada yang kurang yang mengetahui, tetapi dengan di launchingnya ini kerjasama, saya kira warga Makassar akan makin tahu bahwa metaverse ini penting untuk proses pembangunan ke depan. Oke. Dinas Perpustakaan. Di mana Waya? Oke. Hadir. Ya, duduk Maki. Kearsipan. 1, 2, 3, 4. Masih kurang berapa? Ya, oh itu anggotanya baru datang 4 orang. Lanjut. Capil. Di mana? Oh iya. Mana? Oh iya. Oke. Duduk Maki. Dinas Kebudayaan. Di mana tempatnya Dinas Kebudayaan? Mana ya? Mana di Oh, di Vida ya. Tidak bisa ditelepon kalau lagi sholat ya. Dinas Perumahan. Wah, ada langsung kepala dinasnya. Dinas Ketahanan Pangan. Wah, Pak Kadis ada. Dinas Pariwisata. Wah, ada komandannya. Oke, duduk. Dinas Sosial. Ibu Kadis hadir. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah. Oh, Ibu. Ya, duduk. Dinas Penanaman Modal PTSP. Mana ya? Kenapa 2? Mana yang lain? Kenapa kurang sekali 2 aja? 2 biji sih. Dinas Penataan Ruang. Oh iya, duduk. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perempuan semua. Dinas Perhubungan. Oh, ada Pak Ustadz yang pimpin. Kominfo. Makasih. Dinas Pemuda dan Olahraga. Di mana? Dispora. Kosong. Coba tetangganya dihubungi. Tetangga kan kita hubungi Ki. Hubungi Ki dulu, Dispora. Tolong protokol dihubungi. Hubungi Ki. Masih kosong di sana. Kenapa double ini? Catatan sipil tadi sudah ya? Dinas Tenaga Kerja. Oke, makasih. Perikanan dan Pertanian. Wah, ramai. Dinas Perdagangan. Makasih. Dinas Lingkungan Hidup. Wah, Ibu, ya duduk kita, terima kasih. Dinas Pertanahan. Di mana? Pertanahan. Di mana? Oh iya. Mana komandannya? Oh ada, Pak. Duduk, makasih. Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Telepon Ki cepat. Telepon Ki. Ini yang punya acara, Bapak dah. Oh banyak sekali pasti. Kasih. Litbang. Wah, komandannya hadir. Bapenda.
Telepon yang lain. BKD? Makasih. Kesbang? Makasih. Badan Penanggulangan Bencana? Makasih. Satpol? Wah, kompak. Inspektorat? Wih, kenapa inspektorat satu, Ji? Telepon ke cepat, telepon. Ya, protokol di telepon yang belum lengkap. Sekwan. Mana hadir berapa? Oke, 6 orang. Sekretariat daerah. Mana anggotaku ini? Oh ya. Ada Ji snack-snack di situ. Kemudian kecamatan. Yang pertama, Kecamatan Makassar. Hadir. Ya. Lanjut, Tamalate. Kenapa 2? Telepon ke cepat. Manggala. Wah, Pak Camat langsung. Kenapa ada di situ satu itu? Rapocini. Makasih. Mariso. Biring Kanaya. Ya, makasih. Duduk. Ujung Tanah. Makasih. Ujung Pandang. Makasih. Kecamatan Wajo. Wah, ini perempuan camatnya. Talo. Banyak sekali nih Talo ini. Bontoala. Wah, tidak mau dikalah ini suaranya. Tamalandrea. Suaranya keras tapi masih sedikit yang dulu di sana saya lihat ini. Panakukang. Woi, duduk Ki, makasih. Mamajang. Makasih. Oh ini, Pulau Sangkarang. Di mana Sangkarang? Wah, Pak Camat langsung. Makasih. Pengasaki umum. Gabung semua ya. Perusda, air minum masih ada? PDM tadi ada, Pak Prof juga tadi. Hubungi. Parkir. Oke. Terminal. Pasar. Kapus-kapus. Bagaimana ini? Hadir. Oh iya BPR-nya. RPA, ya saya lihat nih ada hadir. Kapus-kapus, tolong Dinkes di absen, di mana? Oh gabung di sana semua. Saya kira cukup ya. Ya, jadi tolong dipanggil yang belum hadir. Ada beberapa tadi SKPD atau unit kerja yang belum lengkap. Tapi Pak Wali, Ibu Wali. Oh ya, oke. Iya Bu, iya. Panggil Biki, saya suruh maju. Ya, makasih Bu. Saya persilahkan yang di depannya ada meja kosong, maju Ki. Maju Ki di sini. Isi Ki di depan. Maju Ki. Maju Ki. Sini. Maju Ki di sini. Maju Ki. Nggak ada orangnya kan? Maju Ki.
Maju Ki. Ya kan kecamatan lurah tetap karena itu menandakan ada lingkarannya itu. Di sini juga maju Ki, sini Tabe. Sini Ki, maju Ki. Pak Dirut sini Ki. Sini Ki, maju Ki. Maju Ki. Yang di belakang juga itu mungkin maju. Yang penting terus di depan sini. Maju Ki Pak, Tabe. Sini Ki, Demikian Pak Wali, jadi secara garis besar umum sudah memenuhi, ya sementara ada yang masih sholat. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin sekalian. Boleh minta tepuk tangan dulu nggak ya? Wow. Siang hari ini kita berdiri di atas kota Makassar. Oh my God, ini sungguh kebanggaan untuk kita semua. Betul. Dan saat ini kita berada di tengah-tengah sosok-sosok yang membuat kota Makassar semakin maju. Sosok-sosok yang luar biasa. Yes. 2 kali jadi tambah lebih baik. Betul ya kan? sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Ibu semuanya.
Senang banget kita bisa ketemu dengan para SKPD Kota Makassar yang hadir. Kami yakin segala dedikasi yang diberikan setiap hari untuk memajukan Kota Makassar. Betul. Dan saat ini semuanya berkumpul untuk membuat Makassar lebih keren lagi. That's right. Dan yang pasti juga kehadiran kita berdua di tempat ini di tengah-tengah Anda semuanya adalah sebuah kebanggaan juga yang pasti. Karena kita bisa ada di acara yang luar biasa ini terkait bagaimana Kota Makassar khususnya bisa terus maju di era digital. Betul sekali. Acara kita hari ini dari pagi hingga siang hari di sesi yang kedua ini, kita semua hadir dalam rangkaian acara Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar menuju Makassar Kota Metaverse. Makaverse, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Betul. Kalau di kota-kota lain, Metaverse ini mungkin lebih diaplikasikan kepada game mungkin ya. Atau mungkin bisa jadi juga untuk kota-kota lain atau bahkan di dunia memang kalau kita bicara soal Metaverse ini banyak banget company atau perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan sistem ini. Tapi kalau dalam pemerintahan bisa jadi Kota Makassar adalah kota yang pertama yang menerapkan sistem Metaverse ini. Tepuk tangan dulu dong. Betul sekali. Gitu. Luar biasa. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal Metaverse ini memang adalah sebuah teknologi yang menghubungkan individu yang lain secara tidak dalam tempat yang sama. Betul atau sekali. online kayak gitu. Jadi ruang, waktu, tempat kerja tidak berbareng-barengan tapi bisa tetap satu sama yang lain kayak gitu. Jadi terhubung. Bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Connecting people. Connecting people. Gitu. Dan ini juga merupakan inisiasi yang luar biasa dari Wali Kota Makassar. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah di Bapak Sumarno. Kita bangga banget menjadi warga Kota Makassar dengan loncatan digitalisasi yang luar biasa sekali hari ini. Ya, ini kan memang setuju juga bisa zaman sekarang ya kan kita harus melek dengan digital. Jadi Kota Makassar sekali lagi kalau bisa menjadi trendsetter ya kan kita nggak mau jadi follower sebenarnya. Kita pengen jadi trendsetter gitu dan mudah-mudahan sih dengan adanya apa namanya teknologi metaverse yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar kita benar-benar bisa menjadi kota yang selalu menjadi kiblat dengan kota-kota yang lain di seluruh Indonesia. Di tengah-tengah kita juga telah hadir wakil wali kota Makassar yang mencantik Ibu Bapak yang boleh kita berikan tepuk tangan. Kami menyapa kepada Ketua DPRD Kota Makassar bersama Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Ketua Fraksi dan para Komisi DPRD Kota Makassar. Juga kita menyapa para Forkopimda Kota Makassar dan seluruh peserta dari Rakor Sus untuk siang hari ini. Memasuki ruangan acara juga hadir Ketua Tim Gerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Indira Yusuf Ismail, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Juga didampingi Wali ada Bapak Dr. Haji Dajjal Latif SSSAG MSIHD yang memberikan kita satu Sebetulnya kalau kita bicara soal itu kita tadi pagi kan ada penandatangan MOU, juga tadi ada capacity building sesi pertama. Ini juga masih ada hubungan yang masih ada dalam terkait dengan capacity building. Cuma ini terkait soal manajemen kalkulnya, ya kan? Bagaimana Makassar kan menjadi kota smart, software, ya kan? Tapi kita juga harus mengakui bahwa salah-salah cuma dengan ada jam-jam kita bisa menghindari itu sebetulnya. Sebelum kita masuk ke sesi ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu para SKPD semuanya, kalau ada yang belum akses sesi yang kedua, silakan Bapak Ibu bisa melakukan scan barcode yang ada di layar kita, silakan scan barcode-nya, karena sesi ini membutuhkan akses dari Bapak Ibu semuanya. Oke. Bayang nggak sih Pak kalau di jam-jam dulu kalau lagi ada acara-acara kayak gini absen, tulis tanda tangan. Sekarang udah kota aja sekarang udah selesai. Ya kan? Udah canggih. Oke, tapi metaverse ya kan? Nah, kalau udah scan barcode Bapak Ibu, yuk kita selfie bareng sesi yang kedua ini. Nah, mumpung ibu-ibunya udah ngeluarin handphone, ayo kita selfie bersama. Maskernya bisa dipakai untuk selfie ini. Kita bersama-sama siapkan melaksanakan protokol kesehatan dalam acara ini. Kami persilakan Bapak Ibu bisa diangkat kameranya sama-sama. Coba handphonenya diangkat semuanya kita selfie. Kita selfie bersama. Nanti kita akan pandu, kita akan gitu ya. Aku mau ikutan
handphone kamu mana? Yuk kita selfie. 1, 2, 3. Silakan selfie. Para hadirin sekalian semuanya yang sudah melakukan selfie, boleh banget diupload ke sosial media Anda lewat Instagram misalnya, dan Anda pun boleh menggaungkan hashtag kita yaitu Maka First, alright? Jadi nanti kita bisa apa namanya tuh jadi trending topic. Agar seluruh dunia tahu bahwa hari ini Makassar sedang melakukan satu terobosan untuk menjadikan Makassar sebagai kota pionir yang pertama kali melaksanakan Metaverse di jajaran pemerintahan Kota Makassar. Betul. Ini adalah sebuah kota dengan loncatan kecepatan adaptasi menuju kota dunia yang sabar dan smart dengan keunggulan masa depan untuk Makassar yang terus 2 kali tambah lebih baik. Tepuk tangan lagi dong. Oke. Baik, Bapak Ibu, langsung aja ya, kita akan memulai rangkaian acara di sesi yang kedua ini. Langsung saja bersama-sama kita akan mendengarkan pemaparan sesi pertama yang akan dilakukan oleh Bapak Ustaz Dr. Haji Dahsyat Latif SSSAD MSc DIY akan membawakan capacity building management. Kepada Bapak dipersilakan hormat, kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Dan janganlah engkau ikuti langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Yang musuh polisi. Kita enak hidup kalau tidak ada polisi. Bayangkan rumah dirampok, anak diperkosa, suami dibunuh, harta dijarah. Siapa mau cari? Satpol PP. Tidak Ayo, saya berceramah, macet mobilku, tidak bisa gerak, saya baca Yasin, tidak goyang-goyang, saya baca ayat kursi, belum tinggal tempat. Begitu datang polisi lalu lintas, Ustaz, makanya jangan musuh polisi. Kenapa? Kita bisa juga beraktivitas karena polisi melindungi kita. Polisi jangan susah. Kenapa? Karena kalau mati Makassar. Dan ternyata ketika saya ceramah seperti ini masih banyak juga setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, tapi apa? Handphone. Orang sudah ceramah masuk ke sibu. Simpan saya minum itu HP, ibu. Ditaruh dia di HP baru. Sekali dibilang, pokoknya dia bilang apa wali. Simpan HP. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah saya dengarkan suaminya kali lagi. Bapak-bapak ibu. Simpan HP, simpan dulu. Pak, tahu enggak? Saya bisa sampai di sini. Saya membatalkan acara rekaman saya di Metro Jakarta untuk dititip telepon saya. Saya ada acara. Datang. Ini saya lapor sama Metro 9 saja. Ini kata saya, kalau saya tidak datang, dicabut KTP itu sama wali kota. Alhamdulillah datang. Begitu kenapa? Karena saya menghargai acara ini.
Jadi orang hargai juga perasaan bos. Bagaimana caranya? Simpan itu HP, simpan dulu HP, simpan dulu. Ustaz, kita mau dompet Ustaz, kita merekam. Kalau Bapak rekam suaranya tidak jelas. Gimana caranya? Ada kamera tuh. Tinggal nonton di YouTube. Rakor khusus Kota Makassar muncul itu. Sudah itu jangan lupa like dan share. Serius kan? Bapak Ibu nanya lagi. Kalau artis kau ikuti apa kau dapat? Hai guys, kita lagi bahasa Indonesia guys. Kau dapat? Hai guys, kita lagi beli baju ya guys. Apa kau dapat? Harus kau tahu. Tapi kalau kau follow dan start latih, paling tidak dapat masuk. Apa kau dapat? Ya paling tidak bisa pengetahuan agama. Diamalkan sudah dapat amal jariah. Apa artinya? Ketika Bapak wafat, amal jariah itu ilmu yang tersebarkan. Tahu? Asal nih. Waqala bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Dalam kitab dijelaskan, suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba malaikat Jibril ini memperlihatkan kepada Nabi, ya Muhammad, itu ada malaikat, kau tatap itu. Nabi menatap malaikat itu, terpesona Nabi. Kenapa? Jari-jari tangannya lebih sejuta. Berapa jari-jari tangan? Berapa? 10 cacat itu. Masa adakah kita? 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum, wahai malaikat, apa tugasmu? Allah menugas saya mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Meskipun Pak Adi Pamanto jago mencatat-catat, aku menghitung, demi Allah tidak mampu mencatat air ketika hujan. Tapi apa? Ada malaikat yang mampu mencatat semua air. Datanglah malaikat ini, Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat, tak setetes pun aku tidak catat. Satu tidak ku catat ya Muhammad. Apa? Ketika umatmu berkumpul di ballroomnya Hotel PowerPoint, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah hadirkan di tempat itu. Masya Allah. Pak Wali, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tidak ada isinya itu surga. Mana ada manusia tidak ada dosanya? Jangankan kate ngasing, pejabat. Nabi ada dosanya. Nabi Adam makan buah khuldi. Nabi Nuh gagal didik anaknya. Nabi Lut gagal gigi istrinya. Nabi Yunus pernah sangka buruk dalam dakwah. Itu Nabi. Apalagi kita, pegawai honor. Masih ada kah pegawai honor di sini? Masih ada? Itu lagunya pegawai honor ku tahu. Begini lagunya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Nah, lalu kenapa orang masuk surga? Bukan karena tidak ada dosa, tapi ketika ditimbang pahalanya dan saat latif. Ini keburukannya, ini kebaikannya. Ternyata punya timbang lebih berat kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya 0,1%. Ibu-ibu saya tanya, ada yang puasa Senin Kamis kemarin? 3. Ada yang tahajud tadi malam? Punya upah. Ada yang haji tiap tahun? Tidak ada. Ada yang sudah bangun masjid sendiri? Belum. Lalu bagaimana pahala yang mau disetor di hadapan Allah? Kalau sholat 5 waktu ji, 5 kali jakit 1 hari. Puasa Ramadan ji, 1 kali ji 1 tahun. Haji 1 kali 1 tahun. Itu pun belum, masih banyak yang belum. Lalu bagaimana mengumpul amal?
ketika kumpul seperti ini, Nabi menganjurkan salawat kau bareng-bareng. Karena pahalanya jauh lebih banyak daripada jumlah air hujan. Maka saya mau tunjukkan ini, saya mau ajak kisah salawat. Bisa? 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 Saya mau dengar pegawai Pemkot, mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bisa? Bisa? Bapak-bapak dulu yang merasa jenis kelamin, bapak-bapak diam. Ibu-ibu dulu, ayo ibu, ini toloknya ini semua ini. Ayo, salawat dulu bareng-bareng ibu. Ayo. Salatullah, salah ala toha. Salatullah, salamullah ala yasin. Ini Pak Wali bukan keras. Memang begini suaranya perempuan. Ini namanya sahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita. Makanya ibu-ibu, ibu, adik-adik gadis, ibu-ibu janda, kalau nak telpon ke kepala dinasmu jangan kau mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam Pak Kadis. Bagaimana ndak tergoda suaminya orang? Lagi di mana kau dek? Di aja ji Pak. Caleda. Kau tegas-tegas sedikit. Bagaimana tidak terjadi layangan putus? Kita utong ibu. Masya Allah. Coba kalau ditelepon suaminya orang. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana kau? Di rumah. Lagi apa kau tanya-tanya kak? Berhenti maku itu na telepon. Ini tidak. Waalaikumsalam. Caleda. Ibu-ibu diam. Ibu-ibu diam. Bu diam. Kita dengar sekarang laki-laki. Ayo. Jangan mempermalukan kita ini jenis kelaminnya. Ayo laki-laki dulu. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kita itu umumnya jadi pegawai karena mau bahagia. Ya toh? Jadi anggota DPR mau bahagia. Jadi wali kota mau jadi bahagia. Mau wakil wali kota jadi bahagia. Jadi PNS mau bahagia. Tapi sesungguhnya kita tidak tahu bagaimana caranya bahagia. Definisi bahagia saja kita tidak tahu. Bahagia saja kita tidak tahu. Apa definisinya bahagia? Banyak uang? Belum tentu. Tinggi jabatan? Belum tentu. Ada orang gara-gara jabatan masuk penjara. Banyak uang? Belum tentu. Banyak orang gara-gara uangnya banyak bercerai. Lalu apa itu bahagia? Ini kita hafal semua ini. Doa safu jagat namanya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia dan selamat di dunia, bahagia dan selamat pula di akhirat. Itulah cita-citanya orang Islam. Ada orang wali kota di dunia, kepala dinas di dunia, tapi di akhirat penghuni api neraka. Tidak begitu orang Islam. Orang Islam wali kota kau di dunia, wali kota di akhirat. Kepala dinas kau di dunia, kepala dinas kau di akhirat. Nah, itulah bahagia. Bagaimana supaya bahagia? Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya yang membahas tentang doa sapu jagat ini, apa itu bahagia? 1. Punya suami atau istri yang baik. Bu. Halo ibu. Bersyukurlah lo kalau punya suami baik. Ada orang gagah suaminya, tapi kasar. Ada orang kaya suaminya, tapi tidak hargai mertuanya. Ada orang tinggi jabatannya suaminya, tapi tidak lecehkan istrinya. Tidak pernah hormati, bicaranya kasar. Maka bersyukur ibu-ibu yang punya suami yang baik agamanya. Bayangkan kalau suamimu kasar, tidak hargai mertuamu, baru datang bapakmu, tidak bilang lagi, ada lagi bapakmu. Mau lebaran, aku tahu itu tidak mau itu. Bawa ayam 2 ekor pulang nanti 3 juta. Jangan ketawa ibu, serius kayak ini. Ayo, maka bersyukur ibu-ibu punya suami yang baik.
Tidak mungkin kita bisa bahagia kalau suami kita jahat. Lihat kodong ini suami tak. Lihat ini. Alhamdulillah tanjak-tanjak ke masing-masing ini Pak. Lihat ini. Kalau di depannya Pak Wali Kota, Pak DP, ya Pak. Biasa iya mau bos, lewat itu yang begituan. Percaya kok, biar Pak DP senang sama kamu, istrinya ndak senang, ndak jalan urusanmu. Memang sudah begitu dunia, memang sudah begitu dunia. Apalagi kalau ibu bilang saya ndak mau lihat itu stafmu, kasih jauh-jauh. Hancur mako. Ya. Tapi biar Pak DP sama istri mau, kalau Ibu Titi tidak suka kok juga, wabillahi taufiq wal hidayah. Maka biasa iya mau bos, jantung kau tak lewat-lewat cari muka, biar anu salah kau bilang tuh, cocok mi pak. Pelan-pelan juga bos. Ya, Bu, bersyukur punya suami yang baik. Bu, apa ibu pernah rasakan, pikirkan bagaimana susahnya suami? Coba kasihan itu suami tak. Nah rahasiakan itu kalau dimarah-marahi sama Pak Kadisnya. Nah rahasiakan, tidak ceritakan kok. Kenapa? Ya dia mau tahu, dia tidak mau kau galau dengan urusan pekerjaannya. Ya, coba lihat itu suami. Selama dia bujang sampai dia menikah, tidak pernah dia minta-minta meskipun sama saudaranya. Tapi begitu punya anak istri, dia pergi sama sepupunya. Pinrangi kak kesi, pinrangi kak melok mi mana beneku. Ya kok ketawa, serius kak ini. Bentong itu ada bentong. Kasihan lihat itu suami tak kasihan. Pegawai honor, setengah mati mencari muka sama pimpinannya. Supaya dapat tongi, kasihan raci-raci. Tengah malam pi baru pulang. Supaya apa? Supaya senang-senang istrinya. Maka begitu datang suamimu, syukuri dengan cara apa? Bahagiakan ketika ada di rumahmu. Bagaimana caranya? Kau sambutlah dengan kalimat yang baik. Jangan terlambat suamimu, langsung kau periksa HP-na. Bagaimana ndak nak kena COVID? Kabate, batena to na periksa terus HP ta. Bu Titi, Kang itu kasihan semenjak saya viral, selalu karena telepon cinta-cintaku dulu di kampung. Tuh, mau ku blokir. Nah cerita kak pasti bilang sombong mak. Mau ku terima, perasaan nama mak nece. Aduh. Akhirnya apa? Ku tulis namanya di HP-ku penjual batu bata. Suatu ketika lagi duduk-duduk kak, menelpongi. Nah bilang mama nece, Ustaz, penjual batu bata. Mak dami jamat ini. Ku bilang, sayang, jangan ku angkaki. Tagihan itu, tagihan. Bos, salamat nakke. Kan perempuan paling takut itu tagihan toh. Salamat mak. Pulang ngak ceramah tak sia, haus kak. Sayang, bikin ngak dulu teh. Nah bilang ini cek lagi diajar ki ngaji. Sudah pergi mak. Mana gula? Nah bilang ada itu di toples, ada tulisannya. Gula, pergi mak. Ku cari, kenapa nak asin? Kiki liaki, garam. Nah tulis gula, pika komplain ku bawakan. Sayang, kenapa ini kau tulis gula baru sina garam? Nah bilang HP tak juga lain kita tulis lagi sina. Didapat birumusnya. Bu. Itu enaknya jadi perempuan Islam. Mau tahu bu? Itu perempuan Islam ditanggung dunia sampai akhirat. Artinya apa bu? Biar suami tak penghafal Quran, imam masjid, penceramah, majelis ulama, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa, istrinya jahat. Kata Allah, mana suaminya ini? Mana suaminya ini? Kok begini istrinya tidak puasa, kau tidak sholat, tukang gosip, mana suaminya? Itu sana mau masuk surga. Tunggu kau dulu dasar, tunggu dulu. Tadahulul jannati bisalam
masuk kau neraka temani istrimu. Temani kau istrimu. Makanya jadi istri itu jangan kau suka ngomel. Kau ditanggung kau itu dunia akhirat. Di dunia ditanggung. Apa artinya ditanggung di dunia? Malu tong kita itu sebagai suami. Kalau pulang kampung ke lebaran masih 3 tahun yang lalu itu lagi bajunya istri tak. Wibawa iya bos. Malu juga kita sebagai suami. Malu juga kita sebagai suami kalau istri tak cincin palsu sudah pakai. Malu tong kita itu. Makanya kalau datang suamimu lagi capek, lagi dimarah-marahi tadi sama kepala dinasnya, dimaki-maki tadi sama istrinya, bosnya, maka kau kasih, beri harapan. Bang, begitu memang namanya anak buah. Masa kita mau marahi Pak Dani? Tidak mungkin itu. Nah begitu memang namanya pegawai. Insya Allah sabar tak menjadi amal. Baru peluk mako. Baru kau peluk sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Senang. Langsung dia bilang, berdoa kau dek, bulan depan naik honorku, ku belikan kau cincin. Iya toh. Masuk kamar, berantakan kamarnya, marah-marah lagi. Apa paling kau kerja kau ibu? Setengah mati dicarikan kau uang, biar kamar tidak bisa tong kau urus. Langsung kau peluk lagi suamimu, menyanyi kau lagi. Insaplah wahai manusia. Enak perasaan. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu dulu kan begitu je lagunya. Lagu-lagu nasihat. Ya toh? Ya ibu. Lagu-lagunya ibu-ibu sekarang apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan. Apa nu apa itu kiri kanan kiri kanan? Ya, yang lebih parah Pak Wali di kantor kepala dinas, ibu-ibu di depan, bajunya sempit, kadang datang di sepeda, suaminya bajunya sempit, roknya sempit. Di depanlah dia, bapak-bapak di belakang, ibu-ibu di depan. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Benda hancur. Nah, bahagia punya suami yang baik. Dan bapak-bapak juga hargai istri. Tidak mungkin saya bisa ceramah dengan baik kalau istriku jahat. Tidak mungkin Pak Wali Kota bisa seperti sekarang kalau istri beliau tidak baik. Apa? Mau kasih keluar uang kampanye? Apa nak bilang istrinya? Apa kampanye terus? Jangan banyak situ caramu. Berhenti. Maka tidak mungkin kita suami bisa hebat tanpa dukungan istri. Contoh, lagi bikin naskah ceramah. Nah bilang istriku, cek, ganggui bapakmu, ganggui. Tidak bisa bikin naskah. Sudah rapi naskah, disimpan di jas. Mau pergi ceramah, nah curi itu naskah. Begitu saya sampai khotbah masjid, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah Subhanahu Wa Taala, nah lah sila combo iya. Iya toh, iya. Maka wajar ketika Nabi bersabda, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu berterima kasih dan menyayang istrinya. Kalau ada suami kasar sama istrinya, apalagi sampai na tempeleng, bukan laki-laki itu. Enggak kusuka istriku Ustaz, bukan dengan menghinanya. Malas istriku Ustaz, bukan dengan memakinya. Saya tidak senang ahlaknya, bukan mempermalukannya. Didi, nah kau sebagai kepala rumah tangga. Anaknya orang nak kasih kau baik-baik, sudah sarjana, lengkap telinganya, ada kaki, giginya pun cukup. Nah kasih kau bapaknya, modal lillahi ta'ala dengan uang panai. Lalu kenapa tiba-tiba anaknya orang jadi kasar? Berarti kamu sebagai suami gagal didik istrimu. Ya? Bayangkan kalau mau maki, Pak, anggota dewan mau rapat sama kepala dinas, tiba-tiba istri tak mau WhatsApp. Woi, kesetrunya anakmu. Tapi tidak bisa maki itu rapat. Mohon maaf, rapat ditunda. Nah kontak istri anakku kodong. Itulah tugasnya istri. Apa nak bilang istri tak? Tenang Ki, urusan di rumah jangan Ki pikir. Saya punya tanggung jawab.
Anak tak, saya punya urusan. Cari makin apa baik-baik. Yang penting jangki ke jili-jili. Mami. Maka bahagia itu punya pasangan yang baik, punya istri yang baik. Istriku tukang ngomel Ustaz. Justru disitulah fitrahnya perempuan. Tukang ngomel. Berapa gajimu? Ayo Pak, berapa gajimu? 5 juta Ustaz. Bapak yakin bisa hidup 5 juta di kota Makassar? Cicilan rumah, cicilan motor, anak tampak sekolah. Itulah hebatnya perempuan. Dia bisa jaga uang 5 juta untuk hidup 1 bulan. Bapak mau pegang itu 5 juta Pak. 2 minggu lah busuk nih. Itulah hebatnya perempuan. Kalau perlu nawar. Pak. Maka kalau dia ngomel, jangkok kecewa. Saya kalau pulang ceramah nak kuliah, suasananya mama necek. Perasaan itu perempuan kan seperti cuaca, susah ditebak. Dikira enak-enak, bajalloki. Maka kalau dia sudah mulai mendung-mendung, dia mau bati-bati. Lebih masuk ke kamar, ambil selimut tidur. Saya malah biasa istriku kalau mulai marah-marah, aku buka bajuku baru aku maingi perutku. Ketawa mi. Sudah, kapan bapak bilang saya cari uang, saya setengah mati, saya urus kau, saya beli rumah, ku belikan kau mobil. Setan itu bicara di mulutmu. Tapi ketika dia ngomel, sabar maki. Mau mi dia apa? Itu mi jodohmu. Datang kau mengeluh sama mamamu, mak, magi robineku dah penena keledemak. Nabi bilang mama tak, nak candrimu mo? Dupai. Mau ku apa? Maka begitu istri kita ngomel, memang disitulah fitrahnya. Bapak-bapak tahu, sahabat Nabi paling rewa namanya Umar bin Khattab. Iblis saja kalau ketemu mundur itu iblis. Tapi suatu ketika datang sahabat. Ini sahabat mau lapor istrinya. Kenapa? Istrinya suka ngomel. Dia mau laporkan kepada Umar, presiden waktu itu. Jalan. Begitu dekat dengan rumahnya Umar, Nadia Umar juga duduk ditunjuk-tunjuk sama istrinya. Dia bilang, Dede, wali kota aja dimarahi, mau terima deh. Coba, tidak ada orang jago di depan istri Pak. Demi Allah, tidak ada orang jago depan istri. Ustadz juga, saya juga begitu. Sudah mi, maka resep menghadapi istri sabar. Tidak ada mi kali itu sabar. Makin mu jelaskan, makin banyak bicarana. Ini buru-buru perempuan Pak. 1 dijelaskan muncul 2, tuntas 2 muncul 3. Selesai 3, nak ungkap lagi 5 tahun yang lalu. Itu dulu nah selesai mi urusan ini. Begitulah perempuan ahli sejarah Pak. Maka lebih baik diam. Nggak kusuka. Capek mau Ustaz hadapi istriku. Solusinya, pisah kau baik-baik. Jangan kau saling mempermalukan. Itu solusinya kalau kau tidak suka. Ketidakpantong itu jadi perempuan. Bapak-bapak pernah ditanya Nabi, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa saya taati? Kata Nabi, ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Lihat mi perempuan cepat na salah paham. Lihat ini mi otak ini perempuan. Memangnya saya bilang 3 istri. Saya bilang 3 ibu. Ibu, bapak. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Bukan 3 istri. Ini ibu-ibu memang sensitif kalau bicara poligami. Saya bilang ibu-ibu, ada 4 jenis rumah tangga dalam Al-Quran. Yang pertama suaminya beriman, istrinya kafir. Nabi Lut. Yang kedua istrinya beriman, suaminya kafir. Fir'aun. Yang ketiga suaminya kafir, istrinya kafir. Abu Jahal. Yang keempat istri beriman, suami
beriman. Saya tanya ibu-ibu pilih mana? Teriak semua, Ibrahim Ustadz, istri beriman, suami beriman. Saya bilang top. Tapi ingat, Ibrahim itu 2 istrinya. Langsung dia bilang apa Pak? Firaun Ustaz. Bayangkan langsung kita suruh jadi Firaun. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala sin. Serius lagi nih. Poin pertama. Kenapa saya sampaikan ini? Apa hubungannya Ustadz? Ternyata fakta membuktikan banyak orang gagal jadi pemimpin, cerdas, brilian, gagal bahkan berujung dengan penjara karena suaminya atau istrinya yang tidak baik. Lihat banyak itu pejabat di penjara karena istrinya tidak mensyukuri penghasilan suaminya. Bapak kepala dinas, berapa gaji tak? Tapi istri tak selera tinggi. Nah bilang Stepa, selera tinggi ekonomi pace. Motongin make behel. Biasa iya mau 50 miunurno. Motongi pakai soft lens. Motongi pakai Hermes. Pakai mako Hermes yang palsu non pakai. Motongi akhirnya apa? Nah bilang suaminya, pakai kok kipas di situ. Masa itu baru 2 tahun jadi kepala dinas. Banyak gelan istrinya. Kau ini 5 periode 5 tahun aku kepala dinas. Tidak tong pernah kau ganti-ganti ini cincinku. Akhirnya apa? Suaminya mau menghalalkan segala cara. Itu apa? Diberitakan, diperiksa. Akhirnya baru Mina datang istriku bilang, memang gara-gara kau itu cilaka. Coba apa kok? Satu. Ya. Jadi kalau mau berhasil dalam memimpin Kota Makassar, apakah Bapak Camat, Lurah, istri, suami sangat menentukan. 2. Menurut tafsir ayat ini supaya bisa bahagia, punya anak yang soleh dan soleha. Saya tanya Pak, tolong jawab dengan jujur. Bisa kira-kira anak tak jadi wali kota tidak pernah ikut pil wali? Bisa? Tidak mungkin. Ibu-ibu, bisa anak tak jadi anggota DPR tidak pernah pil caleg? Tidak mungkin. Bisa anak tak jadi polisi tentara tidak pernah daftar polisi tentara dan tidak lulus? Tidak. Bisa anak tak jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Susahnya jadi dokter, susahnya polisi tentara, susahnya di anggota DPR, susahnya jadi wali kota. Perlu dana dan perlu jaringan. Tapi anak tak jadi soleh dan soleha bisa tanpa kuliah di fakultas kedokteran? Anak tak soleh dan soleha boleh tanpa ikut pil caleg? Tapi kenapa anak kita lebih banyak menyusahkan kita daripada membahagiakan orang tuanya? Salah satu sebabnya Pak, kata Nabi, hubbi aklil haram, suka ki kasih makan uang haram anak tak. Jangan ki harap anak tak mau hafal Quran kalau uang sogok kita kasih makan anak tak. Jangan. Maka begitu anak tak dikasih tahu, kepala batu, tak bisa dinasehati. Kenapa? Karena bapak terlalu sering memberi makan uang haram. Percaya Pak, rezeki bukan dari wali kota. Rezeki bukan dari kepala dinas pekerjaan kita. Tapi rezeki karena Allah yang kasih ki. Jangan ki pernah galau soal rezeki. Allah sudah atur semua itu. Tahu kicica? Tahu kicica Ibu? Tahu kicica? Apa namakan itu cicak? Apa namakan Pak? Nyamuk tidak masuk di akal. Cicak cuma di dinding, nyamuk terbang. Di mana ketemu? Nanda ada bandaranya. Coba Mi, iya toh? Tapi waktu ku kecil apa laguku? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak Nabi bilang lagu. Cicak lompat ke nyamuk. Oh patah-patah kasihan cicak. Maka saudaraku, jangan sampai menghalalkan segala cara
karena untuk mengikuti selera anak. Pak, saya yakin 1000% tidak ada pegawai Kota Makassar mati kelaparan anaknya. Tidak mungkin. Tapi yang kira-kira anaknya mati karena tabrakan, balapan liar, narkoba, sakau, berkelahian, sepertinya ada. Itu berarti tidak usah cemaskan perutnya anak tak. Yang kita cemaskan, didik dia. Didik apa anak tak? Satu Pak, jangan ajari kesombongan. Nah, bapakmu ji camat, jangan kau perintah orang di kantor. Kalau mau kau perintah orang di kantor, camat tongko. Kan banyak yang begitu. Bapaknya di kepala dinas, mana sopirnya nak kasari tongi, tegur itu anakmu. Jangan kau biarkan anakmu begitu. Begitu kau lihat dia kasar sama pembantunya, kasar sama sopirnya, babysitternya, tegur. Bukan kau yang bos. Syukur kau itu bukan kau yang jadi sopir. Kau bisa berdiri karena bapakmu. Maka hormati orang, cara syukurmu itu. Jangan kau kasar sama orang. Buka surah Luqman. Begitu cara mendidik anak. Ajari anakmu jangan dia sombong. Maka saya senang. Ada pejabat. Tinggi jabatannya. Banyak duitnya. Populer. Tapi anaknya santun-santun. Saya bilang kaya maki Pak. Jabatan ditinggal Pak. Jabatan ditinggal. Berapa lama Pak Wali Kota? 10 tahun. Biar sudah 10 tahun Pak. Masih mau pakai itu Garuda. Pergi di pasar sentral. Nah bilang orang gila. 10 tahun ya Pak. Ibu-ibu kalau mati Ki, siapa doakan Ki? Suami, bah kawin lagi. Nah dengar ini suami istriku. Nah panggil ke Ustaz. Jadi nanti kalau saya lebih dulu meninggal, kawin lagi. Saya bilang sini kau sayang, duduk kau baik-baik di sini. Sayangku, dengar kau baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, kau hidup saja sekarang masih hidup. Kau saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi pun mati mau kau. Nah, maka siapa yang doakan kita? Anak. Maka kalau mau bahagia, didik anak kita. Dan salah satu cara mendidik anak, tiaki kodong kasih makan wansogo anak tak. Rezeki Allah yang ngatur. Yang ketiga, untuk mendapat fid dunia hasanah, yaitu punya teman yang baik. Pak Wali paling banyak temannya sekarang. Tapi kalau mau lihat teman tak nanti, tunggu bisa selesai jadi pejabat. Ada pejabat datang curhat sama saya. Wah dunia Ustadz di, waktu ku jadi pejabat banyaknya temanku. Pergi ke warung kopi banyak yang ikut sama saya. Sekarang Ustadz tidak ada Mi. Saya bilang bos, jangankan manusia, kucing saja. Kalau nak tahu tidak ada ikan di rumahmu, tidak masuk itu. Memang begitulah hidup. Pak Dhani sekarang banyak sekali temannya. Ibu Titik biar bukan teman datang tuh sepupu kina anu dulu nak iya nak. Memang begitulah hidup. Memang begitu hidup. Memang begitu dunia. Maka hati-hati memilih teman. Alhamdulillah hari ini selama Pak Dhani jadi wali kota, baru kali ini saya isi acaranya wali kota. Padahal saya tidak pernah baku musuh sama wali kota, enggak. Orang-orang sekelilingnya yang talekang. Si baku kaparakat teji ini toh. Saya enggak pernah baku musuh Pak Wali. Soal pilwali, alhamdulillah saya tidak menang waktu itu. Kalah tidak, suaranya Pak Wali lebih banyak. Enggak kalah saya, enggak. Cuma lebih banyak suaranya. Alhamdulillah Allah kasih yang terbaik. Andai saya jadi menang waktu itu, masih jadi BSMBC nggak di Makassar. Sekarang saya tidak jadi. Presiden bosku nasihati. Kabar reskrim ku marah-marahi. Kapolri ku tunjuk-tunjuk. Coba kalau saya jadi maka kalau sudah mau tes, ikut seleksi kepala dinas, ikut seleksi camat, tidak dipilih kok, jangan kau sangka buruk. Berarti bukan itu yang terbaik buatmu. Kenapa itu dipilih? Mentang-mentang karena dekat dengan istri. Urusannya orang. Dekat tongko. Memang begitulah hidup.
Tapi hati-hati milih teman. Nabi mengilustrasikan bahayanya nih teman dan baiknya nih kalau teman baik. Kata Nabi, lihat kau itu kulit kambing. Ketika dia bersahabat dan bertemu dengan Quran, maka dia akan menjadi pembungkus Quran. Setiap mau diambil dicium. Pada kulit kambing. Tapi ketika kulit kambing salah memilih teman, dia ketemu dengan derom. Jadi beduk, dipukul terus Pak. Ya, maka hati-hati milih teman. Kalau saya jalan sama Pak Dani, Pak Wali, masuk asar, paling saya bilang, Pak Wali, asar nih cari dulu masjid. Tidak mungkin saya bilang, Pak Wali, di mana panti pijat yang bagus di sini? Tidak mungkin bos, Ustaz kajili-jili. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, cukup tiga ini. Modal tak. Jadi ke istri yang baik, jadi ke suami yang baik, karena itu menentukan pekerjaan kita. Kedua, anak tak perbaiki akhlaknya. Begitu hilang jabatan tak, kalau baik ketika menjabat, anak tak ikut menikmatinya. Baik kita pacenan jo, baik dulu bapaknya itu. Bosku dulu bapaknya baik sekali ki. Tapi ketika kita tidak baik, anak tak pun akan menjadi menanggung akibatnya. Jangko kasih masuk jasan, jangko jas sekali bapaknya dulu itu. Yang ketiga, saudaraku sebagai pegawai, pejabat, hati-hati ki pilih teman. Pengkhianatan tidak mungkin orang yang tidak dikenal. Yang hianati ki tidak mungkin orang yang jauh, tapi orang yang dekat dengan kita. Maka hati-hatilah memilih teman. Ya, hati-hati milih teman. Banyak orang sengsara hidupnya gara-gara salah memilih teman. Terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya Pak Wali atas undangan di tempat ini. Ibu Titi yang menjadi sukses saya bisa datang di tempat ini. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Wali ya. Saya doakan kesehatan. Insya Allah acara pernikahannya Adinda nanti anak tak sukses, bahagia dan sejahtera. Amin. Banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Saya mau menutup dengan pantun. Saya selama sering ceramah ke daerah-daerah Sumatera, saya mulai pandai berpantun. Pantunnya Pak Wali begini. Ikan lele direbus dengan kayu bajaka. Binki cakep, ulang. Ikan lele direbus pakai kayu bajaka. Jangan bertele-tele bos, adakah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Dr. Haji Daes Latif Esos SAG MSc PhD. Wow, menyenangkan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi Bapak Ibu. Jadi banyak sekali ya yang kita dapatkan siang hari yang Betul. cukup singkat ini, tapi semua lini kehidupan dapat. Teknologi terus juga mempunyai manajemen kalbu. Berarti kita tuh ibaratnya menggunakan smartphone di dunia digital, tetap bisa smart gitu loh. Maksudnya kita menggunakan hati kita, menggunakan kepercayaan kita gitu loh untuk bisa melakukan semuanya dengan baik Iya dan benar. Kan Makassar Smart City. Ya makanya, dua kali lebih baik. Oke, boleh minta tepuk tangan dulu nggak ya semuanya Bapak Ibu sekalian biar lebih semangat di sore hari ini. Bapak Ibu menuju Makassar Kota Metaverse, sebentar kita akan melihat dan juga mengetahui lebih lanjut lagi apa sih dan seperti apa sih Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar akan membawa Kota Makassar di 2022 ini. Yes. Akan menjadi seperti apa nih Makassar Makaverse ini. Betul. Ini dia yang akan menjadi apa ya, pertanyaan gitu ya. Penasaran kita juga nantinya karena nanti kita akan bersama-sama mengikuti launching desain program strategis Adama. Betul ya kan? sekali. Kamu penasaran kan pasti kan? Aku penasaran banget dan sudah tidak sabar untuk mengikuti. Ini akan ada di sesi yang ketiga. Namun sebelumnya biar kita lebih refresh lagi, kami mau mempersilakan Bapak Ibu semuanya untuk bisa menikmati coffee break. Coffee break ada di area sebelah dari ruangan ini. Bapak Ibu bisa kami persilakan untuk mengambil coffee breaknya aja. Setelah itu akan kembali lagi masuk ke dalam ruangan ini. Betul. Kita akan nanti juga kalau misalnya pada saat coffee break
bisa juga sekalian nanti untuk melakukan ibadah sholat asar. Nanti setelah itu akan berkumpul kembali. Tapi kami mohon kesediaan Bapak Ibu semuanya, para tamu undangan, para peserta rapat ini yang telah hadir. Kami mohon kesediaannya untuk berada tepat di tempat ini ba'da asar. Baik, Ya kan? dan pastinya Bapak Ibu sebentar mungkin sebelum kita coffee break, Pak Wali ada sedikit arahan 2 menit Pak. Kami Silakan, persilakan Pak. Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Bapak Ibu kita perhatikan sedikit ke atas panggung ini karena sedikit kita akan mendengarkan arahan dari Wali Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, 2 pencerahan yang sudah kita dapat. Yang pertama tentang metaverse. Metaverse ini berarti kita lebih mengasah wawasan dan visi kita ke depan. Tadi baru saja selesai, luar biasa. Kebanggaan kita Ustaz Dahsyat memberikan kita siraman rohani, ya. Jadi lebih ke mental kita. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, untuk menghimpun apa tadi yang 2 pembekalan kita, sebelum kita akan melihat yang lebih reality tentang bagaimana kota kita ke depan. Tentunya yang pertama adalah seperti saya sampaikan tadi, metaverse ini adalah hal yang baru. Sebentar saya akan memperlihatkan hasil survei yang baru saja saya terima tentang kesiapan SKPD kita untuk menghadapi metaverse. Ini tidak lain adalah agar kita semua bersiap. Karena kalau kita tidak bersiap, maka orang lain akan masuk. Tadi saya bicara dengan Pak Daniel Surya, sebelum YouTube, sebelum Google, sebelum yang lain melaunching metaverse-nya, maka selayaknya kita mendahului. Kalau tidak, maka anak-anak kita akan mengakses metaverse orang lain dan data kita semua, hal yang menyangkut nasionalisme, juga bagaimana kita mengamankan apa yang kita miliki yang paling mahal adalah data pribadi kita. Kita harus memproteksi itu. Yang kedua, banggalah kita menjadi bagian penting dari sebuah loncatan. Hari ini dari data survei yang saya terima, hanya 8% yang mengerti tentang metaverse. 57% orang yang berminat belajar metaverse. Dan 36% orang yang sementara oposisi dengan metaverse. Saya menyampaikan apa adanya. Termasuk hasil survei tadi, saya sendiri belum melihat sepenuhnya. Makanya tidak ada di jadwal. Saya langsung suruh paparkan. Karena saya dengan Ibu Titi, Ibu Wawali, selalu punya komitmen soal transparansi. Dan selalu punya komitmen soal data. Di sini hadir Pak Sahrir Wahab, beliau adalah Kepala BPS Kota Makassar. Ya, tepuk tangan untuk beliau dulu. Beliau yang selalu support saya data. Bahkan, tidak apa-apa ini kan sudah lewat. Beliau memberi data sebelum data itu resmi di launching. Saya selalu tanya beliau, bagaimana dengan Gini rasio, bagaimana dengan kemiskinan, bagaimana. Jadi beliau selalu update. Setelah metaverse ini, kita akan segera mengupdate database kita dalam bentuk akumulasi big data. Malam sebentar kita akan konsentrasi masing-masing SKPD. Saya berharap SKPD konsolidasi di waktu-waktu jelang sebentar malam agar 7 menit setiap SKPD betul-betul padat untuk menyampaikan. Ada beberapa yang disampaikan. Pertama, apa isu yang kita temukan di masyarakat, apa solusinya, apa inovasinya, dan berapa aplikasi yang kita akan hadirkan di tahun ini. Dan yang terakhir ada respon kita terhadap metaverse tadi. Misalnya kesehatan, kita mau bikin
telemedicine dengan metaverse misalnya di pendidikan. Jadi saya mau ada ide, dan di tengah malam kita akan sampaikan ke publik, kita akan membuat misalnya 200 aplikasi dan kita mulai metaverse masing-masing SKPD dalam bentuk metaverse. Apa yang bapak-bapak, ibu-ibu temukan dari respon yang kita dapatkan dari ilmu metaverse tadi. Dan tadi siraman rohani dari Pak Dasyat luar biasa, ya. Kadang-kadang banyak yang kita lupa, dan saya inginkan seluruh SKPD Kota Makassar menjadi SKPD terbaik lewat kerja-kerja yang kolaboratif. Bukan hanya sinergi yang saya ingin capai dengan Ibu Titi, tetapi akumulasi dari semua apa yang kita miliki. Dan insya Allah kita akan fit dunia wal akhirah. Selamat dunia dan selamat akhirat. Terima kasih. Kita sholat asar sebentar, ada coffee break, dan kita masuk ke acara yang makin hari makin hot. Kenapa? Karena banyak tidak tahu Pantai Losari itu Japarate bagaimana bentuknya, bagaimana Karebosi akan datang. Ini semua ada mi dananya, ini ada mi anunya, ada mi pembiayaannya. Bagaimana sirkuit kita, bagaimana aparong kita, bagaimana New Balai Kota kita, bagaimana Maca kita. Maca itu Makassar Core City Arena, tempat olahraga indoor. Sebagai pertanggungjawaban Dani Fatma, kami akan, karena ini kota untuk semua, maka semua program kita perkenalkan. Kalau ada yang mau kritisi, silahkan. Saya ini yang selalu dikritisi orang, itu menjadi bagian dari hidup saya. Karena saya paling bersyukur sama, kalau mengkritisi itu masih baik. Justru orang menghina saya syukuri. Karena setengah matinya dapat kekurangan tak ini, tapi ada orang ahli memang dengan kekurangan kita. Jadi kita kalau mau cari kekurangan, kita lihat saja orang yang suka fitnah kita. Oh, ini kekurangan tak. Jadi kita harus bersyukuri. Karena dengan seperti itulah kita bisa lebih baik. Memang kata pepatah mengatakan, ide besar itu akan lahir dari pikiran besar dan dibenci oleh pikiran kecil. Mudah-mudahan kita sama-sama mempunyai pikiran yang besar. Dan ada lagi pepatah mengatakan, janganlah seperti lalat, diyakinkan bahwa madu lebih baik daripada sampah, tetap dia pergi sampah. Ya, itu orang paling sial. Jadilah seperti tawon, bermanfaat semua apa yang dimiliki, dan dia melawan kecuali terancam. Kira-kira begitu. Maka dengan itu Bapak Ibu sekalian, kita akan, ini sudah setengah jalan, kita bersabar lagi, buka hati, buka pikiran. Insya Allah setelah rakorsus, dibawa bantuan bapak-bapak tim ahli, dan insya Allah tim Pentahelix, insya Allah seluruh perangkat, 51 perangkat SKPD kita, dan BUMD kita, dan seluruh yang berhubungan dengan kita. Di sini ada Pak Kabars Pelabuhan masih hadir, dan ujung tombak kita lurah-lurah dan camat, ya. Dan insya Allah lurah dan camat bersama RT RW itu punya banyak tugas-tugas baru. Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik. Jadi mana PU? PU, angkat tangan PU. PU sebelah mana? PU, kalau pembangunan kantor camat dan lurah, jangkau dulu kalau sebelum saya dengan Ibu Wawali lihat desainnya. Kita mau bikin kantor kelurahan paling canggih dengan gaya metaverse, ya. Uangnya tidak usah ditambah, tapi desainnya kasih baik, ya. Insya Allah kita akan bikin yang terbaik. Camat nanti menjadi pusat pelayanan pajak. Nah, jadi Pak Camat nanti salah satu kinerjanya adalah pendapatan. Bahkan kontrol tata ruang, ya, pengadilan tata ruang, sebagian saya akan kasih masuk di Camat.
Pemeliharaan jalan, paling tidak cat-cat hitam putihnya itu di kansin ada di kecamatan. Masa biar cat pinggir jalan tidak bisa pergi? Di kota besar ini, mau kota metaverse, biar kansinya tidak tercat rantasaknya. Ya, enggak apa-apa, kita akui apa yang kekurangan kita. Nah inilah gunanya kita ketemu hari ini, berkoordinasi. Dan saya kira kita istirahat, kita ngopi-ngopi, kita enjoy, habis salat asar kita mulai dengan 14 program besar yang insya Allah akan kita mulai bangun, ada selesai bangun, dan ada yang baru mulai kita bangun. Ya. Banyak orang bilang, apa itu Japarate? Lihat mikir sebentar. Apa itu Maca? Lihat mikir sebentar. Ada Kanderong, ya. Apa itu Buntala? Ya. Baru saya dapat Buntala. Bundaran Tamalandrea. Ya. Banyak disingkat Buntala. Kurang-kurang bagus juga, tapi bagus saja supaya menarik-menarik sedikit lah. Ya. Ada yang komplain, kenapa Cokmo? Tidak bagus itu Cokmo Pak. Komuter Metro Meuda. Yang tidak bagus itu Batala. Kalau Cokmo itu bagus Ji. Cocok toh? Kalau yang Cokmo-nya itu masih baik Ji. Batalanya itu kurang bagus. Saya kira demikian. Selamat coffee break. Selamat salat asar. Kita ketemu jam 4 di forum ini kembali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Betul. Dan apa? Sebelum istirahat, aku juga mau menceritakan pengalaman aku kemarin naik Como komuter gitu. Naik busnya Makassar yang baru. Oh my God, itu tuh keren banget busnya. Ya, sebenarnya begitu bus ini saya lihat beberapa kali di Kota Makassar gitu ya, berkeliling mana-mana, itu bikin saya tuh berasa kayak, wah ini nih adalah sebuah terobosan yang bikin kita tuh menghindari kemacetan sebetulnya. Karena kan kita bisa pakai bus. Aku tuh naik busnya dari Mall Panakukang sampai ke Mall Trans daerah Barombong sana. Itu tuh nyaman banget. Betul, itu rasanya bersih, kayak naik bus di luar negeri gitu, Van. Drivernya aja keren, modelnya pakai apa uniform ya kan? Iya dong, waduh. Tapi sebentar kita akan melihat seperti apa sih kemajuan-kemajuan lagi dari Kota Makassar. 14 big plans, ada 14 program yang direncanakan oleh pemerintah Kota Makassar. Kita akan cari tahu bersama nanti pada saat kita akan belajar bersama-sama setelah break asar, ya kan? Yes, betul. Kami persilakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan coffee breaknya pukul 3.45. Kita berkumpul lagi di ruangan ini untuk sesuatu yang lebih hot lagi kalau kata Pak Wali Kota Makassar. Betul, lebih hot pokoknya. Jadi apa-apa yang berbau-bau hot itu pasti menarik. Ya kan? Betul. Apalagi hot-hot ini banyak, ada 14 loh. Oh, ada 14 ya. Jadi tetaplah bersama kita, tetaplah semangat Bapak Ibu para SKPD dari 51 perangkat SKPD. Wow, banyak banget. My God. Yang pasti sekarang ini kalau tadi Bapak Wali Kota bilang, mari kita sedikit kopi-kopi lah dulu, relax sedikit. Silakan menikmati semuanya. Sembari kita juga akan kembali untuk menikmati bagaimana program-program yang besar atau big plans dari pemerintah Kota Makassar akan nanti kita dengarkan bersama-sama terkait di event kita di Metaverse Makaverse. Hanya dalam acara kita di rapat koordinasi khusus Rakorsus Pemerintah Kota Makassar menuju Makassar Kota Metaverse Makaverse. Ya mungkin bisa kami gambarkan sebagai berikut bahwa dalam hal pemetaan peta blok PDD yang sekarang ini, apabila itu di metaverse kan, ketika nanti terjadi metaverse dalam beberapa tahun ke depan, itu mungkin masyarakat akan melihat secara real time langsung berada di lokasi kejadian, melihat kondisi bagaimana pemetaan peta blok PDD yang mereka terjadi. Itu mungkin kami bisa gambarkan, mungkin juga di dalam hal pembayaran. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Daniel Surya, ada 3 metode pembayaran di dalam dunia metaverse, yaitu crypto, NFT sama blockchain. Ya, jadi itu yang mungkin bisa menjadi sebagai alat-alat pembayaran nanti ketika masyarakat ingin membayarkan misalnya pajak-pajak daerah mereka. Nah, ini yang akan kami lakukan. Dan sekarang pengembangan ini metaverse kan
tidak langsung semerta-merta dirubah menjadi metaverse. Ada beberapa tahap-tahap yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Sambil menunggu itu, Bapenda juga akan mempersiapkan diri sehingga ketika hal ini terjadi, semua bisa langsung dilaksanakan. Pelayanan publik melalui pajak daerah bisa ditingkatkan sehingga menuju PAD 2 triliun. Kalau upaya untuk menghindari terjadinya kebocoran seperti apa? Ya, untuk menghindari kebocoran nanti kan ada sebentar malam ada pemaparan seluruh SKPD. Jadi mungkin kami akan memaparkan beberapa inovasi dan aplikasi untuk bagaimana supaya pajak-pajak yang kemarin tidak optimal itu menjadi optimal dan beberapa wajib-wajib pajak yang belum terdata menjadi terdata semua melalui digitalisasi. Terima kasih. Jadi dalam rakortas hari ini semua SKPD dituntut untuk mengembangkan konsep-konsep apa yang dimiliki dalam menuju metaverse. Salah satunya kami dari Badan Pendekatan Daerah Kota Makassar, ya mungkin bisa kami gambarkan sebagai berikut bahwa dalam hal pemetaan peta blok PBB yang sekarang ini, apabila itu di metaverse kan, ketika nanti terjadi metaverse dalam beberapa tahun ke depan, itu mungkin masyarakat akan melihat secara real time langsung berada di lokasi kejadian, melihat kondisi bagaimana pemetaan peta blok PBB yang mereka terjadi. Itu mungkin kami bisa gambarkan, mungkin juga di dalam hal pembayaran. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Daniel Surya, ada 3 metode pembayaran di dalam dunia metaverse, yaitu crypto, NFT sama blockchain. Ya, jadi itu yang mungkin bisa menjadi sebagai alat-alat pembayaran nanti ketika masyarakat ingin membayarkan misalnya pajak-pajak daerah mereka. Ya, ini yang akan kami lakukan. Dan sekarang pengembangan ini metaverse kan tidak langsung semerta-merta dirubah menjadi metaverse. Ada beberapa tahap-tahap yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Sambil menunggu itu, Bapenda juga akan mempersiapkan diri sehingga ketika hal ini terjadi, semua bisa langsung dilaksanakan. Pelayanan publik melalui pajak daerah bisa ditingkatkan sehingga menuju PAD 2 triliun. Kalau upaya untuk menghindari terjadinya kebocoran seperti apa? Ya, untuk menghindari kebocoran nanti kan ada sebentar malam ada pemaparan seluruh SKPD. Jadi mungkin kami akan memaparkan beberapa inovasi dan aplikasi untuk bagaimana supaya pajak-pajak yang kemarin tidak optimal itu menjadi optimal dan beberapa wajib-wajib pajak yang belum terdata menjadi terdata semua melalui digitalisasi. Terima kasih. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion.
ocean. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. The pain makes it real, I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and meal. I'm just lost, I feel, I'm just lost, I feel. I need time to heal, I can't steer the wheel. Cause this drive it kills, and it gives me chills. A nice road it feels, I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Oke. Tanggapan Pak bagaimana? Ya, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan pencerahan dari salah satu ahli metaverse di Indonesia adalah Pak Surya, bahwa metaverse itu bisa dikembangkan salah satunya di sektor pariwisata, bahwa metaverse ini bisa diperkenalkan sebagai salah satu cara mempromosikan kota dari segi sektor pariwisata, sehingga experience calon wisatawan yang akan datang di Makassar itu sudah bisa dekat dengan si calon wisatawan, sehingga bisa memberikan experience langsung untuk bisa nanti mendatangkan wisatawan di kota Makassar. Sehingga kita mengapresiasi sekali kehadiran tokoh metaverse ini di kota Makassar untuk memberikan edukasi kita tentang pengembangan metaverse di kota Makassar dan di Indonesia. Pak, oleh event terdekat yang akan dilaksanakan, apalagi dengan adanya kelonggaran PPKM ini seperti apa? Ya, sesuai dengan event yang kita launching kemarin tanggal 3 minggu lalu 50 event, paling dekat adalah Duta Wisata. Mungkin tanggal 18 kayaknya. Itu paling dekat jadi. Iya. Untuk kelanjutan di F8 sendiri Kak, apakah akan mulai berlangsung tahun ini? Ya, F8 kan kita tahu sendiri sudah masuk kalender event nasional top 10 Karisma Event Nusantara. Pelaksanaannya tanggal 7 sampai tanggal 11 September. Pemerintah kota sifatnya mensupport kegiatan ini. Terima kasih Pak. Oke. Tanggapan Pak bagaimana? Ya, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan pencerahan dari salah satu ahli metaverse di Indonesia adalah
Ya, Pak Surya, bahwa metaverse itu bisa dikembangkan salah satunya di sektor pariwisata, bahwa metaverse ini bisa diperkenalkan sebagai salah satu cara mempromosikan kota dari segi sektor pariwisata, sehingga experience calon wisatawan yang akan datang di Makassar itu sudah bisa dekat dengan si calon wisatawan, sehingga bisa memberikan experience langsung untuk bisa nanti mendatangkan wisatawan di kota Makassar. Sehingga kita mengapresiasi sekali kehadiran tokoh metaverse ini di kota Makassar untuk memberikan edukasi-edukasi kita tentang pengembangan metaverse di kota Makassar dan di Indonesia. Setiap SKPD dari hasil apa yang kita sepakati di hari Jumat kemarin tentang kesiapan SKPD untuk menghadapi Metaverse atau Metaverse. Izinkan saya menyampaikan, saya langsung saja, SKPD sementara karena bisa yang tidak disebut akan segera memperbaiki dirinya. Yang siap menghadapi Metaverse dari respon pada saat kita finalisasi di Korantosus. Yang pertama, kita beri tepuk tangan Dinas Pariwisata. Yang kedua, Dinas Infocom. Yang ketiga, Bapenda. Siapkan diri sesegera mungkin, jangan ketinggalan. Karena di sini yang paling tinggi adalah pariwisata itu 10.000 ya. Kalau Infocom 5.600, kemudian berikutnya DPR saat hampir 2.000 ya, dan seterusnya. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, izinkan saya sambil memperlihatkan animasi sambil saya terangkan supaya lebih jelas dan lebih singkat agar supaya kita semua paham, dan bagi yang ingin bertanya
silakan bertanya. Setiap satu objek silakan 3 orang bertanya, hanya 3 saja. Kita mulai, silakan. Dengan musiknya. Kecil dulu nanti nih. Kecil. Ini adalah tata ruang kita. Kita kembali lagi tadi ya. Peta dari peta yang awal. Sebelumnya. Kalau cepat ini ya. Ya, sebelum. Ada cepat terus. Oke, stop. Oke. Bapak-bapak yang kami hormati, yang ingin kami sampaikan yang pertama adalah pembangunan atau rencana jalan tol elevated yang baru. Sekarang kita lihat yang merah itu, ya, tapi tidak sampai seperti ini ya. Yang merah itu adalah ada ya. Tolong kasih bahasa pointer. Yang merah itu adalah jalan tol Veterani. Di dalam tata ruang baru, kami bervisi lebih singkat, yaitu sambungan jalan tol Veterani hingga Pantai Sari. Semua elevated. Ada yang bawa laser pointer? Tidak ada? Oke, tolong disiapkan ya. Jadi dalam jalan Veterani akan menyambung langsung ke kiri ke jalan. Ini di peta ini lengkap sekali ya. Langsung ke kiri di jalan Alauddin. Ya, di jalan Alauddin. Ini sayang sekali saja dari atas ini bisa kelihatan. Ya, di jalan Alauddin, kemudian tembus. Oke, terus ke bawah. Ya, terus ke bawah. Atau biar saya ke sini. Biar supaya jalan-jalan juga. Ya, tidak apa-apa. Bapak-bapak yang saya hormati, ini adalah jalan tol Veterani. Rencana berikutnya adalah sambung ke kiri ke jalan Sultan Alauddin, terus sampai samping di perbatasan, kemudian ditembus ke pinggir Sungai Sungai Jatibarang. Kemudian di Sungai Jatibarang dia lurus jadi di atas sungai, tidak ada pembebasan. Ya, terpisah di sini, ya, masuk ke di dekat teras, ya, dekat teras. Ya. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Tidak apa-apa, di sini saja. Ya, ini. Kelihatan? Oh, kelihatan. Oke. Jadi masuk ke Sungai Jatibarang, ini Balongperu, ini Jatibarang, ini terus, kemudian dia ketemu dengan jalan rencana jalan dari CPI. Nanti ada jalan ke Stadion Barombong di laut. Kita akan mengusulkan menjadi jalan pusat atau jalan pemerintah pusat pakai APBN. Nah ini tembus, jadi dia tembus, putar, kemudian masuk ke CPI, di atas CPI ini sambung lagi elevated di atas laut, terus masuk di pinggir Soekarno-Hatta, baru sambung ke jalan tol yang ada sekarang. Jadi jalan tol ini berbentuknya seperti ini, mirip angka 8, dan jalan tol ini juga yang sudah dibuat sekarang masuk ke Newport juga ada berbentuk 8 juga, berbentuk loop. Jadi nanti bentuknya seperti 8 besar. Jadi kita bisa dari Pantai Losari pergi ke Veterani itu dalam satu napas saja, Dan kalau kita mau ke bandara, kita bisa lewat sini ke jalan arteri,
bisa jalan tol yang ada sekarang. Dan sekarang pembangunan jalan tol ke Newport sedang dilaksanakan. Artinya, insya Allah dalam 5 tahun ke depan, dan kami akan langsung mengusulkan sebagai investasi namanya unsubsidized, yaitu inisiasi dari swasta. Kita akan sama dengan ini inisiasi swasta. Insya Allah kami akan menawarkan kepada swasta, dan kami akan laporkan ke pemerintah pusat. Karena yang penting adalah dia sudah masuk RT/RW, dan revisi RT/RW ini insya Allah akan kami laporkan ke DPR untuk insya Allah kita bahas bersama-sama. Kita punya jalan tol yang akan melengkapi lingkar dalam kota Makassar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah LRT. Ya, LRT. Stop. Ya, oke. Nah, ini rencana jalan tol ini. Ya. Jadi begini nanti bentuknya. Ya. Nah, ini jalur MRT-nya atau LRT. Jadi Light Rapid Transport. Ya. Oke, terus ya. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, itu artinya tata ruang akan datang. Kita sudah mengantisipasi banyak hal, termasuk kelemahan-kelemahan transportasi kita, di mana barat timur sangat lemah. Kota Makassar secara anatomi tidak memiliki jalan yang kontinus barat dan timur. Maka di tata ruang ini kita banyak mengakomodir lintasan barat timur, mulai dari ujung Untia sampai ujung Miringkanaya, ujung Landraki sampai ujung Landewu, ujung pelabuhan Landewu sampai ujung Miringkanaya. Di tata ruang baru ini insya Allah kita akan rencanakan dengan baik. Maka dari itu kemacetan yang menjadi isu seperti tadi insya Allah akan atasi secara ketataruangan. Kenapa? Akan banyak saluran-saluran transportasi, saluran-saluran jalan yang kita akan buka dengan perkuatan jalan-jalan baru dan merintis peningkatan jalan-jalan yang sudah ada, terkhusus di daerah-daerah perumahan seperti di Burut Miringkanaya dan Tabalandrea. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat di atas sini, ya bisa dilihat secara manual di atas sini, kita akan lihat kalau ini bisa kita laksanakan, maka insya Allah kemacetan akan berkurang drastis karena volume jalan juga bertambah. Banyak kawasan-kawasan baru dan terusan-terusan jalan yang kita akan buat. Insya Allah lewat digitalisasi kita akan mendata semua potensi jalan baru, potensi jalan yang akan ditingkatkan, dan potensi jalan-jalan layak yang akan kita buat. Termasuk di dalam undang-undang Cipta Kerja yang baru ada satu paradigma baru yang diberikan kepada pemerintah daerah tingkat 2 atau kota kabupaten, yaitu hak atas bawah tanah. Jadi bawah tanah merupakan hak tersendiri, izin tersendiri. Dan kami sudah berdiskusi dengan ahli-ahli geologi di dalam tata ruang kita akan usulkan tata guna bawah tanah, termasuk untuk kemungkinan kita membuat subway atau kereta api bawah tanah. Kemungkinan kita buat itu, kita siapkan lintasannya, dan yang paling dekat kita akan membuat lintas bawah tanah dengan sistem ducting sharing, sehingga tidak ada lagi tiang listrik, tidak ada tiang telepon, semua di bawah tanah. Dan insya Allah itu sudah akan kita mulai tahun ini, dan kita akan akomodir di tata ruang yang insya Allah kita akan segera finalisasi. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, setelah jalan tol yang pertama,
Setelah LRT atau MRT, hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah bundaran BTP. Makanya namanya Buntal. Saya mau nama baru juga. Inilah wajah bundaran BTP, karena jalan perintis itu adalah balai, dan jalan BTP dan jalan ke ke Paranoe, ya, itu adalah provinsi, maka perlu koordinasi dengan balai dan provinsi. Kita harus duduk bersama-sama, karena salah satu peluang kita membuat indah kota ini adalah di persimpangan BTP dan Perintis, karena itu cukup lebar dan di sekitarnya adalah tanah-tanah pemerintah. Saya mengusulkan patung di tengah itu adalah patung para presiden. Belum ada yang bikin patung para presiden, jadi kita bikin patung para presiden di situ. Nah, kira-kira seperti ini wajahnya, dan kita sudah siapkan pembiayaannya untuk awal tahun ini, awalnya. Jadi perwajahan kota kita perbaiki. Dalam musik. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, kenapa kita konsen soal perempatan-perempatan ini? Karena simpul-simpul kemacetan ada di sini. Kami akan, saya enggak, dari yang baru kalau saya beritahu, saya punya rasa pointer itu. Iklan kita tata. Iklan dalam lingkaran, marka jalan kita tata, hal-hal sederhana, tapi insya Allah akan berubah wajah kota ini. Akan tetapi tentunya ini semua harus kita duduk bersama dengan balai dan bersama dengan provinsi. Jadi kita sudah memisahkan antara pejalan kaki dan kendaraan, dan kita juga membuat kawasan hijau yang bagus di sini. Ini juga kurang tinggi, saya bilang harus tambah tinggi di sini. Asal jangan karena dia patung presiden nantinya tempat demo lagi coba di situ, jadi pusat demo nanti. Nah, makanya kita perbaiki ini semua untuk lebih bisa membuat kondisi lingkungan kita jauh lebih menarik dan menjadi welcoming awal dari Kota Makassar. Tanahnya sudah siap, tinggal koordinasi. Ini tentunya di PU ya, ULC ya, disiapkan. Saya mau nanti setiap ini ada penanggung jawabnya. Itulah hal yang ketiga. Hal yang keempat, kami ingin dengan Ibu Fatma menyentuh hal-hal yang sederhana saja, yaitu smart Panyingkulu. Namanya Panyingkulu. Tapi paling tidak beberapa perempatan kita memperbaiki. Ya, coba lihat seperti ini suasananya. Stop. Ya. Jadi semua R atau lingkungan itu kita perbaiki. Kemudian seluruh perangkat iklan kita perbaiki. Ini kita bikin seperti pagar di sini, ya. Kemudian iklannya ini sudah tata, ya. Kemudian markanya kita perbaiki. Kita ini perwajahan jalan kita mulai dari
penyintu sederhana, tapi semua CCTV ada di situ, semua kontrol iklan LED ada di situ, seluruh sistem pengaturan lalu lintas ada di situ. Dengan kepolisian Etle, insya Allah kita tempatkan di situ, dan semua sistem keamanan kita tetapkan di situ. Karena mengontrol keamanan yang baik itu paling bagus di crossroad seperti ini atau Panyingkul. Ya karena kita komitmen dengan masa-masa daerah, kita namakan Smart Panyingkul. Tapi tadi pun tak untuk Pak Ikhlas kasih dulu ini. Terus ya. Jadi orang tidak akan menyeberang di perempatan karena ada iklan di situ. Jadi sederhana, ya sederhana. Tiang-tiang listrik kita perbaiki, kemudian tempat tinggal kita perbaiki, kemudian airnya. Nah kalau ada rumah-rumah di sini kita bisa minta sedikit halaman yang bikin air yang baik, agar supaya orang nyaman di lingkungan. Nama jalan kita perbaiki, semua kita perbaiki, khusus untuk di crossroad atau di perempatan. Oke, itulah hal yang keempat. Sampai yang keempat ini ada pertanyaan atau ada input? Silakan tiga. Silakan. Kasih ya. Mic. Kasih mic. Biar empat dulu lah. Karena ini 20, kalau 20 nanti lupa. Bisa langsung Bapak Wali Kota. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Perkenalkan, saya Nurhalisa, dosen dari pertanian. Saat ini saya tertarik dengan program yang Bapak Wali Kota terapkan. Meskipun saya dari pertanian, tapi sampai saat ini saya punya tim kami punya konsultan sustainable development. Jadi ini saya ambil dari waktu saya sekolah di Bangkok, Asetsa University saat mengambil PhD. Nah, yang saya ingin tanyakan tadi pada paparan Bapak Wali Kota itu tadi ada BTP. Nah, kebetulan saat ini sudah tahun ketiga saya pindah ke BTP. Kemudian saya tinggal Jalan Salemon dan sekolah di SMP 5. Punya Ibu Wali Kota. Oke. Nah, yang saya ingin tanyakan Bapak, tadi itu untuk pengembangan Panyingkul Bundaran. Iya, terima kasih. Bundaran. Nah, di Bundaran di BTP itu, karena saya tinggal di Blok C, dekat Puskesmas Tamalaya. Nah, di Bundaran itu saya sukanya pada saat Ramadan, ini ya, 2 atau 3 weeks later akan ada pasar-pasar kaget biasanya. Nah, saya pulang kampus sering mampir beli untuk papa buka atau untuk sahur. Nah, itu menariknya, saya tertarik di situ untuk mengelola tim kami ada untuk yang naik market. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah ke Bangkok, naik market di sana tumbuh dan berkembang, berjamur gitu. Nah, mungkin saran saya ada dari dinas mana saya kurang tahu karena kami dari akademisi dinas untuk menangani itu tadi pasar-pasar malam. Nah, kemudian yang kedua yang tadi Panyingkul, Smart Panyingkul, itu namanya keren sekali Pak dari kota. Karena kenapa? Panyingkul artinya apa ya? Sudut atau perempatan, ya perempatan. Nah, perempatan di situ biasanya kalau di perempatan sekitar rumah saya dulu di Jalan Salemo, itu perempatan yang penjual keluar, kemudian ada penjual lainnya, itu juga sangat menarik buat seperti tadi pasar malam. Jadi mungkin nanti Pak Wali Kota ada titik-titik untuk mengadakan seperti ini marketing.
Tapi Bu, insya Allah sebentar kalau khusus untuk kaki 5 ada di namanya akan rero. Oh iya. Tenang, ya. Thank you so much. Mungkin itu saja Pak Wali Kota. Terima kasih. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi ini presiden. Oke, ada yang lain lagi? Tidak ada? Berikutnya kita akan mempresentasikan beberapa koridor hijau, beberapa fasos yang sudah didesain, yang insya Allah menjadi bagian fasilitas masyarakat. Karena terus terang, salah satu kritikan yang paling banyak disampaikan ke pemerintah kota adalah bagaimana hijau kota atau RTH ini bisa dikelola dengan baik. Ini adalah ada di rumah, salah satu contoh yang kami presentasikan dari sekian banyak yang kita rencanakan. Jadi walaupun kecil, dengan desain yang baik, insya Allah akan mampu menampung secara maksimal seluruh kegiatan-kegiatan dari masyarakat sekitar Pasu ini. Pak Camat, siapkan pengelolaan soal pasos ini, RTH. Saya akan mendelegasikan kembali seluruh persoalan taman, seluruh persoalan pemeliharaan kantin, dan insya Allah soal perparkiran ke kecamatan. Siapkan semua ya. Karena saya juga sudah minta Anda melaporkan semua pasos-pasos yang dimiliki oleh kecamatan masing-masing. Terus Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini taman atau RTH ini gampang-gampang susah. Desainnya gampang, tapi pemeliharaannya yang paling susah. Maka sistem pemeliharaan inilah yang menjadi concern kita di pembahasan sebentar malam. Boleh kita desain yang bagus, boleh kita buat yang bagus, tapi pemeliharaannya adalah bagian yang terbesar dari kegagalan pengelolaan pemerintahan setempat. Contoh, kita punya taman di Untia, tapi saya lihat taman itu tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, inilah persoalan-persoalan kita. Kita jago berencana, kita boleh melaksanakan, tapi umurnya jadi pendek karena pemeliharaan tidak jelas. Kendala yang pertama adalah biaya pemeliharaan. Kadang-kadang kita susah atau tidak menganggarkan. Nah, ini semua juga bagi BPKD, biaya pemeliharaan ini harus menjadi concern kita, terutama di wilayah, khususnya kelurahan dan kecamatan. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke hal yang keenam adalah tethering. Insya Allah tethering sebentar lagi akan selesai upnya. Setelah izin keluar, kita akan membuat 1000 tethering. Silakan. Tethering itu adalah kependekan dari Mark Electric. Mark itu toko elektrik jadi berjalan, dan Smart Enterprises, usaha yang cerdas. Ini sebentar dibuat, ya tadinya mestinya sudah selesai ya, tapi saya bilang kalau masih ada belum sempurna dia tidak sekarang. Kira-kira seperti ini. Kami akan membuat setiap RT semua hasil UMKM yang diinkubasi di inkubator center yang masuk dalam platform Marfek. Nah, ini sudah masuk metaverse, sudah boleh susah bicaranya. Yang insya Allah mereka menjadi startup orang. Semua produknya akan dijual oleh tethering. Kira-kira bayangannya adalah seperti pesanan online, tetapi ini dikelola langsung oleh masyarakat. Setiap RW
ke rumah masing-masing. Jadi kira-kira karena kita punya riwayat sejarah teknologi seperti ini yang kita dulu kenal dari pagandeng, ini pagandeng elektrik, kira-kira seperti itu ya, pagandeng ini. Dan ini ada 1000 yang kita akan buat, berarti ada minimal kalau 2 shift ada 2000 pekerja yang kita butuhkan. 2000 pedagang bisa menggunakan ini, dan seluruhnya produk yang ada di RTH kita yang sistem pemotongannya sangat baik dan halal, kita langsung bisa jual dari rumah ke rumah. Produk bulog, badan usaha lorong dengan city farmingnya kita bisa jual di sini. UMKM kita yang kita inkubasi kita jual di sini. Jadi semua produk-produk yang diproduksi oleh pengusaha-pengusaha kita di lorong, kita akan antar delivery ke rumah-rumah di 1000 RW. Jadi ada 1000 yang kita akan buat nanti. Siapa yang akan dipilih dan bagaimana dengan pemilihan? Nah, itulah Dinas Koperasi dan UMKM harus membuat KPI-nya. Siapa nanti yang membawa ini? Bagaimana cara memasukkannya? Siapa yang stok? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus disiapkan. Barangnya, TTR-nya, insya Allah sebentar lagi selesai. Barangkali 1 minggu ini sudah selesai. Tetapi sistem harus betul-betul dibuat dengan baik. Jadi kami mohon kepada tim ahli untuk memberi pendampingan bersama tim Pentahelix. Insya Allah Dinas Koperasi sebagai penanggung jawab TTR ini akan membuat sebuah sistem yang kemudian diperwalikan dalam bentuk regulasi, dan jangan sampai justru institusi pengelolaannya gagal, ini juga gagal. Maintenance gagal, ini juga gagal. Suplainya gagal, ini bisa gagal. Banyak hal yang perlu disiapkan dari setiap program atau program yang lain. Berikutnya adalah Cokmo. Cokmo adalah memperdayakan komuter Metro Moda. Komuter itu bolak-balik Metro Moda. Jadi moda atau sistem transportasi metro, jadi metropolitan. Kalau orang naik di Cokmo, dia pakai VR. Karena Cokmo ini melayani hotel dan lorong wisata. Sekali lagi, melayani hotel dan lorong wisata. Jadi kalau ada orang naik di Cokmo, langsung ada VR-nya di situ. Dia langsung pasang, dan kira-kira kayak begini. Dia tertutup matanya orang kalau naik Cokmo, karena dia lihat 1000 lorong wisata di dalamnya. Dia bisa memilih orang wisata mana. Asal jangan supirnya, sehingga Cokmo pakai VR supirnya. Nah, seperti ini kira-kira. Insya Allah saya target 17 Agustus kita launching, termasuk dengan VR-nya. Insya Allah. Ini baru Cokmo, belum yang Bantala. Ini versi kedua. Bapak-bapak ini yang saya hormati, yang ke-8, lorong wisata. Kami sudah menugasi para lurah untuk mengusulkan 7 lorong wisata. Sebentar saya akan tunjuk random setiap lurah, dan setiap lurah harus menunjukkan 7 nama lorongnya, 7 lorong yang dia rekomendasikan. Saya sudah tugaskan beberapa hari lalu, beberapa waktu lalu. Ya, siap-siap saya tanya nanti lewat bacaannya. Nah, lorong wisata ini ada 5.000. Tema demi tema harus dibangun. Lewat apa? Lewat pelibatan masyarakat. Bukan maunya lurah, bukan maunya camat, apalagi maunya wali kota dan bupati wali kota. Tapi kita ingin memberikan ruang-ruang besar terhadap keterlibatan masyarakat di lorong itu untuk
bertempat di situ. Target kami, satu lorong wisata itu mempekerjakan 20 orang, mulai dari yang masak. Jadi nanti kalau chefnya itu orang di lorong situ. Jenis masakannya nanti dikonsultasikan apa makanannya. Hiburannya orang di situ juga. Produk UMKM-nya orang di situ juga. Jadi kalau 20 orang setiap lorong dari 5.000 lorong yang ada, maka 100.000 peluang kerja baru terbentuk. Dan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat dimulai dari lorong itu akan semakin kuat. Tugas pemerintah adalah mendatangkan orang ke lorong-lorong itu sebagai customer mereka dengan cara memfasilitasi lewat cokmo tadi. Jadi tugasnya camat dan lurah, ya, siapkan mic, saya mau tanya lurahnya sama camatnya, ya. Siapkan, ya. Siapkan memang kok. Kan saya sudah perintah sama kau sama dari bulan lalu. Nah, jadi sekarang terjawab. Cakar-cakar memang nih, masih ada waktu. Ya. Jadi tugas camat dan lurah minggu ini memberikan daftar 7 lorong wisata. Kalau 7 dikali 153, insya Allah menghampiri 5.000. Gambarannya seperti ini. Kita lihat lightingnya, kita lihat cornernya, kita lihat gambaran-gambarannya. Ini hanya alternatif. Rumusan-rumusan kekuatan-kekuatan yang ada di lorong itu adalah hasil daripada kesepakatan, kemufakatan warga. Maka RT-RW, pejabat RT-RW harus difungsikan secara maksimal untuk menghimpun semua tokoh-tokoh masyarakat yang akan bersama-sama mewujudkan lorong wisata ini. Model registrasi, model sistem jual beli yang ada di situ kita desain dengan cara-cara digital. Masakannya, kemudian promosi tentang budayanya, dan kami berharap setiap lorong ada storyteller, ada penceritanya yang akan dibina oleh perpustakaan. Ya, para perpustakaan siap membina di balik lorong, karena di perpustakaan ini saling bercerita semua. Maka insya Allah tugasnya nanti kita rekrut semua 5.000 orang setelah ada daftarnya. Kita cari di antara di situ 2 orang untuk dididik jadi pencerita. Apa yang diceritakan? Sejarah tentang Makassar. Maka Dinas Kebudayaan, Dinas Kebudayaan mempersiapkan sejarah Kota Makassar. Para warriors kita, siapa itu Karen Karundu, siapa itu dari Mangale, Karen Patingaloa, siapa itu, banyak hal yang kita harus terangkan. Karena sekarang banyak sejarah menjadi kabur. Kalau saya tanya anak-anak, siapa itu Lasindrang? Dia bilang Jalan Kote. Padahal Lasindrang itu adalah pahlawan di Pindrang. Siapa itu Lagalindo? Dia bilang orang Kopi, Pak. Padahal Lagalindo itu adalah naskah karya terbesar mengalahkan Mahabharata. Sejarah kita ungkap kembali. Apa itu Macini? Kenapa ada namanya Barancati? Kenapa ada namanya Mamajang? Kenapa ada namanya Balukanja? Barabaranja? Semua sejarah-sejarah wilayah itu akan menjadi bahan daripada storyteller ini. Kalau 2 storyteller setiap lorong, maka ada 10.000 pancarita kita yang menceritakan turun-temurun tentang sejarah dan kekayaan budaya kita. Ini masuk dalam program strategis saya dengan Ibu Fatma dari Fatma, yaitu memperkuat destinasi sejarah dan budaya. Oke, berikutnya yang ke-9, di dalam visi misi kami, program strategis soal pembangunan kawasan dan infrastruktur
pesisir atau waterfront, salah satu yang kami tentukan adalah desain tentang Pulau Samalona. Kita punya 12 pulau. Ada 3 pulau kosong, Kuningan Keke, kemudian Usung, ya, dan Lajukang sudah bertumbuh nih, tapi relatif. Lanjut, Samalona. Inilah desain Samalona dengan kondisi rumah yang ada. Jadi ini semua rumah existing, kemudian tinggal ditambahin, jadi tidak ada yang dirubah. Tapi insya Allah menjadi sangat menarik. Ini pariwisata, perikanan, dan PU tentunya. Dan tentunya Camat Sangkaran. Mana Kecamatan Sangkaran? Pak Lurahnya, Ibu Lurahnya ada? Oke. Nah, jadi bisa kita barbecue di situ. Tapi bukan di SKPD ini, bukan di SKPD. Saya kira suasana sangat luar biasa, beda-beda tipis sama Maldives. Lain-lain kan sudah ada desainnya, tapi kita belum sempat karena dia lewat dengan teman-teman ITB, kita sayembarakan dan alhamdulillah dia menang, anaknya Pak Ihsan. Jadi rumah yang ada persis rumah yang existing. Nah ini kan rumah yang ada sekarang. Jadi sama, tanpa berubah, tanpa menggusur apapun. Tinggal kita percantik jalannya. Jadi inilah yang dikenal dengan restorasi ruang kota, membangun tanpa menggusur. Jadi tetap oke. Yang ke-10, salah satu hal yang revolusioner yang kami akan buat adalah revolusi pendidikan. Revolusi pendidikan seluruh sekolah itu diawali dengan namanya Sombe Smart Sekolah, yaitu sekolah integrasi mulai dari PAUD keluarnya langsung SMP. Tapi khusus untuk ini adalah desain PAUD yang secara sendiri dan sebentar sekolah integrasinya. Kita mulai dari PAUD. Ini ibu-ibu semua punya concern ini. Ini PAUD di Sudirman ya. Manggala. Ini desainnya mengalahkan PAUD di luar negeri. Kindergarten, orang bilang kindergarten di Eropa. Insya Allah PAUD kita lebih bagus dan dibangun secara ya tahun ini. Dibangun tahun ini.
kita doakan insya Allah. Kalau kita lihat sekarang di gambar di akhir tahun, kita sudah lihat kenyataannya. Insya Allah anak-anak Manggala akan jauh lebih pintar daripada anak-anak yang lain, karena di Manggala belum dibikin tahun yang canggih seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah sekolah terintegrasi. SMP bikin SD dan TK, SD bikin SMP dan TK. Inilah sekolah terintegrasi. Mana sekolah terintegrasi Jakarta? Ini pautnya lagi sekolah terintegrasi lanjutan. Ini paut-pautnya, makanya boleh pamerkan dulu paut-paut yang ada, yang sudah siap untuk di tender. Oh, ini sekolah terintegrasi. Mana SMP-nya? Ada SMP-nya. Jangan sampai SMP main sama kanak-kanak nanti. Fokus silang tidak dia. Oh, ini dia. Ya, jadi berbeda SD, TK, dan ini beda. Tapi modelnya seperti luar negeri. Insya Allah Makassar lewat pendidikan, revolusi pendidikan, semua harus sekolah. Salah satunya adalah perbaikan sarana. Ini desainnya. Bagus ini. Nanti kalau bengko di Prambanan nanti anak-anak jadi bengko juga nanti. Oke. Setelah sekolah terintegrasi, ini juga tidak kalah pentingnya. Markasnya kaum ibu-ibu. Semua kegiatan ibu-ibu, baik Dekranasda, PKK, dan semua women center ada di sini. Ini sudah siap untuk dilaksanakan juga PKK dan Dekranasda Center. Canggih nih, kalau di sudut Ambil ya, di seberang sama Taman Macan. Sampai pakai tempo dulu. Ini desainnya tidak bisa dikoreksi. Tidak tahu kenapa tidak bisa dikoreksi, karena ibu yang desain. Kalau tidak salah sudah dipersiapkan 20 miliar ya, 20 miliar ya, 20. Yang berikutnya adalah, nah itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat, yaitu adalah salah satu
usaha kita untuk memperkuat ekonomi kecil, kemudian mengumpulkan semua kaki lima yang di pinggir jalan, kita konsentrasikan di sebuah tempat yang terintegrasi. Walaupun kemarin masih banyak kekurangan, setelah kami tinggalkan, kemudian kami sempurnakan hari ini, yaitu Kadrelong, seperti yang tadi Ibu tanya, Kadrelong nikel. Desainnya Kadrelong nikel ini seperti di barat, seperti di negara-negara maju. Insya Allah kita siapkan 100 Kadrelong di situ, ya, sepanjang nikel di jalur sebelah, ya, jalur sebelah. Nah, kira-kira seperti ini. Ada di atas yang bisa jalan, di bawahnya orang bisa makan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi dia diganggu di sebelah, dia diganggu. Dan ini pabrikasi. Keluar langsung dirakit di situ, jadi bisa cepat. Saya berharap tahun ini juga selesai, dan insya Allah setelah di tender ini bisa sebelum, saya berharap sebelum ulang tahun kota kita sudah resmikan, insya Allah, mudah-mudahan. Sampai ngisi ini adalah kaki-kaki lima yang selama ini sudah kronis di misalnya Jalan Peterangan dan sekitarnya. Nah, inilah bagian dari jawaban 5 isu besar. Yang pertama tentunya menyangkut ekonomi. Perkuatan struktur ekonomi kita atau rekonstruksi ekonomi kita, salah satunya adalah mempercepat pembangunan Kadrelong baru di nikel dan kembali merevisi Kadrelong di Kalimantan. Nah, yang berikutnya adalah Kadrelong di Kalimantan. Ini sudah diasistensi oleh tim ahli BPKB. Kadrelongnya dulu, Kalimantan sebentar nih. Oh, Kalimantannya dulu. Oke, ini desain Kalimantan. Stop dari atas, yang dari atas, yang kelihatan atas. Mundur sedikit. Ya, terus kasih kecil lagi. Terus stop. Oke. Bapak-bapak yang saya hormati, jadi Kalimantan itu kita bagi 3. Memang 3 lapangan besar. Yang pertama lapangan kiri ini kita akan ubah, tidak memakai rumput hidup, tapi memakai rumput sintetik. Teknologi rumput sintetik ini memberikan kualitas permainan yang baik. Sekarang sudah ada di Talas Salapan, tapi kecil. Tapi ini dengan ukuran lapangan internasional 70 kali 110. Kemudian yang di tengah kita membagi karena banyak rumput yang ingin pakai. Kita bagi 6. Kita bagi 6. Kita perbaiki juga. Dan yang di kanan tetap rumput biasa, rumput sepak bola, rumput hidup untuk bermain, merasakan rumput hidup. Kemudian kita tata sekitarnya. Silakan ada masih tanpa mengganggu setempat yang ada di situ. Nah, kita lihat ini menarik sekali penjelasan teman-teman, membuat spektator di atas dan di bawah tetap orang bisa berlari. Nah, stop. Oh, mundur sedikit, supaya kelihatan. Mundur sedikit. Jadi ini tempat lintasan lari. Tetap orang bisa berlari, tapi di atasnya orang bisa menonton. Jadi tidak diganggu. Orang kegiatan jogging tetap, tapi orang menonton dengan nyaman juga diakomodir. Baik di atas maupun nanti di spektator di sepanjang lintasan lari ini. Jadi inilah salah satu terobosan teman-teman arsitek untuk
mengakomodir semua apa yang menjadi kegiatan di Karimusi. Insya Allah termasuk juga voli yang sekarang terlantar dan beberapa pitch basket. Pemerintah kota saya berharap Badan Pertanahan, Kadis Pertanahan, tolong diurus semua suratnya Karimusi, termasuk lintas olahraga yang di sebelah kiri, basket, tenis, dan karena itu jelas adalah milik pemerintah kota. Agar kita bisa memberikan maksimalisasi tempat atau desain yang baik untuk difungsikan untuk masyarakat luas. Terus jadi 2 lantai ya. Nah, dikombinasikan dengan kantorong Karimusi, kita bisa lihat, tapi ini masih jalan-jalan. Ini nanti continuous dia, ini continuous, ini masih satu-satu. Kita bisa lihat dia juga 2 lantai. Jadi desainnya sangat turistik. Insya Allah yang minum kopi nanti di situ banyak para tamu-tamu kita. Selama ini yang minum warung kopi di situ justru orang yang banyak pengadilan. Tapi ini betul-betul nanti menjadi objek minum kopi terbaik di Kota Makassar. Pembiayaannya sudah siap, ini pembiayaan sudah siap, dan insya Allah kami berharap juga karena ini bisa diaplikasi, bisa selesai pada saat ulang tahun kota. Terus yang berikutnya 16 adalah stop. Balai kota kita kebanggaan kita. Balai kota hari ini adalah heritage. Kita selama ini tidak pernah menyentuh balai kota kita. Kita punya dana 10 miliar untuk merenovasi interior balai kota dengan baik. Salah satu contohnya, tidak tahu ruangannya pasti tidak barangkali. Ruangannya pasti atau ruangannya PU barangkali bukan sih? Ya. Ini salah satu desain ruangan di balai kota. Kita akan kembalikan balai kota sebagai kebanggaan kita. Lanjut. Ini milik yang gara-gara selama ini. Tunggu kok, saya kasih baik nanti. Ini bikin takut sekarang. Saya sampai takut naik ke atas. Bagaimana di bawahnya naik terus ke atas pakai lift itu? Makanya saya agak dendam-dendam, saya kasih bagus ke lift semua. Nah, ini gara-gara lift nanti. Kayak putih saya lihat. Mudah-mudahan itu janggarannya Tuhan. Mesti berdoa, ya. Bagus desainnya nanti jadi cukup, anggarannya tidak jadi. Ya. Soalnya sedih rasanya di balai kota seperti di umum itu satu meja 4 orang, kiri kanan atas bawah, menyedihkan sekali. Tidak boleh lagi kelihatan seperti itu. Kita bikin balai kota yang bagus, kerja yang bagus untuk menyambut masa depan kita, insya Allah. Berikutnya adalah salah satu daripada visi terakhir dan impaknya adalah New Balai Kota. Desainnya sudah lama, tapi saya ingin mengingatkan lagi kita kembali tentang bagaimana desain Balai Kota, desain New Balai Kota dan New DPR. Ikonik, insya Allah tanahnya saya sudah bicara karena kemarin ada sedikit eksiden. Dulu sudah ada perjanjiannya, saya berhenti, rupanya perjanjiannya dikasih berhenti juga. Ya, padahal itu hak kota kita. Karena pembuatan CPI
salah satu kontribusi CPI adalah namanya pelataran sumber 3,3 hektar yang kita akan bangunkan di balai kota kita dan juga DPR. Ini desain lama tapi masih update. Orang juga biasa bilang ini gedung kembar siam, ada beda sedikit, ada sambung. Yang gunung ini adalah terminal LRT, tempat parkir. Ini gunungnya, stop. Ya. Ini ada gunung, dibuat gunung di sini. Di dalamnya ini adalah gunung parkir. Daripada gunung parkir menghalangi pandangan, kita bungkus dengan tanah, bikin bukit, masyarakat bisa naik atas bukit, bisa lihat pemandangan, bisa jadi RT hijau, tapi di dalamnya itu adalah stasiun sekaligus dengan tempat parkir. Kita lihat. Terus uangnya ini kita akan tawarkan ke investor. Setelah waste energy selesai, berikutnya ini yang kita tawarkan ke investor. Modal kita insya Allah bersama CPI kita diberikan 3,3 hektar. Itu menjadi modal kita untuk kita sertakan di dalam investasi di balai kota, di DPR yang kita mengundang swasta. Nah ini kita mengundang swasta kalau diperkirakan sekitar 2 triliun ya, 2 triliun. Dan inilah hubungannya kenapa kami membuat Makassar Incorporate. Makassar Incorporate ini Makassar Incorporate ini yang akan bersama-sama swasta. Makanya saya berharap di mana Balik Bangda ya, untuk mempersiapkan segera Makassar Incorporate. Jadi lobinya itu tempat parkirnya pinisi. Tahun ini kita bikin 2 pinisi. Jadi belum jadi gedungnya, pinisinya sudah jadi tahun ini insya Allah. Ya, paling tidak apa perlu dikasih jadi. Ya. Ini masuk ke dalam, parkir semua di dalam. Ya. LRT-nya dari dalam. Sudah tadi. Yang berikutnya, nah ini juga ditunggu-tunggu orang, yaitu kami lagi mendesain dan insya Allah segera kita akan tender yang kita sebut dengan MACA. MACA itu adalah Makassar Core City Arena. Nah, ini nama-nama ini MACA Bugis, cerdas. Tapi kepanjangannya adalah Makassar Core City Arena. Apa artinya itu? Yaitu gedung olahraga. Sayangnya bukan stadion, karena stadion sudah terlalu banyak di Makassar. Ya, walaupun belum jadi, maka kita bikin GOR. GOR ini bukan sekedar GOR, tapi GOR ini akan bisa disulap menjadi pusat pengungsian kalau ada bencana. Bisa disulap menjadi rumah sakit darurat kalau ada pandemi, dan berfungsi sebagai tempat pariwisata kuliner 24 jam bersama dengan sirkuit yang ada. Inilah Makassar Core City Arena atau gedung olahraga dan sirkuit. Ini ada sirkuitnya. Nah, ini dia punya. Ini sirkuitnya, sementara koordinasikan dengan PIP dan pihak-pihak yang terkait di situ ya, untuk segera. Sirkuit sudah ada biayanya, untuk penimbunan, dan MACA sudah punya ada 90 miliar. Kita siapkan untuk tahap pertama menyelesaikan
macam. Kita bisa lihat, bisa dinaiki atasnya, dinaiki atasnya. Kaki lima ada di situ. Ini di atasnya ini, ya, di atasnya gunung olahraga ini. Kita lihat, ini mirip-mirip oktopus. Boleh juga dibilang bisa dilihat seperti terowongan. Ini sirkuit. Sirkuit tahun ini juga kita sudah siapkan dananya sudah siap. Jadi ini semua insya Allah doakan kita akan mulai tahun ini, insya Allah tahun depan bisa selesai 100%. Yang menarik dari sirkuit ini, kami berani mengklaim bahwa sirkuit ini adalah eco sirkuit. Dia akan melintasi terowongan mangrove untuk menembus ke laut. Itu belum pernah ada. Saya tanya sama pembalap, pernah ada balapan menembus kayak mangrove? Tidak ada, kayak di Bingkok. Ya, supaya pertama di dunia lagi seperti ini. Nah, inilah macam core olahraga kita yang sudah didiskusikan dengan KONI Kota Makassar, didiskusikan dengan semua cabang olahraga. Hasilnya adalah seperti ini. Biar olahraga lebih juga kita tampung di situ, ya, termasuk olahraga barongsai juga, ya, banyak olahraga kita bisa tampung di situ. Jadi bukan sekadar gor, tetapi jadi pusat wisata, bisa nonton orang balap di situ juga. Jadi bisa jadi spektator untuk menonton kegiatan di sirkuit. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, setelah Manca kedua dari terakhir ini juga banyak ditunggu-tunggu, yaitu dan ini sudah pernah ribut minta ampun, mall pelayanan publik. Saya dimarahi banyak orang, kenapa bikin mall pelayanan publik dong? Tidak, karena ada mall di sini, banyak sekali mall di sini. Jadi banyak orang tidak tahu bahwa mall pelayanan publik itu adalah pusat pelayanan perizinan Kota Makassar. Jadi kita punya taman juga di atas, tidak mengganggu taman segitiga terintegrasi. Nama-nama seluruh pahlawan dari Makassar kita pahat dalam batu marmer dalam bahasa utara. Ini di atasnya menghadap ke laut. Di lantai ke-8 ini nanti yang urus ini orang kaya-kaya di semua. Nah, seperti ini. Dia punya eskalator dari lantai 1 ke lantai 7. Apa isinya ini? Di bawah adalah parkir. Kemudian, nah ini dilihat. Jadi bukan dikembalikan isunya mau dibangun di Taman Segitiga. Tidak menyentuh Taman Segitiga. Ini skala benaran, ya, skala benaran. Nah, lantai 1 adalah parkir, lantai 2 seluruhnya 20 kali 120 adalah pelayanan publik, cuma pelayanan. Lantai 3, 4, 5, 6 kasih pindah semua yang di luar. Dinas Kesehatan masuk, Dukcapil masuk, Inspektorat masuk, ya, Bapenda masuk, Dinas Infokom masuk di situ, apalagi di luar, para wisata masuk, ya semua di situ. Di atas lantai 7 kita buat market. Nah, inilah persiapan kita metaverse. Makassar Virtual Economic Center. Saya sudah cerita dengan tim ahli tadi, tapi saya tidak akan paparkan di sini karena banyak strategi kita. Bukan hanya kita ingin mengatur dan memberi fasilitas kepada Kota Makassar, tapi insya Allah kita menyiapkan diri untuk menyatukan seluruh Indonesia Timur dalam kecepatan ekonomi virtual di masa yang akan datang. Itu berada di lantai 8. Ini juga sudah ada
biayanya, kemungkinan kami akan tender desain dan build sehingga bisa 2 tahun. Biayanya adalah 200 miliar. Biayanya sudah siap. Jadi bukan tidak kanak-kanak ini, semua siap. Sudah siap semua biayanya. Oke, terakhir, stop. Nah, ini yang orang tunggu-tunggu. Apa itu Jakarta? Mau dibikin apa ini? Oh, Pak Jokosari. Nah, kita lihat desain Pak Jokosari kita. Di bawah kita gali sedikit parkir. Di tengahnya koridor, boleh dikatakan koridor, boleh dibilang shopping, boleh dibilang mall yang bergengsi. Di atas tetap untuk umum. Kita bisa lihat semua ini adalah investasi. Kami setelah nanti PSL ini dengan New Balai Kota kita akan sampaikan ke publik. Inilah desain terakhir kita Jakarta. Panjang besar kita akan berubah. Kalau pernah pergi Dubai, insya Allah dia beda-beda tipis nih. Kita bisa lihat. Coba lihat warung kopinya, ya di samping situ. Kita lihat parkirnya di bawah, kita lihat di atas, ya. Dan semua pelataran-pelataran 24 kabupaten kota kita akan namakan. Ada pelataran, nah nanti kenangannya Pak Yusra di situ. Pelataran Maros, pelataran Baru, pelataran Pangkep, ya. Semua kita akan beri kesempatan karena kita ibu kota Sulawesi Selatan, kita menjadi katalog daripada semua kabupaten kota di seluruh Sulawesi Selatan. Tahun ini kita bangun lapangan atasnya dulu di sini. Ya, kita ada 30 miliar dan 20 miliar. Ada 30 sama 20 ya. Berarti ada 50 miliar. Kita bangun dulu sarana di lautnya semua. Di atasnya kita akan serahkan ke swasta. Kita bisa bersepeda hanya di seputar 1,3 dan kita loop ya. Jadi kita berekreasi di situ naik sepeda itu bisa di Jakarta. Lanjut. Nah kita lihat bagaimana canggihnya ini ya. Itu ada mobil di bawah. Nah itu ada LRT-nya. Ini juga adalah bagian daripada visi-visi kami di program strategis infrastruktur dan mitigasi dan adaptasi dari waterfront. Itulah 20 proyek yang kita akan laksanakan, baik itu langsung investasi pemerintah, baik itu kita mengundang swasta, dan khusus untuk mengundang swasta kita harus menunggu Makassar Incorporate selesai. Karena itu bagian daripada bisnis pemerintah Kota Makassar yang menyertakan asetnya untuk dijualkan dengan investor, dan insya Allah tim dari pemerintah kota lagi berkonsentrasi untuk melelang waste to energy kita, jadi teknologi sampah kita, ya, energi sampah kita yang insya Allah dalam waktu yang secepatnya kita akan tender. Setelah itu kita akan mulai garap Panjang-Sari, kita garap New Balai Kota, kita akan garap Balatontok, kita akan garap semua potensi tanah negara yang dimiliki oleh pemerintah Kota Makassar. Bapak-bapak yang dihormati, sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin memberikan tanggapan, kalau ada yang memberikan masukan, silahkan, saya persilakan untuk memperkaya ini sebelum kita kunci dan kita serahkan lewat tender maupun investasi. Silakan ditutup. Mahkamah, ya. Ya, terima kasih Pak Wali, luar biasa. Saya Kamarudin Aziz.
Saya disuruh ke atas sama Pak. Sini. Ini beliau membantu pemerintah Kota Makassar lewat GIZ. Jadi transportasi kita dibantu oleh international donor kita GIZ. Beliau yang bawa ke Kota Makassar. Silakan. Terima kasih Pak Wali. Jadi saya sudah poin saja. Kalau pemerintah kota ini bisa efektif, menurut saya harus berkolaborasi dengan paling tidak 3 kabupaten kota di Makassar. Ada Goa, Takalar, Maros, dan tentu Makassar. Saat ini GSM Felicity sedang mendorong apa disebut bus rapid transit, Pak Wali, menyempurnakan harapan Pak Gubernur untuk mereka transportasi mengurai kemacetan di selatan, di Goa, juga di Dayak dan seterusnya. Saya begini, apa kiat-kiat untuk memastikan bahwa para pihak ini betul-betul terintegrasi, terkolaborasi dan bisa connected dengan ide-ide besar ini. Karena biar bagus Makassar, mungkin kalau di Maros tidak bagus, Goa tidak bagus, kampung halaman di Galesong itu tidak sportif, itu menjadi persoalan. Nah ini yang perlu kita tuntaskan ini Pak Wali. Jadi apa yang akan kita lakukan? Yang kedua, tidak ada program yang efektif kalau komunikasi antara pemerintah kota dan gubernur tidak berjalan fungsional. Minta saran kira-kira ke depan ini bagaimana itu bisa terkolaborasi dengan Pemprov, karena saya pikir itu juga challenge untuk kita. Itu yang barangkali terima kasih banyak sudah melakukan oleh Bapak. Ya. Terima kasih Pak Gama. Pertama, semua ini harus dan pasti dikoordinasikan dengan pihak provinsi dan pusat. Soal jalan tol pasti kita minta pusat karena otorisasi jalan tol ada di pusat. Soal bundaran Kamalan Rea, BTP pasti pusat karena itu jalan pusat dan pasti provinsi. Bentuknya pinjam pakai misalnya, saudara kalau misalnya teman-teman juga pernah melakukan itu. Dan hampir semua ini kita akan kolaborasikan dengan semua pihak. Persoalan apa namanya hinterland atau persoalan apa istilahnya kawasan Maminasata. Maka jalan tol Lingkar itu saya berharap ada satu on-ramp dan off-ramp itu berada di Goa, sehingga kalau orang Goa mau ke bandara tidak perlu masuk Makassar, langsung naik ke elevated toll road, kira-kira begitu. Orang mau pergi Maluku juga dari Makassar langsung dia off-ramp di Goa, kira-kira begitu. Nah, kami lagi, tapi karena kami tidak bisa masuk ke situ, pastikan koordinasinya di provinsi. Termasuk jalan di pantai, kebetulan sudah sama dengan semangat provinsi, membuat jalan dari CPI sampai ke Galesong, ke Kampungtan. Kebetulan kampungnya Ibu Indira juga di situ di Aen, Galesong, orang Galesong juga, ya, di Aen Toa situ, di Aen Toa, perbatasan di Kota Makassar. Jadi semua harus dikoordinasikan, dan insya Allah kita juga akan merevitalisasi banyak jalan-jalan, termasuk bagaimana mengkoneksikan jalan-jalan di perumahan. Itu juga pasti kita koordinasi karena banyak menyentuh jalan-jalan provinsi seperti Jalan Antam, Raya, Jalan BTP, dan jalan-jalan yang lain. Jadi insya Allah Pak Lama, insya Allah pemerintah kota pasti akan berkoordinasi dengan provinsi dan pusat. Ada lagi? Oh silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Pak Wali, kami dari Dinas Sosial ingin bertanya. Kami lihat dari memberi masukan, tepatnya masukan untuk Pak Wali, karena kami lihat dari pemaparan Pak Wali tadi dengan adanya fasilitas yang akan dibangun di tahun ini, kami lihat belum
fasilitas untuk kaum difabel. Kami lihat tadi di pelataran Losari banyak tangganya Pak Wali, tapi belum ada fasilitas jalan untuk kaum difabel. Kalau bisa kami saran di gedung-gedung pemerintahan bisa dipakai guiding block untuk kaum difabel netra. Itu saja Pak Wali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Edukasi sosial memperjuangkan kaum disabilitas. Yang pertama sebenarnya sudah ada. Kalau lihat tadi MPP itu ada ramnya, ada tangganya, tapi itu ada ramnya. Begitupun dengan di Pantai Besari, barangkali tidak tersusun dengan baik. Tapi insya Allah saya akan kontrol kontinuitas daripada jalur difabel. Insya Allah. Khusus untuk Dinsos, tahun ini juga kita akan mencari tanah untuk pusat rehabilitasi masalah-masalah sosial. Berapa hektar mereka? Berapa? 3 hektar. Kita lagi sementara pengadaan tanah. Insya Allah yang selama ini menjadi persoalan kita di sosial, terutama tentang Anjal dan ODJG. Balik. Orang gila ya. Selama ini pemerintah kota tidak punya fasilitas, termasuk narkoba, regulasi narkoba. Maka tahun depan setelah pembebasan lahan tahun ini kita punya sebuah social center yang modern yang kita akan bangun selengkap mungkin untuk mengcoverage seluruh persoalan sosial di Kota Makassar yang selama ini kita tidak miliki. Berapa anggarannya? 4,5 M. Jadi sudah siap anggarannya. Jadi apa yang saya sampaikan ini siap anggarannya. Ada lagi yang terakhir? Karena sudah mau jam 6 ini. Silakan Pak Sekda, silakan Pak Sekda. Pak Sekda. Terima kasih Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Wali, jauh sebelum Pak Wali wali kota saya sudah kenal dalam arti dalam hal pelajaran karena saya sudah lama di BU sejak tahun 92. Nah, ini kaitannya tadi Pak Wali jelaskan betul bahwa kalau kita merencanakan membangun itu mudah, tapi bagaimana personal maintenance-nya itu yang biasa kita berkota. Ini katanya nanti harus setiap SKPD akan membahas tentang itu. Jadi ada contoh-contoh beberapa. Saya pengalaman dulu jauh sebelum saya kepala dinas. Saya sering diperintah oleh wali kota sebelumnya Pak Wali bahwa waktu itu langsung Ansar, kau ketemu Daki, ada desainnya di sana itu. Belum bikin masih jauh sebelum wali. Ada desainnya. Kau minta itu model taman, model trotoar. Jadi singkat cerita saya temui Pak Wali Kota masih di Lantok tinggal waktu itu. Mungkin Pak Wali Kota sudah lupa. Jadi saya datang, saya membayangkan bahwa saya datang ini sudah ada di desain sudah jadi. Rupanya saya datang, belum ada desainnya, belum ada. Jadi tapi seketika itu juga saya pulang membawa desain coret-coretan. Ini fakta saya alami. Jadi Pak Wali langsung ambil pulpen, coret-coret. Saya bayangkan tadi ini desain itu sudah lengkap, rupanya coret-coretan saja Pak Wali. Itu beberapa kali, bukan cuma satu kali. Dan kita bangun bisa, tapi pemeliharannya, operasi dan pemeliharaannya yang terlantar. Tadi banyak dijelaskan pembangunan infrastruktur itu sangat penting dibahas secara keseluruhan. Siapa mengerjakan siapa yang memelihara nantinya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tes. Inilah persoalan kita yang paling mendasar. Maka ini menjadi tugas bagian Ortala. Ada Ortala dengan paradigma hari ini bahwa kebijakan fungsionalisasi eselon 4 memberi peluang bagi kita untuk membuat apakah itu bentuknya UPT, misalnya bundaran DTP. Kalau jadi kita bikin UPT bundaran DTP yang ngurus iklannya, yang ngurus PCPB-nya, yang ngurus apanya, PT itu termasuk mengurus pemeliharaannya. Begitupun nanti pantai, kalau perlu pantai jangan UPT, kalau perlu di atas UPT belut misalnya, ya, bentuknya adalah belut. Nah, maka saya berharap sebentar malam usulan-usulan dari kekurangan kita yang kita hadapi ke depan itu harus dipecahkan dengan sistem organisasi kita yang baik. Maka Ortala sebentar malam saya meminta penjelasannya, idenya soal persoalan-persoalan proyek-proyek besar kita. Bisa dibayangkan proyek MPP yang 200 miliar, kemudian 2 tahun nanti akan buram dia karena pemeliharaannya tidak ada, biaya pemeliharaan tidak ada. Maka organisasi pemerintah kota harus siap dengan apa yang kita buat. Tahun ini kita punya 1,4 triliun belanja modal, bukan sedikit. Dari hampir 5 triliun APBD kita. Artinya kita tidak boleh menyia-nyiakan anggaran yang kita akan wujudkan dalam bentuk rencana-rencana yang tadinya hanya judul, sekarang kita bisa lihat dalam bentuk 3 dimensi. Ini kalau kita rangkai semua masuk ke blockchain, maka ini di metaverse. Kita bisa dikasih lihat semua orang yang akan kita buat. Masuk di MPP, masuk di ruangan lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, 7, 8. Masuk di atap, bisa didatangi semua. Jadi semua berhubungan. Tapi pertanyaannya, apakah kita siap dengan gedung-gedung mewah dan fasilitas yang seperti kita lihat hari ini? Kita sepakat, kita sangat lemah di pemeliharaan. Menyadari kekurangan kita, maka organisasi kita memberikan kita peluang dengan fungsionalisasi eselon 4. Buat fungsional pemeliharaan di masing-masing apa yang kita akan buat tahun ini. Sehingga penganggaran terhadap pemeliharaan itu menjadi bahagian penting daripada pemeliharaan bangunan. Ortala siap ya? Ortala siap. Kemudian Bapak-Bapak sekalian, saya kira tidak ada lagi ya, berarti kan sudah mau jam 6 ya. Bapak-bapak, ada Bapak, Pak Ika dulu, terakhir Pak Ika dari BOD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali tadi terkait dengan rencana di lantai 8 adalah Makassar Incorporated yang untuk implementasinya apakah nanti ke depannya bentuknya dalam holding atau investing company. Jadi karena Makassar Incorporated itu adalah holding company. Makanya TPP itu tim percepatan penataan BUMD seperti di PDAM. Saya berharap PDAM terbagi 2 nanti. Ada perumda yang rekomendasi kemarin saya bicara dengan KPK sebaiknya jadi belut, bukan belut, belut, ya, belut Badan Layanan Umum Daerah, ya, belut untuk melayani segi sosial airnya. Dan yang kedua adalah Perseroda yang akan mengorbit ke Makassar Incorporated. Parkir yang sekarang Perumda kita akan rubah menjadi Perseroda dan Perseroda serta dia masuk di Blut juga, tapi di perhubungan atau di kecamatan. Saya lagi pikirkan di perhubungan di kecamatan. Kalau di Bandung di perhubungan. Yang Perseroda akan mengorbit ke Makassar Incorporated. Parkir sekarang menjadi perusahaan parkir seperti parkir-parkir gedung itu. Tapi parkir yang sesungguhnya
itu dikelola langsung oleh pemerintah. Karena potensi parkir kita 2 triliun per tahun, itu uang benaran. Dan insya Allah dengan sistem metaverse, dengan meng-QR code-kan satu kota, masyarakat Kota Makassar, yang insya Allah secara kolektif kita akan join dengan digital payment, maka orang bayar parkir itu hanya pakai QR code. Lewat mobilnya ada QR code-nya, langsung di scanner. Tapi diisi uangnya, tetap diisi uangnya. Jangan dipikir kalau QR code bayar di semua, tidak diisi kok. Kalau tidak diisi, ya tidak dilayani. Jadi seperti itu. Jadi semua yang kita buat ini sekarang parsial akan ketemu di satu titik. Dan kenapa kita mengambil metaverse sebagai loncatan? Karena akhirnya kita akan mengumpul dalam suatu teknologi, ya, dari server yang kita miliki sekarang, dari berbagai sistem yang insya Allah akan dibuatkan blockchain-nya itu ada sistem yang sekarang hidup 1, 2, 3, 4, 5 berapa saja, maka dibuatkan satu sistem yang menghidupkan, mengintegrasikan semua sistem itu. Itulah yang dipakai di metaverse. Nah, kenapa kita metaverse? Kenapa kita buat ini? Kenapa kita harus membuat institusi kita harus kuat? Kenapa kita harus siapkan SDM? Kenapa seluruh SKPD harus berpikir? Karena ini bukan hanya jadi Fatma saja. Acara Rakorsus ini tengah malam, ya. Kita tunggu dulu bulan persis di tengah baru keluar semua apa responnya. Kadang-kadang kalau bulan sudah di tengah jam 12 malam itu, kan biasa bulan di tengah biasanya lebih cerdas biasa teman-teman, ya. Maka saya tunggu, ya, sebentar malam semua SKPD akan menuangkan semua inovasinya, responnya terhadap metaverse dan kesiapannya terhadap 20 program ini. Walaupun kita masih punya ratusan program yang kita tidak presentasikan. Contoh, kita juga akan membebaskan, ini sederhana, tanah kuburan. Jadi jangan dikhawatir tanah kuburan sudah habis. Kita akan mengadakan tanah kuburan. Insya Allah kita lagi cari tanah, ya, karena ini juga cukup serius, ya. Teman-teman DPR sudah mendesak, ya, besar, tapi jangan mati dulu, ya. Jangan mati dulu, doakan supaya kita masih lihat apa yang kita buat ini. Tapi persoalan tanah kuburan kita juga seriusi, karena kita kehabisan tanah. Sederhana ini, tapi sangat serius. Saya akan fokus mencari tempat, walaupun saya sudah minta izin ke Bupati Maros untuk extend ke Maros, tapi saya lihat masih ada peluang di Kota Makassar. Kami akan maksimalitas dulu. Anggarannya sudah ada. Ada di mana itu? DLH. Mana DLH? Tanah kuburan siap? Siap, ya? Lokasinya sudah. Oke. Jadi kita sudah koordinasi dengan tata ruang. Kita revisi tata ruang. Maka kesempatan kita dekat-dekat bandara situ yang memang tidak bisa dibangun bangunan, kemudian kita memploting tata ruang di situ untuk kuburan, ya, kuburan. Ini juga tidak cukup besar biaya pembebasan kuburan. Saya harus sampaikan ini sebagai bagian dari transparansi. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang tidak terlihat di 20 program kita. Tidak lagi, karena sudah jam 6 juga, ya. Kebudayaan masih bisa? Hah? Oke, jam 6 terakhir kebudayaan jam 6 habis di waktu. Tapi maghrib dia bagaimana? Jadi sedikit masukan, mungkin ada bagusnya juga ruang terbuka ekspresi. Jadi utamanya pada teman-teman yang di bidang kesenian, pada khususnya itu musik jalanan. Jadi ada ruang ekspresi, dan ruang itu nanti bisa juga menjadi destinasi orang-orang di Makassar melihat seni budaya kita. Terima kasih. Bagus. Jadi Ibu Fida, kebijakan kita sebentar malam, salah satu action plan post Rakorsus, kemarin pra Rakorsus. Jadi jangan dipikir kalau sudah Rakorsus selesai persoalan, tidak. Ada namanya post
Rakorsus adalah pembenahan seluruh data, termasuk data teman-teman sendiri, namanya, QR code-nya, seluruh data. Seperti yang tadi Ibu Bila sampaikan, kita datakan dulu semua. Berapa mereka? Baru kita fasilitasi. Sama kita membuat maca, semua kita suruh bicara keluar. Apa mau tak? Panahan minta ini minta ini, kemudian kita bikin namanya maca. Jadi memang pemerintah kota ada salah satu tugas saja memfasilitasi semua kebutuhan masyarakat untuk melengkapi seluruh fasilitas sosial menuju yang kita cita-citakan namanya kota dunia. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, jam 6 tidak terasa kita melihat apa yang kita harus lakukan di 20 program besar ini. Baik itu investasi pemerintah, artinya biaya yang dikeluarkan lewat APBD, baik itu biaya investasi yang baik solusitif maupun unsolusitif, dan bagaimana kita mengantisipasi semua itu menjadi bagian yang penting pembahasan pada sesi ini. Apa yang kita lihat hari ini menjadi bayangan di otak kita, menjadi bayangan dalam pikiran kita, dalam tugas-tugas kita, dan insya Allah sebentar malam seluruh SKPD, camat dan lurah menyampaikan pemaparannya tentang dua isu besar, tentang program yang kita akan buat dan tentang metaverse. Semoga semua ini adalah bagian dari rencana yang baik, karena kata pepatah mengatakan gagal berencana sama dengan merencanakan kegagalan. Kita tidak mau gagal berencana. Maka hari ini secara terbuka kita menyampaikan ide-ide kita, baik di dalam forum ini maupun RT RW yang lagi menonton, masyarakat kota yang lagi menonton, dan anak-anak sekolah lagi menonton di rumahnya. Terima kasih, semoga jadi berkah bagi kita semua. Teruslah Makassar menjadi luar yang baik, dan Fatma akan mengabdi sampai pada akhir masa jabatan kita. Tapi kami berdua tidak ada apa-apanya tanpa dukungan semua SKPD, tim ahli, dan semua yang terlibat, baik itu institusi maupun persorangan yang membantu pemerintah Kota Makassar. Terima kasih. Peduli Salamati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menuju Makassar Kota Metaverse. Makassar. That's right. 20 program besar program kerja besar yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Ini akan menjadi tujuan kita. Ini bukan mimpi, ini sudah di depan mata, dan pastinya bersama 51 SKPD menjadikan ini menjadi nyata untuk Makassar yang lebih sejahtera lagi. Betul sekali. Kalau tadi kita mendengarkan kata beliau tadi, Bapak Wali Kota, semoga sih apa yang menjadi rencana untuk saat ini bisa betul-betul terwujudkan nantinya dengan dukungan Anda semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu masih semangat semuanya? Masih dong. Masih, coba kita beri tepuk tangan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih Kota Makassar. Terima kasih sekali lagi. Kalau tadi kita sempat bilang ada 14 program, ternyata ada 20 program. Ini adalah sebuah collective big plans gitu ya. 20 rencana besar yang telah diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar, dan sekali lagi harapan kita bersama adalah memang semuanya bisa terwujud dan menuju Makassar Kota Metaverse. Makaverse. Dan pastinya Bapak Ibu, PR dari Bapak Ibu semuanya, malam hari ini akan terjadi konsolidasi. Bapak Ibu akan mencari ide, jalan keluar, dan pandangan Bapak mengenai metaverse ini, metaverse ini seperti apa? Betul. Dan yang pasti yang paling penting untuk kita semua yang ada di sini adalah Anda yang hadir dan akan ikut sampai tengah malam nanti adalah Anda yang akan menjadi bagian dari semua perencanaan ini. Baik, selamat menjalankan Rakorsus sampai malam nanti. Semoga semangat ini akan terus terjaga, dan semoga akan menghasilkan ide-ide yang lebih baik menuju Makassar Kota Metaverse. Ya dokter, kita sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda semuanya, dan mudah-mudahan sih sampai malam nanti semua yang menjadi mimpi-mimpi kita sekarang ini, semua yang menjadi rencana-rencana kita untuk sore hari ini dari pagi sampai sore ini, semuanya bisa terwujud secepatnya pokoknya. Betul, kami akan menginformasikan untuk Bapak
Bapak Ibu bahwa kita akan ada break kurang lebih 1 jam. Jam 7 kita akan kembali lagi. Namun sebelumnya kembali kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Wali Kota Makassar. Thank you, Wakil Wali Kota Makassar dan juga seluruh SKPD. Jangan pokoknya intinya betul. Semangat ini harus terjaga sampai seterusnya. Bapak Ibu juga mengikuti stream. Iya, pokoknya untuk Anda, Bapak Ibu sekalian, para peserta dari Rakorsus ini, sekali lagi, ini adalah 20 big plan yang akan insya Allah terrealisasikan. Dan mudah-mudahan semangat kita sekarang ini bisa terus terbawa sampai program ini juga terrealisasikan. Bagaimana tanggapan terkait ini program Metaverse? Program ini cukup bagus. Nah, perlu kita apresiasi, saya dari fraksi Gerindra, dari Partai Gerindra yang di Komisi A cukup mengapresiasi program ini karena suatu program yang sebenarnya ke depan diperlukan sekali. Jadi kita cukup apresiasi dengan program ini. Mari kita membantu bersama untuk mensukseskan program ini. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Saya Ivan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam. Kita kembali jam 7 malam di ruangan ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Bagaimana tanggapan terkait ini program Metaverse? Program ini cukup bagus. Nah, perlu kita apresiasi, saya dari fraksi Gerindra, dari Partai Gerindra yang di Komisi A cukup mengapresiasi program ini karena suatu program yang sebenarnya ke depan diperlukan sekali. Jadi kita cukup apresiasi dengan program ini. Mari kita membantu bersama untuk mensukseskan program ini. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Video wawancara mami nih, Dok. Bagaimana tanggapan terkait ini program Metaverse? Program ini cukup bagus. Nah, perlu kita apresiasi, saya dari fraksi Gerindra, dari Partai Gerindra yang di Komisi A cukup mengapresiasi program ini karena suatu program yang sebenarnya ke depan diperlukan sekali. Jadi kita cukup apresiasi dengan program ini. Mari kita membantu bersama. Wide, bicara Miki Bapak. Belum suka kerja akhir bulan kok. Dede, belum pilih habis kopi Pak Gang. Oke, paling saya pengen bayar sayangnya. Dede, jangan mau ke itu, kasih tahu jina kau bawa uangmu. Saya Pak. Oh, Cak, memang itu makuna paling mengerti. By the way, Kak Ocha, kapan kita jadi juri lagi? Jangan mau kau jilat Kak, bukan Kak artis saya. Turun kelas lumayan. Berapa Mbak? Ya astaga, mana KTP ku? Kau lihat yo, di mana terakhir ku taruh di, kayaknya jatuh ih. Cari baik-baik. Gang, jatuh kayaknya.
Begitu nih kalau penyakit rapa-rapa sama teledokter tidak bisa hilang sayang. Iya deh, bagaimana bicara kurus ini? Tidak ada lagi orang dalam ku kenal. Weh, aduh, kurang update musai. Nggak zaman sekarang orang pakai orang dalam, apalagi itu bilang ordal. Sekarang itu zaman digital nih. Kalau mau urus-urus begituan, ada yang namanya Anjungan Dukcapil Mandiri di Nipah Mall atau di kecamatan. Oh begitu. Jadi apa syaratnya? Langsung pergi ke sana deh, ku temani kau sebentar. Selesai kerjaan ku, nah? Iya boleh Beb, temani sana. Aman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah siap mengoperasikan Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Alat ini dapat mencetak berbagai jenis dokumen kependudukan secara mandiri, seperti IKTP, KK, akta kelahiran, bahkan KIA. Dan Anjungan Dukcapil Mandiri telah hadir juga di 15 kecamatan. Proses penggunaannya tetap melalui registrasi terlebih dahulu, layaknya membuka rekening di bank. Masyarakat harus memberikan nomor telepon dan email yang aktif kepada petugas Dukcapil pada titik-titik layanan tersebut. Petugas Dukcapil akan mengirimkan nomor registrasi melalui nomor telepon atau email warga dalam bentuk PIN atau barcode. Itulah yang harus dimasukkan ke dalam Anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, gimana? Gampang itu, tidak ribet-ribet lagi. Iya bagusnya sekarang kok belanja pemkot Makassar sih. Tidak pakai ribet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa bagus. Dengan adanya inovasi ADM akan mampu menekan potensi pungli dalam proses pencetakan dokumen kependudukan. Mesin ini dapat memudahkan masyarakat secara signifikan dan layanan ADM membuat pekerjaan birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Khusus bagi warga Kota Makassar, mesin ADM sudah dapat digunakan di 15 kantor kecamatan dan Nipah Mall Kota Makassar. Terima kasih. Peduli Ki Salamaki. Saya Muhammad Rahman Pomanto, Wali Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua warga Kota Makassar yang saya cintai. Alhamdulillah saat ini Kota Makassar telah hadir inovasi yang sangat luar biasa dengan hadirnya Anjungan Dukcapil Mandiri. Untuk itu tentunya akan memudahkan warga Kota Makassar untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk itu, mari kita pergunakan Gerai Dukcapil Mandiri yang telah tersedia di 15 kantor kecamatan dan juga Gerai Dukcapil di Nipah Mall. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli Ki, salamak Ki. Untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat serta menjabarkan visi misi dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, maka Dinas Dukcapil Kota Makassar menghadirkan 16 unit mesin Anjungan Dukcapil Mandiri serta memberikan kemudahan dengan menghadirkan Gerai Dukcapil di Nipah Mall. Silakan masyarakat untuk mengakses layanan kami sehingga lebih mudah untuk mendapatkan seluruh dokumen kependudukannya. Peduli Ki, salamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Kami berharap ADM tersebut berfungsi sebagai salah satu fasilitasi cetak dokumen kependudukan secara mandiri sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat Kota Makassar dalam melengkapi dokumen kependudukannya. Mari kita semua, saudara-saudaraku, gunakan mesin ADM yang sudah tersedia di seluruh kecamatan dan salah satu mall di Kota Makassar. Terima kasih, peduli Ki, salamat Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bicara Miki Bapak, belum buka kerja akhir bulan ku. Dede, belum pilih habis kopi Pak Gang. Oke, paling saya pengen bayar sayang. Dede, jangan mau ke kasih tahu di nak bawa uangmu. Saya Pak. Oh, Cak, memang itu Makuna paling mengerti. By the way, Kak Ocha, kapan kita jadi juri lagi? Jangan mau kau jilat Kak, bukan Kak artis saya. Turun kelas lumayan. Berapa Mbak? Astaga, mana KTP ku? Kau lihat yo, di mana terakhir ku taruh di, kayaknya jatuh ki. Cari baik-baik. Gang, jatuh kayaknya. Begitu nih kalau penyakit rapa-rapa sama dokter tidak bisa hilang sayang. Iya Dede, bagaimana bicara kurus ini? Tidak ada lagi orang dalam ku kenal. Weh, aduh, kurang update Musai. Nggak zaman sekarang orang pakai orang dalam, apalagi itu bilang ordal. Sekarang itu zaman digital nih. Kalau mau urus-urus begituan, ada yang namanya anjungan Dukcapil Mandiri di Nupang Mall atau di kecamatan. Oh begitu. Jadi apa syaratnya? Langsung ke sana deh, ku temani kau sebentar. Selesai dari kerjaan ku, kan? Iya boleh Beb. Temani sana. Aman. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sudah siap mengoperasikan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Alat ini dapat mencetak berbagai jenis dokumen kependudukan secara mandiri, seperti IKTP, KK, akta kelahiran, bahkan KIA. Dan anjungan Dukcapil Mandiri telah hadir juga di 15 kecamatan. Proses penggunaannya tetap melalui registrasi terlebih dahulu, layaknya membuka rekening di bank. Masyarakat harus memberikan nomor telepon dan email yang aktif kepada petugas Dukcapil pada titik-titik layanan tersebut. Petugas Dukcapil akan mengirim tadi metaverse. Metaverse tadi kalau saya membaca memang ada perubahan dari waktu ke waktu, dari belum ada internet lalu kemudian hari ini. Itu seakan-akan mengantar kita bahwa ke depan ini akan ada dunia baru yang meskipun secara fisik kita tidak bersama, tetapi bisa dihadirkan bersama kita. Nah, tapi dari semua ini yang saya tertarik adalah ada City of Branding. Jadi dengan Makassar melonsing kota metaverse ini, maka Makassar akan terkenal dengan kota metaverse. Maka ini bagian dari branding kota. Kalau bicara branding kota, maka Makassar akan menjadi kota yang didiskusikan. Tidak hanya mungkin di Selatan, di Indonesia, tetapi didiskusikan secara global dunia. Karena wacana dan metaverse tadi. Kira-kira begitu. Itu hikmah. Ketika ada brand kota, maka yakinlah pariwisata bisa mengangkat, naik, dan ekonomi pasti bagus juga. Kira-kira begitu. Oke? Kegiatan ini tentu saja kalau ditanya manfaatnya, banyak manfaatnya. Setidak-tidaknya mengedukasi para pejabat pemerintah kota, khususnya pemangku kebijakan di Kota Makassar, bahwa ada pergeseran, perubahan soal teknologi IT di era digital ini yang disebut tadi metaverse. Metaverse tadi kalau saya membaca memang ada perubahan dari waktu ke waktu, dari belum ada internet lalu kemudian hari ini. Itu seakan-akan mengantar kita bahwa ke depan ini akan ada dunia baru yang meskipun secara fisik kita tidak bersama, tetapi bisa dihadirkan bersama kita. Nah, tapi dari semua ini yang saya tertarik adalah ada City of Branding. Jadi dengan Makassar melonsing kota metaverse ini, maka Makassar akan terkenal dengan kota metaverse. Maka ini bagian dari branding kota. Kalau bicara branding kota, maka Makassar akan menjadi kota yang didiskusikan. Tidak hanya mungkin di Selatan, di Indonesia, tetapi didiskusikan secara global dunia. Karena wacana dan metaverse tadi. Kira-kira begitu. Itu hikmah.
Ketika ada brand kota, maka yakinlah pariwisata bisa mengangkat, naik, dan ekonomi pasti bagus juga. Kira-kira begitu. Oke? Nomor registrasi melalui nomor telepon atau email warga dalam bentuk PIN atau barcode. Itulah yang harus dimasukkan ke dalam anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, gimana? Gampang itu, tidak ribet-ribet lagi. Iya, bagusnya sekarang kok pelayannya Pemkot Makassar sih. Tidak pakai ribet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan inovasi yang luar biasa bagus. Dengan adanya inovasi ADM akan mampu menekan potensi pungli dalam proses pencetakan dokumen kependudukan. Mesin ini dapat memudahkan masyarakat secara signifikan dan layanan ADM membuat pekerjaan birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Khusus bagi warga Kota Makassar, mesin ADM sudah dapat digunakan di 15 kantor kecamatan dan NIPA Mall Kota Makassar. Terima kasih. Peduli Ki Salamaki. Saya Muhammad Ramlan Pomanto, Wali Kota Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua warga Kota Makassar yang saya cintai. Alhamdulillah saat ini Kota Makassar telah hadir inovasi yang sangat luar biasa dengan hadirnya anjungan Dukcapil Mandiri. Untuk itu tentunya akan memudahkan warga Kota Makassar untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk itu, mari kita pergunakan gerai Dukcapil Mandiri yang telah tersedia di 15 kantor kecamatan dan juga gerai Dukcapil di NIPA Mall. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli Ki, salamak Ki. Ya, jadi perkembangan sebuah kota tentu harus sejalan dengan perkembangan teknologi. Dan apa yang sudah kita saksikan tadi, baik itu yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Makassar, tim Metaverse yang dihadirkan langsung dari Jakarta, ini memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa memang kota seperti Makassar ini harus berkembang bersamaan dengan perkembangan teknologi. Jadi tidak salah langkah yang dilakukan oleh wali kota, kita sangat mengapresiasi dan salut buat beliau mengawali Metaverse ini dengan tema tadi Metaverse untuk membawa Makassar menjadi kota pertama yang sangat update terhadap kemajuan teknologi khususnya Metaverse terkait dengan Metaverse. Iya, saya. Ya, jadi perkembangan sebuah kota tentu harus sejalan dengan perkembangan teknologi. Dan apa yang sudah kita saksikan tadi, baik itu yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Makassar, tim Metaverse yang dihadirkan langsung dari Jakarta, ini memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa memang kota seperti Makassar ini harus berkembang bersamaan dengan perkembangan teknologi. Jadi tidak salah langkah yang dilakukan oleh wali kota, kita sangat mengapresiasi dan salut buat beliau mengawali Metaverse ini dengan tema tadi Metaverse untuk membawa Makassar menjadi kota pertama yang sangat update terhadap kemajuan teknologi khususnya Metaverse terkait dengan Metaverse. Iya, saya. Ya, saya kira kita dari Dinas Pemadam Kebakaran sudah mempersiapkan itu, ya, bagaimana dengan program-program ke depan untuk Makassar. Yang kita siapkan itu ada program, ada kegiatan, kegiatannya nanti itu kemudian itu, ya. Jadi buka aplikasi yang nanti akan kita coba dimasukkan di perubahan ini, aplikasi di mana pada saat terjadi kebakaran atau terjadi penyelamatan itu langsung sekali tombol itu sudah langsung di-share semua ke forum kita Dinas Pemadam Kebakaran, lengkap dengan alamatnya, titiknya,
lengkap dengan data siapa yang mengirim. Jadi tidak ada lagi kabar yang hoax ya, karena selama ini masih ada juga kabar-kabar hoax. Begitu kita tiba di lokasi, ternyata kejadian itu tidak ada. Jadi dengan aplikasi ini dan ini kita mengajak semua lapisan masyarakat untuk masuk dalam aplikasi itu, termasuk yang sangat membantu sekali ini yang ojek online yang Gojek, Grab yang seperti itu, termasuk yang seperti itulah. Nah, kita mengajak semua memberikan dengan aplikasi itu, karena mereka ada semua di setiap sudut jalan, mereka semua ada. Jadi malam pun juga, tengah malam pun juga ada, termasuk yang online ini, yang Gojek seperti itu. Jadi begitu mereka dapat informasi atau langsung melihat informasi, begitu langsung tombol. Jadi ada sekali tombol panik namanya, seperti itu. Untuk dengan itu. Ya, saya kira kita dari Dinas Pemadam Kebakaran sudah mempersiapkan itu, ya. Bagaimana dengan program-program ke depan untuk Makassar. Yang kita siapkan itu ada program, ada kegiatan nanti itu tombol panik. Ya. Jadi buka aplikasi yang nanti akan kita coba dimasukkan di kebakaran ini. Aplikasi bagaimana pada saat terjadi kebakaran atau terjadi penyelamatan itu langsung sekali tombol itu sudah langsung share semua ke wallroom kita, Dinas Pemadam Kebakaran, lengkap dengan alamatnya, titiknya, lengkap dengan data siapa yang mengirim. Jadi tidak ada lagi kabar yang hoax ya, karena selama ini masih ada juga kabar-kabar hoax. Begitu kita tiba di lokasi, ternyata kejadian itu tidak ada. Jadi dengan aplikasi ini dan ini kita mengajak semua lapisan masyarakat untuk masuk dalam aplikasi itu, termasuk yang sangat membantu sekali ini yang ojek online, yang Gojek, Grab yang seperti itu, termasuk yang seperti itulah. Nah, kita mengajak semua memberikan dengan aplikasi itu, karena mereka ada semua di setiap sudut jalan, mereka semua ada. Jadi malam pun juga, tengah malam pun juga ada, termasuk yang online ini, yang Gojek seperti itu. Jadi begitu mereka dapat informasi atau langsung melihat informasi, begitu langsung tombol. Jadi ada sekali tombol panik namanya, seperti itu. Untuk dengan itu. Harapankan ke depan. Tunggu dulu Pak, ulang dulu. Saya bilang nih, Pak Camat, bagaimana harapan ke depannya dengan program yang dipaparkan? Harapankan ke depan. Tunggu dulu Pak, ulang dulu. Saya bilang nih. Ke depan tentu yang pertama kita lakukan adalah membenahi infrastruktur. Kita beda dengan kota. Yang di pulau itu yang menjadi persoalan besar adalah persoalan kewilayahan. Tentunya infrastruktur seperti listrik, kemudian yang kedua adalah air minum, dan persoalan ketiga adalah sampah. Dan ini yang menjadi persoalan besar adalah penanganan sampah. Kita di pulau tidak ada tempat pembuangan akhir sampah. Tentu mungkin dari pemerintah perlu ada solusi untuk
PPS 3R. Ini sampah-sampah plastik bisa diolah menjadi sampah balok, dan untuk sampah basahnya itu untuk organik. Ya. Itu yang penanganan sampah. Kalau di Kecamatan Sampara sendiri Pak, siap untuk program ini? Tentu kami siap dengan segala upaya yang kami lakukan. Insya Allah Sangkarang bisa mensukseskan Metapos dan Makapos. Saya kira itu. Ya, Metaverse atau Makassar menuju kota Metaverse merupakan suatu quantum leap, lompatan yang luar biasa bagi kota Makassar. Sini artinya besar harapan pemerintah kota untuk menjadikan kota Makassar ini menjadi kota Metaverse di mana pelayanan birokrasi di dalamnya akan lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Lebih mudah, lebih tepatnya seperti itu. Nah, saya selaku kepala pelaksana PPBD juga menangkap hal ini maksud saya, dan kita harapkan nanti dalam simulasi penanggulangan bencana itu bisa dilakukan melalui teknologi Metaverse ini seperti itu. Siap. Dalam prarekursus pertama, kedua, dan ketiga, Pak Wali Kota sudah menyampaikan bagaimana konsep Metaverse ini. Di saat yang bersamaan pula, kami sudah membuat konsep khusus kaitan dengan penanggulangan bencana. Misalkan tadi saya sampaikan bagaimana simulasi penanggulangan bencana menggunakan artificial intelligence, sehingga kalau biasa kita simulasi di gedung, ini melalui Metaverse, melalui AI tadi saya sampaikan, itu gedungnya misalkan seperti terkena bencana, di mana berlindung, di mana titik evakuasi, di mana jalur evakuasi melalui Metaverse. Jadi masyarakat sudah terbiasa. Baik. Ya, Metaverse atau Makassar menuju kota Metaverse merupakan suatu quantum leap, lompatan yang luar biasa bagi kota Makassar. Sini artinya besar harapan pemerintah kota untuk menjadikan kota Makassar ini menjadi kota Metaverse di mana pelayanan birokrasi di dalamnya akan lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Lebih mudah, lebih tepatnya seperti itu. Nah, saya selaku kepala pelaksana PPBD juga menangkap hal ini maksud saya, dan kita harapkan nanti dalam simulasi penanggulangan bencana itu bisa dilakukan melalui teknologi Metaverse ini seperti itu. Siap. Dalam prarekursus pertama, kedua, dan ketiga, Pak Wali Kota sudah menyampaikan bagaimana konsep Metaverse ini. Di saat yang bersamaan pula, kami sudah membuat konsep khusus kaitan dengan penanggulangan bencana. Misalkan tadi saya sampaikan bagaimana simulasi penanggulangan bencana menggunakan artificial terkait program yang baru saja dijalankan dari Pemantau hari ini seperti apa Pak? Ini adalah suatu bukan hanya breaking through ya, bukan hanya terobosan, tapi saya ingin mengatakan ini leaps, lompatan yang luar biasa menyikapi perkembangan dunia yang begitu cepat dalam era globalisasi, era digital, informatika, dan teknologi. Karena kita tidak ingin pemerintah kota sebagai mempunyai tugas pokok dalam rangka melakukan pelayanan kepada masyarakat itu tertinggal jauh. Saya ingin mengatakan seperti ini. Dalam dunia saat ini itu muncul beberapa aplikasi. Aplikasi itu kan digital untuk menyikapi soalan-soalan yang ada. Nah, ini pemerintah kota harus merespon itu. Jadi kekuatan pemerintah itu bagaimana kita problem scanning dengan baik, dan terutama menyangkut pada hal-hal yang berhubungan dengan OPD masing-masing, misalnya transportasi. Transportasi itu kalau kita hanya menggunakan manual atau analog, bukan digital, bagaimana caranya dengan luas kota wilayah, kesibukan, kemacetan. Makanya teknologi itu penting untuk mempermudah. Dulu kita kalau ingin bertemu harus dengan bertemu secara fisik, tapi sekarang kan era
digital, di era internet orang bisa berbicara walaupun dipisahkan oleh ruang dan jarak yang jauh. Nah inilah dengan adanya metaverse Makassar menuju Makassar menuju kota metaverse itu kita manfaatkan dengan baik sehingga bagaimana memberikan pelayanan sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan terutama pelayanan umum itu bisa dicapai dengan baik gitu. Ya harapan kita tidak ingin tertinggal jauh karena kalau kita ingin maju sama dengan negara-negara maju maka kita harus kuat di ilmu dan teknologi. Makanya siapa yang menguasai informasi, ilmu dan teknologi maka bisa sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Artinya hari ini saya ingin mengatakan opportunity never come back again. Jadi kesempatan ini kita harus manfaatkan karena harus kita siap menyikapi itu. Kita harus siap menyikapi itu dengan siap harus karena kita akan tertinggal. Siapa yang tertinggal oleh perputaran roda waktu maka kita akan terlindas pada waktu tersebut. Terima kasih. Suatu bukan hanya breaking through ya, bukan hanya terobosan, tapi saya ingin mengatakan ini lompatan yang luar biasa menyikapi perkembangan dunia yang begitu cepat dalam era globalisasi, era digital, informatika dan teknologi. Karena kita tidak ingin pemerintah kota sebagai mempunyai tugas pokok dalam rangka melakukan pelayanan kepada masyarakat itu tertinggal jauh. Saya ingin mengatakan seperti ini, dalam dunia saat ini itu muncul beberapa aplikasi. Aplikasi itu kan digital untuk menyikapi soalan-soalan yang ada. Nah ini pemerintah kota harus merespon itu. Jadi kekuatan pemerintah itu bagaimana kita problem scanning dengan baik. Nah, terutama menyangkut pada hal-hal yang berhubungan dengan OPD masing-masing, misalnya transportasi. Transportasi itu kita kalau kita hanya menggunakan manual atau analog bukan digital, bagaimana caranya dengan luas kota wilayah, kesibukan, kemacetan. Makanya teknologi itu penting untuk mempermudah. Dulu kita kalau ingin bertemu harus dengan bertemu secara fisik, tapi sekarang kan era digital, era internet orang bisa berbicara walaupun dipisahkan oleh ruang dan jarak yang jauh. Nah inilah dengan adanya metaverse Makassar menuju Makassar menuju kota metaverse itu kita manfaatkan dengan baik sehingga bagaimana memberikan pelayanan sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan terutama pelayanan umum itu bisa dicapai dengan baik gitu. Ya harapan kita tidak ingin tertinggal jauh karena kalau kita ingin maju sama dengan negara-negara maju maka kita harus kuat di ilmu dan teknologi. Makanya siapa yang menguasai informasi, ilmu dan teknologi maka bisa sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Artinya hari ini saya ingin mengatakan opportunity never come back again. Jadi kesempatan ini kita harus manfaatkan karena harus kita siap menyikapi itu. Kita harus siap menyikapi itu dengan siap harus karena kita akan tertinggal. Siapa yang tertinggal oleh perputaran roda waktu maka kita akan terlindas pada waktu tersebut. Terima kasih. Makassar menuju metaverse untuk kalau di layanan kesehatan sangat-sangat banyak yang kami harapkan terkait dengan home care yang didukung oleh aplikasi telemedicine. Aplikasi telemedicine di mana pada saat ini hanya menyentuh 1-2 penyakit saja. Nah ke depan dengan adanya metaverse kami berharap untuk telemedicine kami sasar semua penyakit. Dan yang kedua, bagaimana pelayanan 24 jam itu betul-betul maksimal terlaksana. Karena memang di home care tetap 24 jam, tapi ada saja kendala petugas yang lambat ke lapangan. Walaupun terlayani tapi lambat. Nah dengan adanya metaverse kita berharap avatar ini cepat merespon kebutuhan kesehatan. Telemedicine tadi itu seperti apa? Telemedicine itu ada 3, tele-EKG, tele-USG, dan tele-spirometri. Di mana tele-EKG hanya bisa membaca terkait dengan penyakit-penyakit jantung. Misalnya ada pasien nyeri dada ke puskesmas, begitu kita pasang EKG, itu terbaca ke 9 dokter ahli yang diajak kerjasama. Jadi dokter ahli sana melihat, oh ini ada kendala, segera ke rumah sakit. Oh ini normal saja.
Artinya begini, pelayanan puskesmas, pelayanan dokter umum, tetapi pasien merasakan pelayanan dokter spesialis. Karena dokter spesialis ya jadi hasil konsultasinya sama dengan USG. USG itu langsung video conference, video video tele dengan si dokter ahli. Jadi begitu kita pronnya Mas Mutar, Ibu Hamid, kelihatan bahwa ini ada kelainan di janin trimester pertama. Hanya itu yang bisa mampu dia baca. Ke depan dengan adanya Makassar bisa kita semuanya. Artinya penyakit perut yang patologis pun bisa terbaca. Kasus DBD, nah terkait dengan kasus DBD akan terrealisasi ya untuk Nagapers di Kota Makassar menuju Metapers. Untuk kalau di layanan kesehatan sangat banyak yang kami harapkan terkait dengan home care yang didukung oleh aplikasi telemedicine. Aplikasi telemedicine di mana pada saat ini hanya menyentuh 1-2 penyakit saja. Nah, ke depan dengan adanya Makassar kami berharap untuk telemedicine kami sasar semua penyakit. Dan yang kedua, bagaimana pelayanan 24 jam itu betul-betul maksimal terlaksana. Karena memang di home care tetap 24 jam, tapi ada saja kendala petugas yang lambat ke lapangan. Walaupun terlayani tapi lambat. Nah, dengan adanya Makassar, kita berharap avatar ini cepat merespon kebutuhan kesehatan. Telemedicine tadi itu seperti apa? Telemedicine itu ada 3, tele EKG, tele USG, dan tele spirometri. Di mana tele EKG hanya bisa membaca terkait dengan penyakit jantung. Misalnya ada pasien nyeri dada ke puskesmas, begitu kita pasang EKG, itu terbaca ke 9 dokter ahli yang diajak kerjasama. Jadi dokter ahli sana melihat, oh ini ada kendala, segera ke rumah sakit. Oh ini normal saja. Artinya begini, pelayanan puskesmas, pelayanan dokter umum, tetapi pasien merasakan pelayanan dokter spesialis. Karena dokter spesialis ya jadi hasil konsultasinya sama dengan USG. USG itu langsung video conference, video video tele dengan si dokter ahli. Jadi begitu kita pronnya Mas Mutar, Ibu Hamid, kelihatan bahwa ini ada kelainan di janin trimester pertama. Hanya itu yang bisa mampu dia baca. Ke depan dengan adanya Makassar bisa kita semuanya. Artinya penyakit perut yang patologis pun bisa terbaca. Ya, jadi kita hari ini dapat surprise ya dari Pak Wali, karena ternyata ada 20 area strategis yang akan menjadi kawasan baru di Kota Makassar. Nah, untuk Panakukang, salah satu dari program itu ada di Panakukang, yaitu Andreron Nikel. Kebetulan itu di Kecamatan Panakukang, dan memang di sana kondisi sekarang eksesnya sangat tidak tertata. Dan kalau sesuai dengan desain wali kota tadi, maka itu menjadi sentra UMKM baru di Kecamatan Panakukang yang mampu menampung 100 UMKM. Dari data kami ada 300 UMKM membutuhkan tempat, tapi setidaknya ada solusi sekitar 100 UMKM. Harapan kedepannya ada tempat-tempat alternatif juga yang sekiranya bisa mengikuti jejak dari Andreron Nikel. Yang insya Allah juga kita akan ajukan kepada Bapak Wali Kota. Siap. Insya Allah. Iya, kita akan jalankan sesuai dengan keinginan Bapak Wali Kota. Ya, jadi kita hari ini dapat surprise ya dari Pak Wali, karena ternyata ada 20 area strategis yang akan menjadi kawasan baru di Kota Makassar. Nah, untuk Panakukang, salah satu dari program itu ada di Panakukang, yaitu Andreron Nikel. Kebetulan itu di Kecamatan Panakukang, dan memang di sana kondisi sekarang eksesnya sangat tidak tertata. Dan kalau sesuai
sesuai dengan desain Bapak Wali Kota tadi, itu menjadi sentra UMKM baru di Kecamatan Panakukang yang mampu menampung 100 UMKM. Dari data kami ada 300 UMKM membutuhkan tempat, tapi setidaknya ada solusi sekitar 100 yang kita. Harapan kedepannya seperti apa, Pak? Harapan kedepannya ada tempat-tempat alternatif juga yang sekiranya bisa mengikuti jejak dari Kanderong Nikel. Yang insya Allah juga kita akan ajukan kepada Bapak Wali Kota. Siap nanti? Siap. Insya Allah. Iya, kita akan jalankan sesuai dengan keinginan Bapak Wali Kota. Iya. Yang dipaparkan tadi di dalam Pak siapa? Ya, jadi yang dipaparkan itu adalah hanya proyek-proyek besar yang sifatnya fisik. Banyak proyek-proyek lain tapi kecil atau bukan fisik. Nah, sehingga tadi sebagai pertanggungjawaban kita selama ini misalnya dikenal hanya judulnya saja, misalnya Japarate. Bagaimana skema skema pembiayaannya, bagaimana itu semua kita sampaikan tadi. Sehingga SKPD pun sudah pernah lihat itu. Ini baru banyak yang lihat. Nah, sehingga kelemahan-kelemahan mendasar kita itu kita sebentar malam diskusikan, termasuk pemeliharaan, termasuk sistem pengelolaan. Nah, sehingga organisasi harus merespon itu. Sirkuit misalnya, itu tidak main-main. Itu harus dalam bentuk blood karena sirkuit menghasilkan dan bukan kecil, bukan tim kecil. Begitupun Pantai Losari, bukan lagi UPT, tapi sudah blood. Jadi berarti banyak blood yang lahir. Malam itu harus Portala harus memberikan pikiran-pikiran soal itu. Jadi itulah gunanya tadi kita satu hari tidak boleh putus. Karena semua respon kita akan minta. Sudah Japarate mungkin apa lagi? Ya? Apalagi Pak lagi? Oh semua, ada Japarate, Maca, sirkuit, Kanderong, MPP, kemudian Puspan Penyingkulu, jalan tol, MRT, Mass Rapid Transport misalnya. Semua. Porong tidak ada. Ada porong di Cokmo, Tetere. Soalnya 20 program yang dipaparkan tadi. Yang dipaparkan, ya sempat dipaparkan banyak program lain, tapi itu yang baru sempat dipaparkan.
Itu estimasi kebutuhan anggaran? Ada semua gitu, minta aku di daftar anggarannya. Kecuali New Balai Kota investasi, Japarate hanya konstruksi pantainya, yang lain investasi, jalan tol investasi, LRT, MRT investasi, yang lain sudah ada dananya. Kalau Metaverse-nya kita ambil anggaran dari pembangunan infrastruktur Somer Smart City. Sementara tidak banyak. Ada di nanti saya kasih lihat channelnya. Ya, karena ya, ada divisi-divisi kan itu. Nah, coba kita nanti lihat kita harus mulai dari mana. Mulai dari anggaran yang tersedia hari ini. Jadi nanti saya lihatkan, saya belum lihat itu berapa. Ini kan prospeknya besar ke depan, apakah nantinya akan ada skema semacam investasi? Oh iya, jadi itu menarik sekali. Kalau kita ambil peran di sini, kita bisa posisi ini. Dari orang desa, kita jadi platform metaverse, seluruh Indonesia Timur menjual lewat kita. Jadi itu teman-teman, ini saya artinya gini manfaatnya nih. Jadi kita bisa menjual 24 jam dengan pembuatan avatar-avatar yang unggul. Tentunya menjadi yang kedua, ini nasionalisme. Sebentar lagi para unicorn dunia, dekakon dunia akan mau launching metaverse-nya. Nah, anak-anak kita akan mengakses itu. Nah, sebelum itu kita harus lebih cepat dari mereka. Tadi saya bicara sama Pak Dhani. Tanggal 4 kita sudah punya pathway atau grand design soal metaverse. Kita akan segera mengikuti follow. Berarti tidak salah dengan Facebook ya, tapi beda server. Beda. Jadi tidak mau ikut Facebook punya server. Tapi kita mau lihat kemungkinan itu. Makanya kita mau ikut WIR ini. WIR kan Indonesia punya. Dan dia kan pemain dunia. Tadi berapa 40 negara di dunia sudah pakai dia. Dan itu pertahanan kita di situ kan. Sama kita pakai cloud misalnya. Tidak ada bisa menjamin kita pasti pakai cloud misalnya yang di Singapura atau di luar atau di Hong Kong, yang servernya cloud di Hong Kong, dijamin bahwa kita punya data tidak diambil. Diambil. Makanya saya mengambil kebijakan hukum data pakai cloud, dan sensitif data pakai server sendiri. Pak Daniel tadi kaget, kan punya server besar. Dia kaget, nanti saya kasih lihat di teman saya. Makanya saya akan bikin namanya Marvek itu, server kita sendiri. Besar kita mau bikin. Nah makanya teman-teman sekalian, khusus tokoh muda, kita ini kan jadi pemimpin. Salah satu tugas kita adalah mempersiapkan jalan masa depan bagi generasi akan datang, generasi kita. Dan kita harus mengamankan mereka, memastikan mereka menjadi pemimpin di negeri sendiri. Ancaman terbesar adalah IT. Nanti kalau bayangkan kalau pakai server orang, dijajah sama orang, di apa namanya, di dogma secara halus, bisa jadi proxy nanti. Strategi mengganti tadi 8% edukasi dengan bukti. Nah, makanya bukti harus dibikin segera. Seperti tadi Cokmo dengan VR misalnya, ambil dulu augmented reality, ya. VR-nya mau dulu. Kalau tidak, kalau orang lihat begitu ya dia tahu gunanya. Nah, kira-kira begitu. Harus dengan contoh. Kalau tidak dengan contoh, lama baru bisa meyakinkan orang. Oke? Pak Wali, ketua RT, ex-ketua RT RW kembali berdemo Pak Wali di. Nggak apa-apa. Dia tak ulangi lagi.